Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh dia telah diberikan sumber segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dia adalah orang yang paling merugi. Dan ilmu agama akan menuntun kita ke surga Allah. Enggan menuntun ilmu agama, maknanya, sejatinya, enggan dituntun ke surga Allah Jalla wa'ala. Mungkinkah seorang muslim enggan dituntun ke surga Allah? Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntun ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga sebagai tempat yang paling mahal. Tempat yang menjadi impian setiap muslim dan muslimah. Nah, tempat yang demi memperolehnya sebagian mereka yang telah mendahului kita rela mengorbankan jiwa raganya. Itu tidak akan mudah untuk kita tempuh kecuali dengan ilmu agama. Dan berikut ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Membaca sirah biografi para ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh kaum muslimin, ini sangatlah penting. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan. Yang pertama, kalau kita membaca beberapa sirah atau biografi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dari ujung Sumatera untuk Indonesia, menebar dakwah, menebar sunnah. Wattaqullah, innallaha syadidul iqab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Rabu, malam yang ke-9
dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah. Kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk, berlindung denganmu dari jiwa yang tidak puas, berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Bahkan dia termasuk daripada sulbul akidah, inti dari akidah, keyakinan seorang muslim. Akidah artinya adalah keyakinan yang berkaitan dengan hati. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah inti dari akidah, keyakinan yang berkaitan dengan hati yang pantang putus selama hayat masih dikandung badan, selama nafas masih bisa dilakukan, maka tidak boleh putus akidah ini. Tema yang kita angkat yaitu berkaitan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu-satunya manusia, satu-satunya zat yang ada di atas permukaan bumi ini dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang kecintaannya wajib untuk mendahului segala macam yang dicintai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman artinya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, yang wajib, yang apabila seseorang tidak memiliki iman yang sempurna, yang wajib ini, maka dia yastahiqqul uqubati finnar, dia berhak untuk mendapatkan siksa di neraka. Dan maksud faedah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa disebutkan orang tua dan anak, tetapi tetap kecintaan seorang hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dibandingkan kecintaan kita kepada orang tua dan anak-anak. Karena di dunia ini bagi setiap insan manusia tidak ada makhluk yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya dan anak-anaknya. Akan tetapi meskipun demikian, kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdillah salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih, harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan dia terhadap makhluk-makhluk yang dia sangat cintai. Lebih dibandingkan kecintaan dia kepada orang tua,
lebih dibandingkan kecintaan dia kepada anak-anaknya dan seluruh manusia. Kajian kali ini diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai beliau dan berharap nantinya berkumpul dengan beliau Muhammad ibnu Abdullah salawatullah wa salamuhu wa barakatuh alaih di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini hanya akan masuk kepada orang-orang yang sangat mengagungkan sosok manusia yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum segala sesuatunya saya ingin mengingatkan bahwa kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang maklum yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fih, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaih min hadhil ashr fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dan besok hari sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sangat dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yustahabbu istihbaban syadidan, sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Dan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang tahun ini bertepatan dengan hari Rabu 23 September 2015. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Dan perlu diketahui tentang hari Arafah, para ulama membicarakan hadis yang berbunyi khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafata." Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah keutamaan hari Arafah bagi orang yang berwukuf di Arafah saja, ataukah keutamaan berdoa hari Arafah yang tepatnya besok hari itu juga mencakup seluruh umat Islam, mencakup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa keutamaan hari Arafah amun li jami'il ummah. Keutamaan hari Arafah umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silakan perbanyak doa pada hari-hari tersebut. Terutama juga diperbanyak untuk membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama yang aku baca dan Nabi sebelumku membacanya adalah ucapan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi yabqa al-mas'alah, tetap masalah puasa Arafah adalah hukumnya sunnah. Apabila ada seorang besok karena satu dan lain hal dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Tetapi ingat, dan ini yang menyinggung tema kita, perhatikan baik-baik. Asy-Syaikh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullah, ketika waktu beberapa bulan yang lalu kita daurah di Terawas, beliau berpesan, as-salafu yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah, wa nahnu al-yawm tarakna sunnah li'annaha sunnah. Para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mengerjakan sunnah Nabi, yang arti sunnah di sini adalah muqabil dari wajib. Mengerjakan sunnah, amalan-amalan yang dianggap sunnah tidak wajib, karena dia adalah sunnah, karena dia adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian orang di zaman sekarang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hanya dianggap sebagai sunnah, tidak wajib. Ini bedanya para salafus saleh dengan zaman sekarang. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mensori tauladani seseorang, maka bercontohlah, bersori tauladanlah kepada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik tema yang kita angkat, yaitu celakalah pencela sunnah. Celaka dunia akhirat. Dan kecelakaan pasti dunia dan akhirat. Tidak ada keraguan di dalamnya. La niqasha fi.
yang mencela sunnah pasti celaka dunia akhirat. Tidak ada keraguan, tidak bisa didialogi ini. Ini akidah seorang muslim. Yang mencela sunnah celaka dunia akhirat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang ingin kita bahas yaitu makna sunnah di sini. Coba perhatikan Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu kata yang sinonim dengan kata mandub atau mustahab. Artinya sesuatu yang dianjurkan, yang kebalikan dari makruh. Tidak. Saya ulangi. Yang dimaksud ketika kita mengangkat tema celakalah pencela sunnah, sunnah yang dimaksud bukanlah kata yang sinonim dengan mandub atau mustahab atau kebalikan dari makruh, bukan. Yang mandub apa artinya? Mandub adalah ma talabahu syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat untuk melakukannya dengan permintaan yang tidak ditekankan, yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Tetapi yang dimaksud di sini bukan itu. Bukan mandub, bukan mustahab, bukan juga kebalikan dari makruh. Sunnah yang dimaksud di sini adalah bukan kebalikan ataupun bukan banteran daripada dalil dari Al-Quran. Misalkan ada orang yang mengatakan ad-dalilu minal Qur'ani kadza. Dalil dari Al-Quran begini-begini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini. Wad-dalilu minas sunnati kadza. Dan dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW ini dan ini dan ini. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama salafus salih. As-sunnatu hiyal amalu bil kitabi was sunnati wal iqtida'u bi salihis salaf wattiba'il athar. Sunnah adalah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, dan mencontoh para salafus salih dan mengikuti asar-asar dari para tabi'i dan tabi'ut tabi'in. Itu sunnah. Ini sebenarnya sunnah. Karena kalau kita perhatikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa kata sunnah di dalam nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah itu terjadi atau bermakna 4 makna. Sunnah yang pertama maknanya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didefinisikan oleh para ulama ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Artinya yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Makna sunnah yang ketiga yaitu yang sinonim dengan mandub atau mustahab yang sudah kita jelaskan tadi. Besok hari puasa hari Arafah, puasa sunnah. Ini berarti sunnah yang dimaksud adalah sesuatu yang dianjurkan dan tidak ditekankan, yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan berdosa. Makna sunnah yang ketiga yaitu sesuatu yang bertentangan dengan atau kebalikan dari bid'ah. Kata yang menunjukkan kebalikan dari bid'ah. Sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama. Maka sunnah adalah syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan itu semua yang kita maksud. Yang kita maksud adalah
seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu berasal dari Al-Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan oleh para salafus saleh. Ini permasalahannya, Pak. Kenapa timbul di tengah masyarakat orang-orang yang menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Al-Quran budaya Arab. Orang Arab suka membuat syair-syair, maka jadilah Al-Quran. Menghina Al-Quran, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, bisa mengatakan sesuatu tatkala marah, tatkala sedih, tatkala senang, tatkala gembira. Maka kenapa setiap ucapan beliau harus kita terima? Menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina haji, haji dianggap pemborosan. A'udzubillah. Menghina kurban, kurban dianggap adalah warisan dari nabi yang kriminal. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, menurut sebagian orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, bahwasanya hanya dengan mimpi dia mau menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya dengan mimpi dia ingin menyembelih anaknya Ismail. Bukankah ini dia mengatakan Nabi biadab? Bukankah ini Nabi kriminal? Dan semua yang mewarisinya adalah orang-orang kriminal semua? A'udzubillah. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat permasalahan kenapa terjadi. Ada orang menghina solawat, ibadah solawat dengan solawat dangdutan, solawat musik, solawat dengan goyangan erotis ala-ala wanita-wanita pelacur, ala-ala wanita-wanita pelacur di klub-klub malam. Apa permasalahan ini sampai begitu terjadi? Kenapa sampai menghina sunnah jenggot, menghina sunnah merapatkan kaki, menghina akidah, menghina malaikat mungkar dan nakir? Apa permasalahannya? Salah satu sebabnya adalah sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwasanya waliqtida bisalihi salafil ummah, tidak mengikuti para salaf umat ini. Ini penyebab kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan komentar, penyimpangan-penyimpangan pernyataan yang kalau seandainya diukur maka itu bisa dengan tatanan agama, dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama salaf, maka itu bisa menyebabkan kepada kekafiran, kemunafikan khullas, kemunafikan yang bukan munafik amali, munafik i'tiqadi, menghina cadar, menghina orang-orang yang melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan kajian ini hanya untuk orang-orang yang mencintai sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, kemudian juga di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. As-sunnah hiya at-tariqul masluk, fayashmalu dhalika at-tamassuku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan yang dilalui. Maka jalan ini mencakup apa yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaur rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal wa hadhihi hiya sunnatul kamilah. Baik itu yang dan juga diikuti oleh para khalifah rasyidah, baik itu berupa akidah, keyakinan, ataupun perbuatan, ataupun ucapan. Dan inilah makna sunnah yang sempurna. Jadi ketika kita mengatakan celakalah pencela sunnah,
maka dia adalah seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para salafus saleh. Apapun itu. Setelah kita mengenal poin pertama makna sunnah yang dimaksud, maka kita naik kepada poin yang kedua. Harus diyakini baik-baik dan tidak boleh ragu sedikit pun. Saya katakan tidak boleh ragu sedikit pun bahwa yang menghina sunnah kafir. Yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir. Keluar dari Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijma'. Ini adalah ijma' para ulama. Lihat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qudamah sebagaimana yang disebutkan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, "Man sabballaha ta'ala kafara sawa'un mazihan aw jaddan. Wa kadzalika man istahza'a billah wa ayatihi aw birusulihi aw kutubih." Barang siapa yang mencela, mencaci Allah, kafir. Baik itu dalam keadaan bercanda, sebagaimana yang terjadi setelah dibantah habis-habisan pernyataan seseorang, akhirnya timbul cuma perkataan, itu cuma guyonan. Baik dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan benaran. Dan begitu pula barang siapa yang menghina, mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasul-Rasulnya, dan kitab-kitabnya. Wahai kaum muslim yang hadir di sini dan juga yang mendengar saya dimanapun Anda berada, apakah kemudian kami dituduh orang yang suka mengkafirkan orang lain dengan seperti ini? Ya akhi, ambil dengan hati yang tulus, cintai nabimu. Apakah kemudian ketika kita mengucapkan perkataan ulama ini, kita dituduh mengkafirkan sesama muslim? Siapa yang lebih bejat dibandingkan orang yang menjunjung sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menghina jenggot, menghina cadar, menghina hadis tentang saf, menghina tentang mungkar dan nakir? Ambil dengan hati yang dalam, ambil dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan akidah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i, bahkan bukan hanya saja bermadhab Syafi'i, muhaqqiqu madhab Syafi'i, ulama peneliti madhab Syafi'i, yang sebagian orang bersandar dengan madhabnya, yang sebagian orang bertempel dengan madhabnya, padahal jauh dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal af'al al-mujibatu lil kufri hiya allati tasduru an amdin wastihza'in bid-dini sarihun. Artinya, dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan keharusan terhadap kekufuran adalah yang timbul dari perbuatan yang sengaja dalam mencela agama secara jelas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tidak mengapa kita keras-kerasan seperti ini. Tidak mengapa, ini akidah. Akibat sebagian orang melempem di dalam perkara memegang sunnah, memegang akidah, akhirnya meremehkan sunnah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau menukilkan perkataan dari Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi yang bermadzhab Maliki. Dan waktu itu Al-Qadhi Ibnu Al-Arabi menjelaskan tentang orang-orang munafik yang mencela Rasul, para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum,
di peperangan Tabuk. Ketika orang-orang munafik, dan perlu perhatian Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada dalam sejarah Nabi yang mencela sunnah kecuali orang-orang yang munafik khullas. Tidak ada dalam sejarah Nabi kecuali yang mencela sunnah, yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabatnya. Mereka mengatakan, kami tidak melihat orang-orang yang paling ajban wa arghabu butunan, paling pengecut, perutnya paling besar karena saking banyaknya makan dibandingkan mereka, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak ada sejarah mencatat, tidak ada seorang yang mencela sahabat Rasulullah, mencela sunnah Rasulullah, kecuali orang-orang munafik, munafik khullas. Dan itu sampai akhir zaman. Orang-orang munafik yang diancam oleh Allah, bahkan ada surat di dalam Al-Quran yang mulia, itu sampai akhir zaman akan ada orang-orang munafik di tengah umat ini. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari, Al-Qadhi Ibn Al-Arabi mengatakan, la yakhlu an yakuna ma qaluhu min dhalika jaddan aw hazlan wa huwa kaifa ma kana kufrun. Lihat, tidak terlepas dari apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik tersebut, baik itu di dalam keadaan bercanda atau dalam keadaan sungguhan. Bagaimanapun, maka itu adalah sebuah kekafiran. Fa innal hazla bil kufri kufrun. Bercanda dengan sesuatu yang merupakan kekafiran adalah sebuah kekafiran. La khilafa fihi bainal ummah. Tidak ada perbedaan pendapat di antaranya, di antara umat Islam di dalam ini. Tidak ada perbedaan pendapat. Fa inna at-tahqiqa ahaqqu al-ilmi wa akhul ilmi wal haqq wal hazli akhul batil wal jahli. Sesungguhnya at-tahqiq, penelitian, adalah saudaranya ilmu dan kebenaran. Dan bercanda, mengolok-olok adalah saudaranya kebatilan dan kebodohan. Lihat lagi perkataan ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, innal istizaa billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yakfuru bihi sahibuhu ba'da imanih. Sesungguhnya orang yang mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya adalah sebuah kekafiran. Pelakunya kafir setelah keimanannya. Keluar dari iman. Tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering disematkan kepada beliau dakwah Wahabi. Wallahi, yang menyematkan kepadanya dakwah Wahabi ini kampungan. Tidak punya dalil. Kemudian setelah itu yang ada adalah mencela. Orang yang ahli pendakwah mengajak umat Islam ke ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mencontoh para salaful ummah, disematkan dengan semat-semat yang buruk. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, babun man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Quran awil Rasul faqad kafar. Lihat, bab, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu di dalamnya ada sebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasulullah, maka sungguh dia telah kafir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita pahami ini, dan ini poin yang kedua, yaitu yang mencela sunnah dengan kesepakatan para ulama, maka mereka kafir. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Kafir. Yang mencela sunnah Nabi. Dan sunnah yang dimaksud adalah
seluruh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang keempat. Dan ini inti kajian kita. Celakalah para pencela sunnah. Coba perhatikan baik-baik. Celakalah para pencela sunnah. Saya akan sebutkan contoh-contoh dari orang-orang yang mencela sunnah dan cerita-cerita yang sahih dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih bahwa pencela sunnah disegerakan siksanya. Ini poin ketiga. Para pencela sunnah tidak menunggu di akhirat. Di dunia disegerakan siksanya. Ya, disegerakan siksanya. Para pencela sunnah disegerakan siksanya. Dan ini adalah implementasi dari berbagai macam firman Allah. Di antaranya, inna syani'aka huwal abtar. Yang mencela engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang terputus. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syarah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Kami telah angkat untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukanmu. Tidak akan pernah di dunia, dijamin tidak akan pernah ada di dunia yang namanya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhinakan. Tidak akan pernah ada. Siapapun yang mencela, siapapun yang menghina, tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah, di situ fi'il madhi, kata kerja yang lampau yang menunjukkan akan kepastian selalu diangkat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti, siapa saja dari mulai semenjak Rasulullah sampai detik ini yang menghina beliau pasti celaka dunia akhirat. Abu Lahab, kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, hidungnya masih bisa bernafas, tapi turun ayat min fauqi sab'i samawat, turun ayat dari 7 petala langit yang menyebutkan Abu Lahab akan dibakar di api neraka. Dan ini mukjizatul Quran. Kalau seandainya Abu Lahab ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW, mudah. Dia beriman, selesai. Paham maksud saya? Dia beriman, maka batallah surat Al-Masad tersebut. Tabbat yada Abi Lahabin watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Akan dibakar Abu Lahab dengan api neraka yang bergejolak. Kalau Abu Lahab ingin untuk menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Al-Qur'an, maka dia mengatakan, "Ya, saya beriman." Berarti Quran yang engkau bawa tidak benar. Tetapi lihat, Allah menakdirkan pencela Rasul. Dan subhanallah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tidak ada yang mencela di zaman Nabi Muhammad SAW kecuali orang munafik dan orang-orang kafir musyrik. Lihat, tidak ada dalam sejarah yang mencela kecuali orang-orang kafir musyrik. Abu Lahab, maka siapa saja di abad ini, sekarang ini yang mencela Rasul SAW, maka dia adalah mencontoh orang munafik khullas dan kafir Quraisy. Ketika dia mengatakan, Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Tabban lak, lihadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, turun ayat yang Allah langsung membalasnya tanpa diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah selalu yang mencela sunnah akan dibalas oleh Allah langsung di dunia sebelum akhirat.
Coba perhatikan sekarang kita. Beberapa cerita yang disebutkan tentang ta'jil uqubah man lam yu'azzim sunnah. Penyegeraan siksa bagi siapa yang tidak mengagungkan sunnah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah ibnul Aqwa' radhiyallahu anhu, anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Pernah seseorang makan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kananmu. Lihat, nih Pak. Seperti yang saya singgung tadi. Yang kita bicarakan bukan hanya perkara akidah. Sunnah bukan hanya perkara akidah, keyakinan hati, tidak. Sunnah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan tingkah laku. Lihat, ini makan, perkara yang berkaitan dengan apa? Tingkah laku. Tapi ketika menyelisih sunnah, maka akan mendapatkan siksanya segera. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul biyamin." Makan dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Dan sedikit menyimpang tentang hukum makan dengan tangan kanan, hukumnya wajib karena perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujuh. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Qala la astati'. Aku tidak akan mampu. Dia mengatakan seperti ini karena dia sombong. Dia congkak dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru." Kamu tidak akan pernah bisa. Artinya tidak akan pernah bisa menyuapkan makanan ke dalam mulutmu. Tidak ada yang menahan dia dari makan tersebut dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Semua yang mencela sunnah sebab utamanya adalah apa? Sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian diceritakan oleh Salamah ibnul Aqwa bahwa ma rafa'aha ila fi. Orang tersebut akhirnya tidak bisa makan. Siksa yang disegerakan bagi yang mencela sunnah. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yushraba min fi siqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko. Dahulu teko yang dimaksud adalah kirbah. Kirbah adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, Nabi Muhammad SAW melarang meminum itu langsung dari mulut kirbah tadi. Mulut teko yang terbuat dari kulit tadi. Kenapa? Karena kulit tidak terlihat, tidak memperlihatkan air yang ada di dalamnya. Mungkin saja ada binatang, mungkin saja ada ini. Dan itu hikmah dari dilarangnya seseorang minum langsung dari mulut teko. Maka qala Ayyub fa umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyatun. Aku diberitahukan ada orang yang minum juga setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang minum juga setelah dapat larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, minum dari mulut teko, maka ternyata yang keluar ular. Saya pesan, Pak, ketika Anda berhadapan dengan sunnah Rasul, baik itu berupa perintah atau larangan, maka jangan banyak gunakan otak. Gunakan firman Allah, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa." Gunakan itu. Ya, saya ulangi baik-baik. Jika Anda mendapat sunnah Rasul, baik itu perintah ataupun larangan, maka jangan terlalu banyak gunakan otak Anda.
Gunakanlah firman Allah yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minin. Innama adatul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan. Perkataan, sikap orang beriman hanyalah apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka hanya mengatakan sami'na ya Allah wa ta'na. Kita mendengar, patuh, dan kita taat, maka Anda akan selamat. Ini jalan keselamatan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cerita yang lain lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan, berkata Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi fi syarhihi li Sahih Muslim. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi berkata ketika mensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Qara'tu fi ba'dil hikayat. Sebelumnya saya ingin menyimpang sedikit tentang hati. Mudah-mudahan termotivasi dengan ini. Kalau kita lihat imam-imam al-muhaddithin, para imam ahli hadis, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Ismail ibnu Barzizbah, Al-Bukhariyu maulahu. Imam Muslim, Muslim ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim An-Naisaburi, Imam Abu Dawud As-Sijistani, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, seluruhnya bukan orang Arab, tetapi menjadi imam di dalam ilmu hadis. Pelajaran yang menarik dari sini, jangan remehkan kemampuan kita, tetapi gunakanlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu, dan janganlah engkau lemah, engkau malas. Ini pelajaran bagi kita, memotivasi kita. Semua dari kita mempunyai kemampuan masing-masing yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai merasa lemas, putus asa dalam beramal ibadah. Fulan, berapa umurmu? 30, 40 Ustaz. Hampir 50 Ustaz. Berapa hafalanmu? 3 qul Ustaz. 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Oh iya Ustaz, tambah surat paling favorit, inna ataina. Kenapa? Kemana aja selama ini? Kok umur 30, 40, 50, kok hafalannya cuma 3 qul? Kemana aja selama ini? Ada Ustaz di bagian nyake? Bukan itu yang saya tanya. Ngapain selama ini? Oh, kalau masalah ngapain kemudian saya nggak hafal Quran, kayaknya takdirnya kayak begitu. Kok bersandar dengan takdir dalam urusan prestasi ibadah? Jangan remehkan diri Anda. Semua orang mempunyai kapasitas untuk berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana imam-imam bukan dari Arab, akan tetapi mereka imamul muhadditsin. Maka jangan remehkan potensi yang ada dalam diri kita, apapun bentuknya. Saya Ustaz, saya punya kekuatan, saya akan beramal di situ. Saya Ustaz, saya punya harta, saya akan beramal di situ. Saya Ustaz, saya punya kecerdasan, saya akan beramal di situ. Saya Ustaz, saya punya anak, saya akan jadikan anak saya sebagai pejuang Islam, membela sunnah, biar tidak seperti bapaknya yang tidak tahu sunnah. Ini adalah prestasi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail At-Taimi berkata, aku membaca di dalam buku-buku hikayat, cerita, anna ba'dal mubtadi'ah hina sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yadu. Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah dia
memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana, ke dalam ember, sampai dia mencucinya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangan tersebut tadi malam bermalam. Di belakang, di depan, samping kanan, samping kiri. Nggak tahu megang apaan. Hadis Rasul. Sebelum kita memasukkan tangan kita, basuhlah tangan kita dahulu. Kemudian orang tersebut yang ahli bid'ah ini, dia mengatakan, ana adri aina batat yadi, batat fil firash. Aku tahu di manakah tanganku berada tadi malam. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak mengetahui di manakah tangannya berada. Tidak mengetahui dia. Orang ini malah mengatakan, aku mengetahui. Ya, bukankah ini menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanganku berada di atas kasur. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i. Ternyata di waktu pagi tangannya setengah sampai siku telah masuk ke dalam duburnya. Ke dalam pantatnya. Lihat, sunnah yang dicela, pencelanya akan disegerakan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Maka Muhammad ibnu Ismail At-Taimi mengatakan, "Falyattaqil mar'u al-istighfafa bis sunan wa mawadhi'it tawqif, fanzur kaifa wasala ila syu'mi fi'li, ilaihi syu'mu fi'li." Artinya, maka hendaklah seseorang berhati-hati merendahkan sunnah-sunnah dan hal-hal yang baku dalam Islam. Perhatikan baik-baik ini. Hal-hal yang baku dalam Islam. Lihat bagaimana orang tersebut, dia terjadi kepadanya apa yang merupakan keburukan dari hasil perbuatannya. Bapak Ibu, sedikit menyinggung tentang orang-orang yang keblinger dengan liberalisme. Menyamakan semua agama sama. Membawa nama-nama kerukunan beragama. Padahal ingin meniadakan Islam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bid'ah, perkara yang mengada-ngada dalam agama adalah meninjau kembali akidah-akidah baku umat Islam. Ini adalah metodologi cara beragama yang merupakan diusung-usung oleh ahli bidah. Meninjau kembali akidah-akidah baku. Seperti Rasulullah SAW mulai 14 abad yang lalu, dari mulai zaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, turun kepada para imam, sampai detik ini kita meyakini Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaihi ma'sum. Beliau orang yang terjaga kesalahannya. Itu akidah baku bagi seorang muslim. La niqash, tidak ada dialog dalam hal ini. Maka siapa yang mengatakan di zaman sekarang, di pelosok Nusantara ini, dari orang Ajam, bukan orang Arab, ya, yang mengatakan Nabi enggak maksum, maka orang ini telah beragama dengan agama yang bid'ah. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Contoh misalkan lagi, amalan haji. Haji amalan baku dari mulai 14 abad yang lalu. Sampai detik ini. Di zaman sekarang ada orang mengatakan haji pemborosan. Ini namanya mereview akidah-akidah baku. Dan itu bid'ah. Al-Quran mulia. Kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah yang bukan makhluk. Dari mulai 14 abad yang lalu diyakini oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Sampai detik ini. Ada di zaman sekarang Al-Quran hasil budaya Arab. Ente kemana? Kampungan, subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian perhatikan lagi riwayat yang lain. An Abi Yahya As-Saji rahimahullahu taala qala Kunna namshi fi aziqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddithin fa asra'na al-mashya wa ma'ana rajulun majinun muttahamun fi dinihi faqala mustahzi'an irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tukassiruha. Nah, ini banyak di zaman sekarang. Orang-orang yang tidak takut dengan siksa Allah. Perhatikan baik-baik. Dari Abu Yahya As-Saji rahimahullah, dia berkata, kami berjalan di gang-gang kota Basrah menuju salah satu pintu orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dan ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Apabila ada majlis ilmu, maka jangan ditinggalkan. Mereka senantiasa sambil berjalan di gang-gang kota Basrah di Irak untuk menuju majlis-majlis ilmu. Dan bersama kita ada seorang lelaki yang dituduh selalu mencela sunnah. Jadi Pak, mencela sunnah itu mulai ada di zaman dahulu. Jangan heran, dan saya pesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, seapapun sunnah dicela, Allah telah menjamin. Inna lanansuru rusulana. Kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami. Itu sudah jaminan Allah. Maka tenang saja. Yang ada wajib pada kita tuntut ilmu, tanamkan dalam hati kita sebagai akidah, amalkan, dakwahkan. Adapun orang-orang yang mencela, fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada buruk kecuali untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, faqala mustahzi'an. Lihat, orang ini berkata sambil menghina. Dan ini banyak di zaman sekarang. Irfa'u arjulakum ana ajnihatil malaikah. La tukassiruha. Kita tahu, sebelum saya artikan hadis ini, biar lebih mengena masuk ke dalam hati, kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat meliputi dengan sayapnya. Dalam hadis yang lain, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Riwayat Muslim atau Tirmidzi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Karena para malaikat ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Nah, ini yang dipermasalahkan orang ini. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Orang ini mengatakan, pelan-pelan, jangan lari-lari kalian. Ya, hati-hati dengan kaki kalian yang menginjak sayap-sayap para malaikat. Nanti sayapnya patah. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, falam yazal min maudhi'i hatta jaffat rijlahu wa saqat. Maka masih saja orang tersebut seraya ketika dia berucap itu dia tidak bisa jalan dan langsung terbenam kedua kakinya ke dalam bumi. Itu siksa Allah bagi orang yang mencela sunnah. Maka hati-hati lisan, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 qarifan. Seorang mengucapkan sebuah ucapan yang dia acuh tak acuh. Ya, menghina mungkar dan nakir, menghina jenggot. Semakin panjang jenggot semakin goblok. A'udzubillah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghina hadis Rasul. Saya jadi benar-benar tadi sholat merasakan benar-benar indahnya sunnah. Memang harus diuji kita ini. Ketika Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadzi Al-Karim, Al-Ustadz Mizan hafizahullah ta'ala mengatakan,
lurus rapat. Itu kita dalam hati, ini loh sunnah Rasul yang kamu hina. Ini sunnah Nabi. Jangan sampai syaitan masuk ke dalam tempat-tempat sholat kita. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari ayat cerita ini. Qala al-Hafidh Abdul Hafidh isnadu hadhihi al-hikayah kal wajdi ay ka ra'yil 'ain lianna ruwataha a'lamu a'immah. Cerita tadi, kalau seandainya ada yang meragukan, Imam Nawawi mengatakan sanad dari cerita tadi adalah seperti mata yang membelalak. Kalau bahasa kita, seperti matahari di siang bolong. Karena para perawinya seluruhnya adalah para imam. Sahih riwayatnya. Lihat bagaimana buruknya, celakanya pencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat lagi. Sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Qala al-Qadhi Abu Tayyib, Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullah, kunna fi majlisin bi Jami'il Mansur. Kami di sebuah majlis di masjid yang bernama Jami' Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Datang seorang pemuda berasal dari Khurasan. Fasa'ala an mas'alatil musarrat. Dia bertanya tentang masalah musarrat. Musarrat adalah masalah sapi diikat. Puting susunya dan tidak diperah. Sehingga sapi tersebut puting susunya kelihatan besar. Apa hukumnya dalam Islam? Maka fatalaba bid-dalil. Orang tersebut, pemuda ini meminta dalil. Hatta istadalla bihadits Abi Hurairah al-waridi fiha. Hatta istudilla. Sampai disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam masalah ini. Faqala wa kana Hanafiyan Abu Hurairah ghairu maqbulil hadits. Orang ini syab Khurasani bermadzhab Hanafi. Dan dijawab dengan hadis Abu Hurairah yang menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Maka orang ini mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Abu Hurairah hadisnya enggak diterima. Mencela hadis Rasul, mencela para sahabat. Famastatamma kalamuhu hatta saqatat alaihi hayyatun 'azimah. Belum selesai dia ngomong, ya, atau pas habis selesai dia ngomong bahwa hadis Abu Hurairah tidak diterima, maka turun keluar dari atap masjid tersebut ular besar min saqfil jami', dari atap masjid tersebut. Fawathaban nasu min ajliha. Orang-orang semua terperanjat, bangun. Waharaba syabu minha. Dan pemuda tadi lari. Wahiyya tatba'uhu. Itu ular mengikuti dia. Kemana pemuda itu lari? Faqila lahu tub. Maka diucapkan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, bertaubat engkau. Faqala tubtu. Faghabatil hayyah falam yura laha athar. Maka ketika dia hanya dengan mengucapkan aku bertaubat, maka ular tersebut hilang, tidak terlihat bekasnya. Waqala Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan isnaduha a'immah. Sanad cerita ini adalah para imam. Lihat Pak, disegerakan orang-orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancamannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang lain. Ini cerita balagana qala Qutbuddin Al-Yunini. Qutbuddin rahimahullah berkata,
balagana anna rajulan yud'a Aba Salamah min nahiyati Busra. Artinya ada seorang yang bernama Abu Salamah, sering dipanggil dengan Abu Salamah. Dia dikenal berasal dari Basra. Kana fihi majnun wastihtar, mujawwanun wastihtar. Orang ini sering menghina dan mencela, meremehkan sunnah. Fadzukira indahu siwak wa ma fihi minal fadilah. Di hadapan dia disebutkan tentang keutamaan bersiwak. Faqala wallahi la astak illa fi al-makhraj, yakni duburah. Sungguh orang tersebut kemudian mengatakan, aku tidak akan bersiwak kecuali di pantatku. Menghina siwak. Apa yang terjadi? Fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhraji thumma akhrajahu. Ternyata benar, dia lakukan itu. Dia bersiwak di pantatnya. Kemudian dia keluarkan. Dan ini membuktikan kepada kita, orang pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah sulit bertaubat. Disuruh bertobat dari perkataannya yang menghina sunnah, malah klarifikasi. Lihat di Indonesia ini, disuruh bertobat dari perkataan yang kufriyah, perkataan kufur, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Wallahi Pak, tidak ada ulama yang mengatakan itu. Perkataan kufur. Disuruh bertobat malah klarifikasi. Malah benar-benar sekali lagi menekankan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga. A'udzubillah. Siapa yang pertama kali dibukakan pintu surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya sering mengatakan, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga itu tidak lebih dari 4 orang. Orang kafir, orang munafik, yang ketiga orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang keempat orang yang tidak tahu kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang kelima tambahannya orang yang tidak paham hadis. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, susah untuk bertobat. Ahlu bid'ah susah untuk bertobat. Yang berkata memanjangkan jenggot tambah panjang tambah goblok, malah klarifikasi. Susah untuk bertobat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengatakan benar, dia bersiwak di mana, di duburnya. Makatha ba'da 9 ashhur wa huwa yashku min alamin fil batni wal makhraj. Selama 9 bulan dia sakit. Dan dia mengeluh sakit pada perutnya dan pada pantatnya. Fa wada'a waladan ala sifatil jirzan. Ternyata setelah 9 bulan jadi dia hamil. Laki-laki padahal. Setelah 9 bulan dia mengeluarkan seorang anak yang berbentuk zirzan. Lihat sifat zirzan. Lahu arba'atu qawaim wa ra'su kara'sis samakah. Punya kaki 4, kepalanya seperti kepala ikan. Walahu duburun kaduburil arnab. Dan pantatnya seperti pantat kelinci. Walamma wada'ahu saha dhalikal hayawan thalatha sayhat. Ketika hewan tersebut keluar, entah itu disebut anak atau hewannya, enggak tahu. Makhluk tersebut keluar, dia meraung 3 kali raungan. Faqamat ibnatu dzalikar rajul faradakhat ra'sahu famat. Artinya, anak perempuan si laki-laki tadi bangun dan memukul makhluk tadi, dan langsung makhluk tadi mati. Wa asha dzalikar rajul ba'du wada'ahu lahu yauma ba'da wad'ihi lahu yaumain. Orang tersebut setelah melahirkan dia yang masih hidup selama 2 hari. Wa mata fi tsalits,
dan dia mati di hari yang ketiga mencela sunnah siwak. Makanya yaqul, dan dia berkata selama 3 hari tersebut, hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'a'i. Hewan tadi yang telah membunuhku dan memutuskan usus-usus di perutku. Lihat Pak, mencela sunnah tidak gampang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang selanjutnya? Bagaimana sikap sebenarnya seorang muslim terhadap sunnah Nabi? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah poin yang terakhir, sikap sebenarnya yang wajib dilakukan oleh seorang muslim terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu termaktub di dalam manhajut talaqqi inda ahli sunnah. Metodologi belajar ahlu sunnah seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengagungkan sunnah. Mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan sunnah berarti mengagungkan hurumatullah, hal-hal yang dihormati, diagungkan oleh Allah, dan mengagungkan hurumatullah termasuk mengagungkan syiar Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah termasuk daripada ketakwaan hati. Lihat sekarang cerita tentang pengagungan para salafus saleh terhadap hadis Rasul. Maka seperti yang saya bilang tadi, para Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kesalahan yang terjadi di tengah-tengah ahlu bid'ah sehingga mencela hadis, mencela sunnah adalah karena tidak mengikuti salafus saleh. Makanya kita dakwahnya apa? Dakwah salafiyah. Dakwah salaf. Dakwah yang mengajak orang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda Imran ibn Husain fi rahtin minna." Suatu ketika kami bersama Imran bin Husain, dan kami waktu itu sekitar raht, berjumlah sekitar 10 orang. Wa fina Bushair ibnu Ka'ab. Di tengah-tengah kami ada seorang bernama Bushair bin Ka'ab. Fahaddatsana Imran yauma idzin. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya khairun kulluh. Lalu Imran bin Husain, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-haya khairun kulluh. Artinya sifat malu itu adalah seluruhnya baik. Jadi kalau ada Pak, anak perempuan kita sangat pemalu, biarin. Gak bisa ngomong, biarin. Sangat pemalu, biarin. Laki-laki anak kita pemalu, biarin. Karena hadis Rasul, al-haya khairun kulluhu. Sifat malu seluruhnya baik. Ini Bapak Ibu Saudara. Makanya sering orang tua mengatakan, "Afwan Ustadz, ini anaknya pemalu banget. Ditanya namanya kok nggak mau jawab." Biarin. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dan di sini pelajaran menarik juga, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita bersama. Lihat para sahabat kalau lagi ngumpul-ngumpul, apa yang dibaca, apa yang dibicarakan. Bukan melulu masalah poligami. Ya? Enggak. Tetapi yang dibicarakan hadis Rasul. Ya? Dan saya berpesan kepada para suami. Poligami sunnah Rasul. Kita tidak boleh menghina poligami. Tetapi itu dijadikan sebagai
pembicaraan yang terus menerus terutama di hadapan istri kita. Dek, bagaimana? Pagi dia ngomongin itu, gimana kalau saya nikah lagi? Kemudian sore ngomongin lagi, Dek, gimana kalau saya nikah lagi? Malam ngomongin lagi, Dek, gimana soalnya saya nikah lagi? Seakan-akan tidak ada pembicaraan kecuali itu. Itu namanya menyakiti hati para istri. Kalau ingin langsung saja. Baik, kita lanjutkan. Lihat para salaf, kalau seandainya berkumpul mereka membicarakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Busyair bin Ka'ab tadi yang hadir di majelis tadi, dia mengatakan inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmah. Kita baca di beberapa buku, di beberapa hikmah, anna minhu sakinatan wa waqaran lillah wa minhu dha'fun. Artinya, benar sifat malu itu baik, ada ketenangan, ada wibawa kalau orang punya sifat malu. Tetapi dia juga punya sifat lemah. Lihat. Padahal Nabi mengatakan apa? Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu seluruhnya baik. Maka apa yang terjadi? Bapak ibu saudara-saudari, Imran ghadib. Marah Imran bin Husain. Hatta marrat aina. Sampai kedua matanya memerah. Wa qala la arani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu'aridu fi. Wahai fulan, aku tidak ingin ketika aku menyebutkan kepadamu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu tentang, padahal cuma mengatakan dan di dalam sifat malu ada sifat lemah. Cuma mengatakan seperti itu. Dan itu pun memberikan hikayah. Itu pun menceritakan sebuah cerita dari buku. Bukan dalam keadaan sedang menghina. Lihat bagaimana marahnya Imran. Fa'aada Imran al-hadith. Fa'aada Busyair. Imran kemudian radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis itu lagi. Al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu sebaik-baik seluruhnya adalah baik. Busyair mengulang lagi. Enggak, di dalamnya ada sifat lemah. Faghadiba Imran. Fama zilna naqulu fi innahu minna ya Aba Nujaid innahu la ba'sa bih. Ai yakni innahu laysa muttahaman bin nifaq. Maka Imran bin Husain mencela Busyair habis-habisan. Sampai para sahabat yang hadir tadi mengatakan, wahai Abi Nujaid, yaitu kunyahnya Imran bin Husain, biarkan dia. Biarkan Busyair. Dia dari kita orang muslim, bukan orang munafik. Lihat, hanya seperti itu. Itu sikap para ulama salafus saleh. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat riwayat yang selanjutnya. Bagaimana para salafus saleh mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat riwayat Imam Ahmad dan hadisnya disahihkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tamatta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji dengan cara tamattu'. Faqala Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, "Naha Abu Bakrin wa Umar 'anil mut'ah." Tetapi Abu Bakar dan Umar melarang untuk berhaji tamattu'. Makanya riwayat Abu Bakar dan Umar senantiasa beliau berhaji dengan cara ifrat. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma yaqulu Uriyah." Coba lihat, apa nih yang dikatakan Uriyah? Urwah diganti namanya dengan Uriyah, telanjang. Demi untuk mengagungkan sunnah Rasul. Yaqul, "Naha Abu Bakr wa Umar 'anil mut'ah." Dia mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang tentang mut'ah. Padahal Abdullah bin Abbas sedang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berhaji tamattu'. Faqala Ibnu Abbas, arahum sayahlakun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu naha Abu Bakrin wa Umar. Aku melihat mereka akan binasa. Aku sedang menyebutkan hadis Rasul, lalu mereka tanding dengan Nabi, dengan Abu Bakar dan Umar. Lihat Pak, menanding sunnah Rasul dengan Abu Bakar dan Umar yang notabene dua orang tersebut makhluk yang paling mulia adalah tercela
bagaimana kalau seandainya membanding dengan perkataan-perkataan orang-orang setelah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian termasuk sifat dalam pengagungan sunnah yang ini merupakan metodologi dari Ahlus Sunnah adalah sangat-sangat teliti dalam mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Jika kamu mampu tidak menggaruk rambutmu kecuali dengan ada riwayat cara menggaruk, maka kerjakan riwayat itu. Bayangkan menggaruk rambut saja. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua yang wajib dilakukan oleh Ahlus Sunnah sehingga tidak mencela sunnah adalah bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Dan cara yang ketiga, waktunya habis. Cara yang ketiga yaitu, sebelum cara yang ketiga saya ingin mengucapkan bahwasanya bagaimana hukum bersandar dengan hadis yang lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Dan ini pendapat para ulama peneliti. Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa la yajuzu an yu'tamada fi syari'ah 'ala al-ahadits ad-dha'ifah allati laysat sahihatan wala hasanatan." Tidak diperbolehkan bersandar dengan hadis-hadis lemah di dalam syariat. Hadis yang tidak sahih, tidak juga hasanah. Kemudian, dan ini kesepakatan para ulama, al-istidlal bima la tu'lamu sihhatu la yajuzu bil ittifaq. Fa innahu qaulun bila ilm wa huwa haramun bil kitab was sunnati wal ijma'. Berdalil dengan sebuah hadis yang tidak sahih tidak boleh dengan kesepakatan para ulama. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah berbicara tanpa ilmu dan haram hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kemudian hal yang ketiga, metodologi dalam beragama, yaitu benar pendalilan dalam sebuah permasalahan. Benarnya pendalilan dalam sebuah permasalahan. Kadang orang pakai dalil dari Al-Quran, tapi pendalilannya salah. Saya beri contoh. Ada di zaman sekarang, di Nusantara ini, yang mengatakan bahwa orang kalau berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maka itu boleh. Sebagaimana seseorang juga boleh berdoa, Wahai Yesus, Wahai Sang Yang Widi, boleh. Karena semuanya nama-nama Allah yang husna. Dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman, Walillahi asma'ul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Pertanyaan, mulai kapan ente tahu itu nama Allah, salah satu nama Allah yang husna itu Yesus, mulai kapan? Lihat dalilnya dari Al-Quran, tapi pendalilannya salah. Dahulu ketika ada orang yang mengaku menjadi nabi. Mengaku menjadi nabi. Ditanya, dan subhanallah, hanya yang saya ketahui hanya di negeri ini pengaku nabi diwawancarai. Ya, orang dipenggal lehernya, diwawancarai. Apa dalilmu bahwasanya kamu rasul? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Dia mengucapkan hadis Rasul, ayat Al-Quran yang berbunyi, walikulli ummatin rasul. Setiap umat ada seorang rasul. Saya rasul di umat Indonesia. Dalilnya Al-Quran, tapi pendalilannya salah. Dan ini yang sering kita tekankan. Lihat, ketika orang mencela sunnah jenggot, sunnah cadar, mencela merapatkan saf, mencela mungkar dan nakir. Lihat,
apakah para salafus soleh berdalil seperti itu? Mencela Al-Quran, dia adalah budaya syair orang Arab, budaya bahasa orang Arab. Mencela ibadah kurban, dia adalah ibadah warisan Nabi yang kriminal. Apakah para salafus saleh memahaminya seperti itu? Mana pendalilan yang benar? Ini cara beragama yang ketiga, sehingga kita tidak mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selesai kajian kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Apakah orang-orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apakah termasuk dajjal? Maka kalau kita lihat hadis Rasul, riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakhruja 30 dajjalun kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Artinya tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai keluar 30 orang dajjal dan tukang dusta, seluruhnya mengaku menjadi Rasulullah. Kata dajjal artinya secara etimologi, secara bahasa adalah dusta. Maka tidak dikatakan orang yang mencela sunnah Rasul itu dajjal. Baik itu dajjal sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, atau al-masihud dajjal yang akan keluar di hari kiamat sebagai tanda kiamat yang besar. Tetapi dia disebut sebagai orang yang mustahzi, orang yang menghina, mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sahkah hewan kurban kita kalau mendahului hari raya jamaah haji yang seperti sekarang? Sebelumnya, seorang muslim yang berada di Indonesia dan jauh dari negara Arab Saudi, maka permasalahan apakah dia sesuai dengan hari raya Idul Adha yang ada di Arab Saudi berserta hari Arafahnya juga harus sama dengan Arab Saudi, maka ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hari raya Idul Adha dan hari Arafah harus mencontoh apa yang ada di Arab Saudi. Karena hari Arafah tidak dinamakan Arafah kecuali ketika seseorang seseorang berwukuf di Arafah. Maka hari Arafah erat kaitannya dengan wukuf di Arafah. Bukan erat kaitannya dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sebagaimana puasa Ramadan menentukan awal masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, maka begitu pula hari Arafah dan hari raya Idul Adha dengan penentuan ru'yatul hilali Dzulhijjah, melihat awal bulan Dzulhijjah. Jadi berlaku pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, begitu juga berlaku pada bulan Dzulhijjah dan hari raya Idul Adha. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat ini. Karena ini adalah ajaran yang lebih universal. Salah satu ciri karakteristik ajaran Islam yaitu dia umum, mencakup orang seluruh umat Islam di seluruh dunia. Baik yang berada di Mekah ataupun yang di luar Mekah. Baik ada yang di perkotaan ataupun di pedesaan. Maka kadang-kadang kalau kita berpatokan bahwa hari raya Idul Adha harus sama dengan apa yang ada di Mekah, hari Arafah harus sama dengan apa yang ada wukuf di Arafah, kadang-kadang berita ini tidak sampai kepada orang-orang yang tinggal di pegunungan, di pedalaman dunia, tidak ada berita sampai kepadanya. Lalu dengan begitu dia menentukan apa? Dia menentukan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Tetapi apabila bertepatan ru'yatul hilal, bertepatan dengan apa yang terjadi di Mekah, maka fabiha wa ni'mah. Maka itu yang lebih baik.
Dan untuk saat sekarang ini, alhamdulillah, Kementerian Agama Republik Indonesia, mereka menggunakan ru'yatul hilal dan juga sesuai dengan apa yang terjadi di Arab Saudi. Jadi untuk hari Arafah, kita besok hari dan hari Idul Adha, setelah sholat Idul Adha-nya kita menyembelih hewan kurban, yaitu hari Kamis, tanggal 24 September 2015. Wallahu a'lam. Apabila ada orang yang menyembelih sebelum itu, maka Allahu a'lam, berdasarkan pendapat ini sembelihannya tidak sah. Tetapi apabila ada sebuah organisasi yang mengikuti majelis tarjihnya, maka yang menanggung adalah alaman aftah. Yang menanggung adalah yang memberikan fatwa. Wallahu a'lam. Nah, ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. Ketika kita melalui perjalanan menuntut ilmu yang penuh dengan kesulitan, jangan lupa kita sandarkan diri kita kepada Allah dengan doa. Pernah nggak sih kalian doa sama Allah dalam setiap sholat atau di waktu-waktu mustajab agar Allah berikan kemudahan hafalan? Pernah nggak? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak menyandarkan urusan kita kepada Allah, kita adalah manusia yang lemah. Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Doa itu. Kapan? Di waktu-waktu mustajab. Kenapa? Karena kita ini sebagai seorang penuntut ilmu, kalau dilepas oleh Allah kepada diri kita, kita tidak akan mampu apa-apa. Kita tidak akan mampu apa-apa.
kita tidak akan mampu apa-apa dalam menghafal Al-Quranul Karim. كيف حالك يا عمران؟ بخير. كيف حالكم جميعا يا طلاب العلم؟ بخير ما شاء الله. Imran udah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah udah khatam. Udah khatam 30 juz. Masya Allah. Berapa umurnya? 14. Boleh Ustaz tes 2-3 ayat sebagai murajaah ya. Coba sambung ayat yang Ustaz bacakan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitab Maryam. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا Yang keras suaranya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Yang keras pakai irama biar yang lain menikmati ya. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Masya Allah. Baik, ayat berikutnya. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وضربت عليهم ومأواه جهنم وبئس المصير. Terus فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Masya Allah. Ikhwani kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu santri kita di Ma'had As-Sunnah ala penurut di tahfidz Al-Quran yang sudah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Saya ingin memberi syafaat dan memotivasi ikhwan semua untuk memberikan hadiah yang bermanfaat buat dunia akhirat beliau atau yang semisal dengan beliau. Di antara hadiah yang bagus adalah menghadiahkan Al-Quran atau menghadiahkan umrah ya kepada anak yang seperti ini. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah keberuntungan dan anugerah yang amat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada seseorang yang tidak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Adalah Allah Jalla wa Ala memberikan untuknya anak keturunan yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah dengan ketaatan seseorang kepada Allah Jalla wa Ala. Anak kita belum dikatakan sukses kalau dia belum taat kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dia adalah orang yang hebat dalam urusan dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang amat besar. Anak saleh mereka adalah tabungan dan jariah kita yang akan selalu mengirimkan pahala kepada kita sekalipun kita telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu kulluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, maka seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah waladin salihin yad'ulah, adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan untuknya. Dan amalan anak saleh akan mengalir, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya sekalipun dia tidak mengkhususkan niat untuk mereka, karena dia adalah dilahirkan oleh orang tuanya dengan izin Allahu Jalla wa Ala. Terlebih lagi jika anak yang saleh dia tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama karena cinta dan ridha kepada mereka. Wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Seorang yang berilmu agama
akan dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan alim dengan abid itu seperti bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak dapat menyaingi cahaya satu bulan purnama. Demikianlah perbedaan antara alim dengan orang yang tidak alim dari kalangan abid. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, karena sesungguhnya mereka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang amat besar dari warisan mereka. Dan sungguh keberuntungan di atas keberuntungan tatkala seorang memiliki anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia seorang penuntut ilmu agama, ditambah lagi dia adalah orang yang ahli dalam Al-Quran, menghafal Al-Quran baik 30 juz atau sekian juz Al-Quran dengan bacaan yang benar, bacaan yang bagus, mengamalkannya, mendakwahkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Andai kata seorang memiliki 5 anak, satunya punya penghasilan 1 miliar, satunya lagi 2 miliar, satunya lagi 4 miliar, satunya lagi 5 miliar. Anak yang kelimanya punya penghasilan hanya 500 ribu sebulan, tetapi dia penghafal Al-Quran, maka anak yang terbaik dari 5 orang tadi adalah yang hafal Al-Quran, yang mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ahli pandai dalam Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Dan Nabi SAW bersabda, wa yuksa walidah taujan daw'u ahsan min daw'i syams fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikum al-Quran. Di hari kiamat nanti ada kedua orang tua diberikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Mereka berdua pun bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami bisa memiliki mahkota yang seindah ini? Maka dikatakan kepada mereka, karena kalian memiliki seorang anak yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita anak keturunan yang cinta Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, dan mengamalkannya. Yang terakhir, sungguh beruntung kepada ikhwan yang memiliki anak angkat dari para penghafal Al-Quranul Karim. Insya Allah infak antum untuk SPP mereka dan semisal dengannya menjadi sebab antum memperoleh pahala-pahala yang mereka dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka melakukannya, mampu melakukannya disebabkan bantuan dari sebagian kita untuk mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling minim jamaah adalah anak kita sini. Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain. Sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita. Jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan dibaca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam solat 5 waktu, setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita, dan kita sedang berada di alam barzakh. Tambah lagi solat sunnah, ya, solat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri Al-Fatihah. Yang kedua, solat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu solat, doa-doa solat, zikir-zikir solat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD yang mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari solat. Tetapi kalau dia mengambil salat
yang sesuai dengan sifat salat Nabi. Dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan salat, melakukan salat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala salat yang dia lakukan karena dia tahu salat tersebut dari kita. Bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu adalah ketika kalian menghafal Quran, ketika kalian mengeja satu kata demi satu kata di dalam Al-Quranul Karim, bukan karena ingin dibilang hafalannya banyak, bukan karena ingin tampil keren, wah saya sudah hafal Quran. Tidak. Tetapi itu semua karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah poin pertama yang harus kalian jaga sebagai modal utama di dalam kesuksesan hafalan kalian terhadap Al-Quranul Karim. Poin yang kedua, kalian harus selalu menjaga ketakwaan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu kalian menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu adalah takwa. Ketakwaan seseorang adalah dengan dia itu menjadi penghafal Al-Quran yang menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan anak kita untuk tidak memakan sesuatu yang haram dari semenjak kecil. Harus kita biasakan. Melarang dia dari semenjak di rumah, melarang dia mengambil hak abangnya. Misalkan makanan, minuman yang sudah dibagikan masing-masing jatah mereka, salah satu di antara mereka sudah habis duluan, kemudian mengambil punya kakaknya, abangnya. Hendaknya kita biasakan dari sekarang. Jangan, punya kamu sudah habis, nah itu punya abang, itu punya kakak. Kalau mau, tunggu pulang kakak, minta izin. Kalau si kakak membolehkan, kalau abang membolehkan, ambil. Kalau tidak, nggak boleh. Itu hak abang, dosa anak. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dengan hal lain seperti ini. Jangan dibiarkan jemaah. Kalau dibiarkan jadi penyakit kanker nanti. Akhirnya kebawa sampai besar, bahkan kebawa sampai pondok. Ketika dia mondok, ada makanan kawan yang bisa dia makan, dia ambil. Uang kawannya dia ambil, makan kawannya, sendal kawannya dia pakai tanpa izin dan sebagainya. Kenapa? Dari rumah dia sudah terbiasa dengan perbuatan itu dan orang tuanya. Syekh katakan, seorang pendidik yang menyertakan anak didik, yang mengikut sertakan anak didiknya, apakah itu anak kandungnya ataukah muridnya, dalam suatu ibadah ini hendaknya diperhatikan bima lam yushawwish au yu'dhi man haulah, selama tidak mengganggu atau menyakiti orang di sekitarnya. Karena ada kebiasaan sebagian ummahat, sebagai abah, bawa ke masjid setelah itu anaknya dilepas. Orang lain kajian, anaknya justru main-main, mengganggu orang lain, bahkan terkadang membuat pemberi materi ustadz atau ustadzah tidak bisa menyampaikan kajian karena ributnya suara mereka. Ini dikhawatirkan dia justru mendapatkan dosa karena dia mampu mencegah anaknya untuk tidak mengganggu orang lain, tetapi justru membiarkannya. Makanya kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Nabi, dari para sahabatnya atau ulama salaf terkait hal ini, mengikut sertakan anak-anak mereka dalam jalan kebaikan, selalu kita lihat hal ini benar-benar mereka perhatikan. Maka kita lihat terkadang sebagian ulama salaf yang bawa anaknya kemudian diletakkan di dalam pangkuannya. Semakin juga kita lihat dari sebagian guru-guru kita ketika hadir duduk bareng dengan kita di dalam majelis umum Syekh Abdurrahman Al-Adini, dia bawa Iqra satu, kemudian buku tulis dengan pulpen, kemudian anaknya disuruh tulis huruf-huruf hijaiyah, misalkan hamzah, ba, tha, suruh tulis ya sebanyak-banyaknya, atau terkadang diberikan target sebelum kajian selesai kamu sudah sampai sekian, sudah menulis sekian. Nah, ini salah satu metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taubat dan hijrah adalah kewajiban kita semua. Kita diperintahkan untuk hijrah dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari kesyirikan, kekufuran, kepada ketaatan, kepada kesolehan, kepada keimanan dan ketauhidan, kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun yang perlu kita ingat, hijrah itu tidak mudah.
Karena setiap orang yang berhijrah, dia harus mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan iman mereka, taubat mereka, hijrah mereka, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji kita sehingga terbukti mana yang benar-benar hijrah dan mana yang KW dalam berhijrah. Untuk bisa bertahan dalam hijrah, untuk bisa bertahan dalam ujian-ujian tersebut, kita butuh ilmu, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya? Analogi sederhana, bagaimana seseorang bisa melewati ujian fisika, kimia, matematik sedangkan dia tidak tahu ilmu tentang soal-soal tersebut. Begitu juga dengan ujian kehidupan. Gak mungkin kita bisa bertahan dalam hijrah kita kecuali dengan ilmu. Tapi ada sebuah pertanyaan. Ketika kita putuskan untuk mendatangi majelis ilmu, untuk menambah ilmu kita, ilmu apa yang harus kita prioritaskan? Bagaimana kurikulumnya? Majelis ilmu itu bagus-bagus dan sangat banyak, bahkan seringkali ada di waktu yang sama. Apa yang harus kita pelajari pertama kali? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, nama yang tidak asing lagi di dunia ilmu. Beliau memberikan jawabannya kepada kita, kepada orang-orang yang baru hijrah. Beliau mengatakan, "Kanu yatlubuna al-adab al-qabla al-ilm." Mereka, para sahabat, para tabi'in, ketika belajar, mereka mempelajari adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Mereka mempelajari adab dan akhlak sebelum mereka mempelajari masalah-masalah ilmiah yang pelik, masalah-masalah ilmiah yang besar dan panjang. Mereka mempelajari adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada sesama umat Islam, adab kepada manusia. Mereka mempelajari itu semua sehingga mereka sukses. Mereka jadi imam. Mereka bukan hanya menguasai ilmu secara teori, namun mereka menjadi teladan-teladan di dalam kehidupan keseharian mereka. Di samping kita belajar ilmu akidah, kita belajar iman, kita belajar ibadah-ibadah wajib keseharian seperti sholat 5 waktu. Materi yang harus kita kedepankan, yang harus kita prioritaskan adalah adab sebagaimana yang dikedepankan dan diprioritaskan oleh para ulama-ulama kita dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita terlalu banyak berbicara di zaman fitnah, yang kita adalah orang yang minim dengan ilmu, kita minim dengan ilmu. Sehingga dengan minimnya kita dengan ilmu, pembicaraan yang kita bicarakan di zaman fitnah, yang fitnah itu tadinya misalnya cuma 1 jengkal, karena kita berbicara bisa-bisa berubah menjadi 10 jengkal. Makanya dari kecerdasan para sahabat Nabi SAW, ketika terjadi di zaman fitnah, ada sebagian sahabat Nabi pada waktu itu tidak ingin terlibat apapun dalam fitnah tersebut, bahkan mereka tidak berkomentar apapun. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, ya, dan kemudian terjadi sedikit perselisihan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian sahabat Nabi SAW pada waktu itu tidak mau terlibat apapun. Tidak mereka ternukilkan apapun ucapan dari mereka. Karena mereka menyadari di tengah luasnya ilmu mereka, di tengah kuatnya idrok mereka terhadap sesuatu, ya, tetapi mereka tetap diam dan mereka tidak berbicara. Ini kecerdasannya mereka, ini kefakihan mereka. Ya, yang kedua, teman-teman semuanya, terkadang di zaman fitnah ketika kita banyak berbicara, ya, akan menghilangkan amalan-amalan kita. Akan menghancurkan apa yang telah kita bangun. Ya, misalnya, ya, sesuatu yang telah dia korbankan dari hartanya, sesuatu yang telah dia korbankan dari tenaganya, sesuatu yang telah dia korbankan dari pikirannya, yang itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan dia petik ketika dia bertemu dengan Allah. Ya, akan membuat dia bahagia, akan membuat dia itu senang dengan amalan yang dia lakukan tadi. Menyelamatkan dia dari nerakanya Allah. Tetapi ketika terjadi fitnah, ya,
Dan kemudian dia tidak bisa mengontrol apa yang dia ucapkan, dia tidak bisa mengontrol apa yang dia bicarakan. Maka disitulah setiap orang akan menyebutkan ya jasanya, akan menyebutkan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia korbankan, apa yang telah dia berikan. Yang seharusnya itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah menjadi sebab timbangan amalan baik di sisi Allah, tapi kemudian dia mengungkit-ungkit kembali dari pemberian yang dia berikan, dari jasa yang telah dia lakukan, hilang semuanya. Maka disinilah Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Ketika terjadi fitnah, kita harus menahan lisan kita. Karena kita manusia yang lemah ilmu. Kita manusia yang sedikit, kita manusia yang rentan dengan keimanan kita. Ya, pasti terkadang kita akan mengungkap hal-hal yang demikian yang akan bisa memberikan mudarat dari apa yang telah kita lakukan. Maka di sini butuh kejelian seseorang ketika dia berbicara. Dari ujung Sumatera untuk Indonesia menebar dakwah, menebar sunnah. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah, dengan berkah nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, di salah satu dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini, majelis ilmu agama, majelis yang di dalamnya kita saling nasihat menasihati sesama kita, sebuah majelis yang di dalamnya kita merealisasikan firman Allah Jalla wa'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka kita memohon kepada Allah agar kembali mengumpulkan kita dengan kondisi yang lebih baik di dunia ini dan di akhirat kala di dalam tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka yafrahu, gembira, bahagia, senang. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah ia berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika membawakan ayat ini di dalam kitab beliau Ijtima'ul Juyush menyatakan, laqad tadarat aqwalul mufassirin fi anna al-murad bihima ni'matul Islam was sunnah. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir
mereka menerangkan bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya dalam ayat ini, yang kita diperintahkan untuk bangga, bahagia, dan gembira dengannya, dan bahwa itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata beliau bahwa ini maksud dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Kata beliau bahwa ulama tafsir menerangkan bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya adalah nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Bahwa itu lebih baik daripada dunia yang telah dikumpulkan oleh manusia. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Aliyah Syaqiq ibn Salamah rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama tabi'in, beliau menyatakan, inni la adri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat mengenal sunnah setelah Islam? Karena Islam seseorang tidak akan benar dan tidak akan lurus tanpa bimbingan as-sunnah. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau yang berjudul Syarhus Sunnah, beliau awali kitab beliau dengan ucapan beliau, Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang sesungguhnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam menerangkan bahwa ini maksud dan kalimat as-sunnah dalam bahasa mereka ulama salaf ketika menerangkan prinsip-prinsip agama adalah mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam beragama. Dan ungkapan lain yang lebih mudah untuk dipahami adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum sebagai referensi umat Islam dalam memahami Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi tatkala kita berada di sebuah zaman yang kita melihat benarnya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zaman tersebut dengan sabdanya, budi al-Islam badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sungguh Islam itu diawali dengan keasingan. 13 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ya, ada yang diludahi, ada dilempari dengan kotoran-kotoran hewan. Ada yang mereka harus hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama mereka karena tidak mampu menahan siksaan dan cacian masyarakat Mekah. Ada pula yang setiap harinya disiksa. Sampai-sampai ada yang ditombak kemaluannya dari kalangan wanita para sahabat dengan pelepah kurma. Seperti keluarganya Ammar bin Yasir dan ibunda beliau Sumayyah radhiyallahu anhum. Ini satu keluarga ditangkap oleh kaum musyrikin dan diikat di pohon kurma di pinggir jalan yang sering dilalui oleh kaum musyrikin. Setiap mereka melalui 3 sahabat yang mulia ini, mereka melakukan apa yang mereka suka terhadap mereka. Suatu ketika Nabi SAW melihat mereka dengan kondisi yang mengenaskan, menyedihkan, Nabi hanya bisa berkata, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian, sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surganya. Maka tatkala mereka dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mereka tetap bertahan. Maka sahabat Yasir pun mati syahid di medan jihad dakwah karena mempertahankan agamanya.
Kemudian Abu Jahal datang membawa pelepah kurma dan menancapkannya di kemaluan ibunda Yasir Sumayyah radhiyallahu anha. Sedangkan Yasir, maka beliau mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran karena terpaksa. Sehingga sebagian para sahabat Nabi meragukan akan keislaman beliau, sehingga turun firman Allah di dalam surat An-Nahl atau Al-Anbiya membenarkan dan membela Yasir dan menerangkan bahwa beliau masih di atas keimanan. Itu firman Allah Jalla wa'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang mengucapkan kekufuran karena terpaksa dan hatinya masih tetap tentram, nyaman dengan keimanan. Maka Nabi SAW menyatakan badal Islamu ghariban. Islam diawali dengan keasingan. Bahkan ketika beliau keluar ke Taif, beliau berdakwah ke Taif tanpa undangan. Tidak ada apa istilah antum di sini? EU ya? Hah? Tidak ada EU-nya. Beliau pergi sendiri tanpa undangan. Tidak ada yang memobilisasi beliau untuk berdakwah ke Taif. Mestinya masyarakat Taif bersyukur dan berterima kasih telah datang seorang yang mengajarkan mereka ilmu agama tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi begitu beliau sampai ke Taif, rupanya seluruh masyarakat setempat melempari beliau dengan batu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW dilempari dengan batu, beliau pun langsung pergi dan melakukan pagar betis. Maka seluruh batu yang dilemparkan ke arah Nabi SAW mengenai sahabatnya Utsman, sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ini menerangkan keasingan dakwah Nabi SAW di awal Islam. Maka Nabi SAW menyatakan wa sayaudu kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing di akhir zaman sebagaimana mulanya. Bahkan Al-Imam Muhaddithul Asr Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah kaset, ketika beliau menerangkan hadis ini, beliau menegaskan bahwa keasingan Islam di saat ini jauh lebih dahsyat ketimbang keasingan Islam di awal dakwah Nabi SAW. Karena yang memusuhi dakwah Nabi SAW di masa itu tidak ada satupun di antara mereka yang mengatasnamakan Islam. Semua mereka adalah orang-orang yang secara jelas menyatakan diri mereka benci terhadap Islam dan tidak menisbatkan dirinya ke dalam Islam sedikit pun. Dari kalangan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Dan di saat itu belum ada orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mulai ada ketika di Madinah. Sedangkan di zaman ini, kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, terkadang yang memerangi sunnah Nabi SAW, mencelanya, merendahkannya, dan membaikkan orang-orang yang ingin mengajak manusia kepadanya dan menghidupkannya adalah orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, mengucapkan dua syahadat, melakukan salat 5 waktu. Begitu ada saudaranya yang berjenggot, boleh dia berikan gelar-gelar yang tidak baik, seakan-akan jenggot itu adalah penampilan suatu organisasi, seakan-akan jenggot itu adalah penampilan jamaah pengajian tertentu, seakan-akan jenggot itu adalah penampilan yang eksklusif, padahal dia adalah penampilan seluruh kaum muslimin dari kalangan kaum lelaki, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dan itulah syariat Nabi SAW. Bahkan Imam As-San'ani dalam sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul Al-Lihyah, jenggot, beliau nukilkan bahwa hadis-hadis tentang jenggot jumlahnya mutawatir. Dan 4 imam mazhab sepakat tentang wajibnya membiarkan jenggot tumbuh bagi kaum lelaki. Tapi lihat bagaimana asingnya penampilan yang seperti itu di akhir zaman. Itu sebagai contoh kecil. Yang lebih menyedihkan lagi keasingan dalam masalah akidah. Terkadang kita melihat seorang berpenampilan sunnah, berpenampilan jenggot, celananya cingkrang di atas kedua mata kaki. Dia cukup anti terhadap syirik, dia cukup anti terhadap bid'ah. Tetapi ketika kita berdiskusi tentang menyikapi penguasa yang zalim, rupanya dia memiliki paham khawarij. Kita sampaikan hadis-hadis Nabi SAW
yang memerintahkan kita untuk bersabar dengan penguasa yang zalim, agar kita menasihati mereka secara diam-diam, bukan secara terang-terangan. Hadis-hadis Nabi yang melarang kita untuk mencela mereka dan memberi peringatan kepada mereka secara terang-terangan. Rupanya dia adalah orang yang paling terdepan membenci kita. Bahkan menjadi sebab seorang dai terkadang tidak diperbolehkan lagi menyampaikan sebuah kajian. Ini menerangkan kepada kita benarnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala di atas tadi, bahwa keasingan Islam mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu anhum di akhir zaman itu jauh lebih asing ketimbang keasingan dakwah Islam di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka sungguh tuba. Apa itu tuba? Sebagian mereka ada yang menafsirkan tuba adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga. Ada yang menyatakan bahwa tuba sebagaimana konteksnya yang berarti bahagia. Ya, ini lebih mencakup dan tidak saling kontradiksi antara dua penafsiran tersebut, tetapi saling mencakup. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh tuba, bahagia, surga bagi orang-orang yang asing karena mempertahankan agamanya, karena berpegang teguh di atas agamanya. Namun kita tidak perlu bersedih dan berkecil hati, karena merupakan sunnatullah bahwa dunia ini tidak pernah kosong sedetik pun dari orang-orang yang menegakkan dan menampakkan kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Di dalam hadis yang mutawatir yang datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wala tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك." Sungguh akan senantiasa ada ta'ifah. Ta'ifah itu mulai dari 3 orang sampai 9 orang. Itu dinamakan ta'ifah. Ya, paling sedikitnya 3 orang. Bahkan ada yang menyatakan 2 orang sudah dinamakan ta'ifah. Nabi menyatakan bahwa akan senantiasa ada dari umatku ta'ifah, segelintir kecil yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran, bukan sekedar tahu dan mengamalkannya, tetapi lebih dari itu. Mereka mengerti kebenaran, mengamalkannya dan berani menampakkannya. Ciri mereka yang berikutnya, la yadhurruhum man khalafahu wa la man khadalahu. Banyaknya orang-orang yang menyelisihi dan merendahkan mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun dari prinsip tersebut. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sehingga datang keputusan Allah, kematian, dan mereka masih seperti itu. Maka nikmat sunnah di akhir zaman, ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, itu amatlah besar. Oleh karena itu seorang ulama tabi'in, tokohnya Basrah, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, ya ahla sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman mereka para salaf, hendaknya kalian saling bersaudara, saling memaafkan sesama kalian, karena kalian adalah kaum minoritas. Beliau mengucapkan ucapan di atas dan beliau masih berada di masa tabi'in. Masih berada di masa tabi'in. Yang jumlah para ulama masih puluhan ribu. Kemana kita pergi, kita akan mendapatkan ulama, akan kita dapatkan para penuntut ilmu agama. Lalu apa kiranya kalau Hasan al-Basri hidup di masa kita ini? Di masa tabi'in beliau hidup dan berkata demikian. Fa'innakum aqallun nas, karena kalian adalah kaum minoritas. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat mengenal Islam dan mengenal sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber segala kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahihul Bukhari, beliau menyatakan, "Faman utiya al-ilm faqad utiya al-khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh telah diberikan untuknya kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang telah merugi di dunia ini. Juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Abu Abdullah, menyatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Barzanji dalam kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i karya Al-Imam Al-Barzanji, bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan dunia yang baik, maka hendaknya dia mempelajari agama Allah. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia mempelajari agama Allah. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia mempelajari ilmu agama. Karena sungguh indah majelis ilmu agama ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Apabila ilmu agama dan majelis ilmu agama tidak memiliki keutamaan kecuali apa yang tertera di dalam hadis Nabi berikut ini, maka sungguh sudah cukup bagi kita. Di mana Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, tidak ada tujuan yang kotor di dalam hatinya, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama. Berita gembira dari Nabi SAW untuk orang-orang yang menempuh perjalanan demi ilmu agama adalah sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Apabila hadis-hadis seperti ini hadir di dalam hati kita, tatkala kita keluar dari rumah kita untuk menghadiri majelis ilmu agama, demi Allah rasa lelah, kepenatan, kelelahan itu akan hilang dan kita akan terhibur dengannya, jemaah. Betapa banyak manusia menempuh perjalanan yang mengeluarkan harta yang luar biasa, menghabiskan harta, menghabiskan kekuatan. Ada yang di antara mereka naik turun gunung dan yang semisal dengannya, hanya untuk hal-hal yang mungkin paling rendahnya perkara mubah, kalau itu bukan perkara yang haram. Nah, Nabi SAW menyebutkan orang yang berangkat menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebab ketika kita menghidupkan kendaraan kita mulai menutup pintu rumah kita dengan anak istri kita ingin berangkat ke majelis ilmu agama. Mungkin tempatnya agak sedikit jauh, kita akan melewati lalu lintas yang macet. Paling antum di kota besar seperti ini ya, yang umur 60 tahun, mungkin 30 tahunnya habis itu macet. Ya. Hadis-hadis seperti ini hadir di hati antum ketika keluar menuntut ilmu agama, maka sungguh jamaah kita akan terhibur. Kita tidak akan merasa dirugikan sedikit pun dengan apa yang terjadi di dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Wa man jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah." Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah melainkan turun untuk mereka sakinah, ketenangan ilahi yang sungguh itu tidak akan pernah bisa kita beli dengan dunia beserta isinya. Ketenangan di majelis ilmu agama. Wa ghasyiatumur rahmah, rahman Allah senantiasa tercurahkan untuk mereka. Oleh karenanya orang yang sering hadir di majelis ilmu agama, dan itu semestinya dia akan lebih rahman, akan lebih penyayang terhadap anak dan istrinya. Dan itu kita rasakan
ketika dulu kita jauh dari ilmu agama, tidak mengenal nikmatnya majelis ilmu agama, betapa kasarnya kita dengan keluarga kita. Betapa kasarnya sebagian kita dalam berkata kepada istrinya, dalam menyikapi anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya. Tapi dengan dia sering menghadiri majelis ilmu agama, dia akan jauh lebih penyayang, akan jauh lebih lembut, lebih hikmah terhadap istrinya, anaknya, dan keluarganya, serta orang-orang lain selain mereka. Kenapa? Karena itu pengaruh dari majelis ilmu agama. Wa ghasyiatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat otomatis jemaah. Oke, ini perlu menjadi renungan buat kita. Kalau semakin mengaji semakin sensitif, semakin mengaji semakin keras, semakin kasar dengan keluarga, berarti kurang berkah. Kurang berkah ilmu yang kita pelajari selama ini. Perlu kita koreksi kembali niat-niat kita ketika kita menghadiri majelis ilmu agama. Kalau kita ikhlas, pasti otomatis kita akan lebih rahmat, akan lebih lembut, akan lebih penyayang terhadap anggota keluarga kita. Khususnya anak istri kita. Lebih dari itu adalah kedua orang tua kita. Kemudian Nabi SAW menyatakan, hafathumul malaikah. Majelis tersebut diliputi oleh malaikat-malaikat Allah. Adakah majelis yang lebih mulia daripada ini jamaah? Tatkala majelis tersebut dihadiri makhluk-makhluk suci, sungguh tidak ada makhluk yang suci di permukaan bumi dan di langit kecuali para malaikat Allah. Selain dari mereka, dari anak Adam semua pernah berbuat dosa, kecuali malaikat Allah saja yang memiliki sifat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka ikut duduk meliputi majelis ilmu agama. Kita mungkin bisa betah berjam-jam duduk di sebuah meja bersama seorang raja, perdana menteri, seorang presiden, menteri, gubernur, dan yang semisal dengan mereka. Tatkala kita merasa mereka dan menilai mereka adalah orang-orang yang mulia, dan nama kita akan menjadi baik tatkala kita sering bersama mereka menurut pandangan manusia. Lalu kenapa kita tidak bisa lebih betah di sebuah majelis yang di dalamnya dihadiri oleh makhluk-makhluk suci Allah Jalla wa Ala, yaitu para malaikat. Lebih dari itu Nabi SAW menyatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semakin sering kita menghadiri majelis ilmu agama, maka semakin sering nama kita didengar oleh malaikat Jibril alaihi salam, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat yang ada di langit sana. Yang mana Nabi SAW bersabda, ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah. Sesungguhnya di langit sana tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku', yang sedang sujud menyembah Allah Jalla wa Ala. Hadis riwayat Al-Imam Nasa'i dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini menerangkan kepada kita jumlah para malaikat yang begitu banyak. Nah, Nabi menyebutkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu agama, nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Adakah kerugian yang akan menimpa kita ketika kita sering hadir di majelis ilmu agama? Demi Allah tidak. Justru yang ada hanyalah keuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tidak ada yang merugi tatkala kita berpaling dan menjauhkan diri kita dari majelis ilmu agama kecuali diri kita sendiri. Dan terkadang syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dan kita tidak sadar bahwa kita sedang futur. Bahkan terkadang kita mengira inilah sikap yang baik dan yang paling benar untuk diri kita. Kita lupa bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhu 'anil ilmi wa ahli. Merupakan upaya besar iblis dan anak keturunannya untuk merusakkan anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ini upaya besar. Karena dengan ilmu agama kita akan bisa istiqamah di atas nikmat Islam dan di atas nikmat sunnah.
Dan di sini hendaknya menjadi renungan bagi kita, karena terkadang syaitan memberikan bisikan kepada sebagian kita ketika sudah lama mengaji, ya, sehingga dia bermalas-malasan, yang sikapnya mengesankan seakan-akan keutamaan majelis ilmu agama itu tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang sudah lama mengaji. Seakan-akan keutamaan menghadiri majelis ilmu agama itu hanya diperoleh dengan syarat dia baru mengaji. Padahal tidak. Sekarang ketika antum sudah lama mengaji, bukankah ibadah salat Anda semakin meningkat? Ketika antum diajak untuk diberi motivasi untuk menjaga salat tahajud, salat duha, rawatib, puasa sunnah, membaca Al-Quran, tentu tidak akan ada di antara kita yang menjawab, saya sudah sering mengaji dulu, saya sudah sering salat tahajud dulu awal-awal hijrah, sekarang saya sudah lama, sudah senior. Pasti tidak ada yang menjawab demikian. Betul? Apa bedanya dengan ilmu agama? Bukankah ilmu agama juga ibadah? Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli." Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Walaupun syaitan terkadang memberikan bisikan kepada hati kita, alah yang dibahas sama Ustadz itu aja. Ya, 10 tahun yang lalu juga itu, sekarang juga itu. Terus kalau nggak itu kenapa? 23 tahun dakwah Nabi, apakah semua majelis beliau isinya faedah baru? Enggak. Di dalam Al-Quran betapa banyak kisah diulang-ulangi oleh Allah berulang kali, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ulang-ulangi berkali-kali di dalam beberapa surat. Ini menerangkan kepada kita sebuah prinsip agar seorang mukmin jangan pernah merasa bosan dengan sebuah kebaikan. Walaupun itu telah ia dengar, telah ia pelajari, telah ia kaji berulang kali, semua tidak ada kerugian sedikit pun. Justru yang ada adalah keuntungan akhirat dan dunianya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga diucapkan oleh Imam Malik, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, mereka menyatakan bahwa menuntut ilmu agama pahalanya mengalahkan seluruh ibadah-ibadah sunnah apabila ilmu yang dipelajari tersebut yang sifatnya sunnah, bukan fardhu ain atau fardhu kifayah. Karena ilmu yang dipelajari ada 3 hukumnya. Ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang sifatnya fardhu kifayah, ada yang sifatnya mustahab. Yang mustahabnya mengalahkan pahala seluruh ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu disebutkan dari Imam Ahmad dan juga dari selain beliau, mereka menyatakan, aku mendapati diriku setelah berumur 80 tahun lebih semangat untuk ilmu agama daripada di awal aku menuntut ilmu agama. Ini hendaknya menjadi cermin buat kita. Kita seringnya di awal mengaji semangat, di awalnya Masya Allah menggebu-gebu semangatnya, ya, menggebu-gebu semangatnya, saking semangatnya lupa pakai sendal. Pergi ke majelis ilmu agama, istrinya pun dimarah-marahin karena telat, lambat gerakannya, saking menggebu-gebu ya. 2-3 tahun loyo, ya, 4-5 tahun bukan loyo lagi, mestinya semakin hari kita semakin semangat. Kenapa? Karena semakin hari berarti kematian semakin dekat, umur semakin berkurang. Nah, Imam Ahmad menyatakan setelah umur saya 80 tahun, semangat saya untuk ilmu agama itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Kenapa? Karena keberkahan jamaah. Contohnya misalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang pertama kali ngaji sunnah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan segala-galanya apa yang beliau miliki untuk dakwah Nabi. Bukan sekedar panitia daurah beliau, bukan sekedar EO dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala-galanya, ya, segala-galanya telah beliau berikan untuk membela dan menemani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah pindah ke Madinah beliau mulai mengambil pensiun dini dari berdakwah, dari menghadiri majelis ilmu agama? Biar kalian aja dulu yang baru-baru. Kami ini udah tua-tua dulu pas kami bersama Nabi begini begitu. Kalian semangat lah, adik-adik ini harus semangat nih. Apakah demikian Abu Bakar? Enggak. Di Mekah beliau orang yang paling pertama semangat, yang paling pertama
melakukan segala kebaikan. Di Madinah beliau juga orang yang nomor 1 dalam semangat menghadiri majelis Nabi dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kenapa jamaah? Keberkahan dan keikhlasan serta pahamnya mereka bahwa dengan berjalan waktu maka semakin pendek umur mereka dan semakin dekatnya mereka dengan kematian. Maka harus semakin semangat dan menjaga ibadah yang ada. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sebab dari sebab-sebab besar yang terkadang memalingkan kita dari agama Allah Jalla wa Ala dan menghilangkan keistiqomahan kita di atas agama Allah Jalla wa Ala adalah mempertimbangkan penilaian dan ucapan manusia. Ini seringkali membuat kita meninggalkan keistiqamahan. Bahkan terkadang membuat sebagian mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gara-gara apa jamaah? Mempertimbangkan ucapan manusia. Enggak enakan. Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Musayyab. Dari bapaknya menyatakan, lamma hadarat Aba Talib al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Tatkala Abu Talib sudah mulai sakarat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari penjelasan para ulama, bukan sakarat, tetapi sudah ada padanya tanda-tanda kematian. Sakit yang parah. Ya, ini dua penafsiran dari kalangan para ulama dan memberikan sebuah permasalahan buat kita. Bahwa kalau dikatakan dalam keadaan sekarat, berarti masih manfaat taubat orang yang sedang sakarat. Bukankah Nabi SAW bersabda, Inna Allah liyaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa yang ditarik belum sampai kerongkongannya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka para ulama menjawab, betul, tetapi ini khusus untuk Abu Talib. Kalau dimaknakan di sini dengan makna sakarat, maka ini khusus untuk Abu Talib. Makna yang kedua dari al-wafah adalah tanda-tanda kematian, bahwa dia dalam keadaan sakit parah. Maka Nabi SAW yang telah diasuh, dibesarkan oleh Abu Talib, yang selama ini dakwah Nabi SAW dijaga, dibela mati-matian oleh Abu Talib yang belum mengikutinya. Nabi SAW mendatanginya, dan di sisi kirinya sudah ada dua tokoh kaum musyrikin, CS-nya Abu Talib. Siapa? Abdullah ibnu Abi Umayyah. Yang kedua siapa? Abu Jahal. Yes, ini nama yang sangat populer kan? Ya, kalau antum ingin melakukan sesuatu agar cepat tenar, kata sebagian ulama penyair, khalif tu'araf. Lakukan hal-hal yang aneh, pasti kamu akan terkenal. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Khalif tu'araf. Hanya saja Abdullah ibnu Abi Umayyah setelah itu dia mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Allah memberikan hidayahnya kepada Abdullah ibnu Abi Umayyah ini. Adapun Abu Jahal, dia orang yang paling membangkang, orang yang paling ambisi terhadap Islam. Sampai-sampai Nabi menamakan Abu Jahal siapa? Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat ini. Fir'aun jemaah. Ulama dari mana Fir'aun? Hah? Fir'aun dinamakan oleh Nabi. Perhatikan luar biasa Abu Jahal ini. Dialah yang menggerakkan kaum musyrikin untuk membantai Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perang Badar. Abu Jahal. Dan dia salah satu tokoh yang memiliki pengaruh luar biasa di Mekah. Maka Nabi SAW di awal Islam, beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan engkau masukkan ke dalamnya salah satu dari orang yang paling engkau cintai. Umar atau Abu Jahal.
Allah berkehendak hanya Umar yang masuk ke dalam Islam. Sedangkan Abu Jahal mati masih dalam keadaan musyrik. Melihat pamannya sudah demikian, maka Nabi SAW menyatakan, Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di sisi Allah Jalla wa'ala dengannya. Setelah Nabi SAW berkata demikian, maka dua orang CS Abu Talib tadi juga ikut berkata, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Ini salah satu kriteria ulama su, selalu di dalam berdakwah dan mengajak manusia kepada kesesatan dengan menarik perasaan mereka. Orang kalau menggunakan perasaan, apalagi dia nggak punya landasan ilmu yang kuat, cukup mudah tertarik, ya kan? Kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu. Ini udah bertahun-tahun kita seperti ini. Atau alasan-alasan yang lainnya yang mengambil perasaan manusia. Masa ini salah? Ratusan juta loh, ratusan ribu loh ya ikut keluar. Kita melakukan ini demi menegakkan keadilan loh, demi memerangi kezaliman loh. Ini bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau enggak nanti negara ini akan begini, akan begitu. Menggunakan perasaan. Lihat di sini Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ketika Nabi SAW mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai sang paman, sudah habis waktunya. Baik, kita akhiri dengan hadis ini ya. Wahai sang paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan membelamu, akan menjadi saksi untukmu dengannya di hadapan Allah. Maka mereka pun mengucapkan dengan sebuah ucapan yang akan kita lanjutkan habis salat Isya. Wallahu taala alam shawab. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini kajian kita? Masya Allah. Jam 10. Masya Allah. Hah? Sampai jam berapa ini? Jujur. Ada yang bilang tadi jam 8:15. Tiba-tiba ada yang bilang jam 10. Kalau nah insya Allah, memang saya ke Jakarta untuk isi kajian. Jam berapa ini? Supaya saya tidak mendolimi. Jam berapa? 8:30. Mungkin ada yang pulang jauh ya. Baik. Baik. Sungguh benar apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari pada pembahasan Al-Fitan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasy-syahr wa yakunu asy-syahru kal-usbu' ويكون الأسبوع كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. Nabi menyatakan tidaklah tegak hari kiamat itu kecuali masa perputaran waktu itu sudah semakin cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, berlalunya waktu 1 bulan seperti 1 pekan, berlalunya waktu 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari kas-sa'ah. Sa'ah dalam bahasa Arab maknanya waktun qasir, seperti waktu yang sangat pendek. Waktu yang pendek habisnya, kata beliau, kahtiraqis sa'fah, seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Demikianlah waktu ya. Dari pagi tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah pagi lagi, tiba-tiba sudah siang lagi, sore lagi, malam lagi, tiba-tiba sudah man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Baru terkejut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka alhamdulillah
Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita simak bahwa ketika Nabi SAW membesuk pamannya yang sedang sakit parah dan telah ada tanda-tanda kematian padanya, Nabi mengajaknya untuk mengucapkan sebuah kalimat simbol tauhid yang mana mereka memahami makna kalimat tersebut dan mengetahui akan konsekuensi setelah mengucapkan kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah, yang menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan meniadakan segala bentuk ibadah kepada selainnya. Maka dua teman Abu Talib yang bernama Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal yang telah berada di sisinya menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama orang tuamu Abdul Muttalib yang merupakan tokohnya Mekah? Maka Nabi SAW melihat pamannya ini hampir mati. Nabi masih menyuruhnya dan menyatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Lagi-lagi CS Abu Talib yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muttalib? Sungguh apa yang kita lakukan selama ini adalah ajaran dari agama nenek moyang kita, ajaran orang tuamu sendiri Abdul Muttalib. Maka Abu Talib kembali menoleh kepada Nabi SAW. Lagi-lagi Nabi menyatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Maka Abu Talib ingin mengucapkan, merasa enggak enak. Kembali melihat ke kirinya, maka kembali dua kawan, apa bahasa antum? Dua partner, partner yang Abu Talib yang dua orang ini kembali menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muttalib? Sebanyak 3 kali Nabi SAW berkata demikian, maka ketiga kalinya dibantah oleh mereka berdua dengan ucapan mereka tersebut. Fakana akhir qawli Abi Talib ala millati Abdul Muttalib. Maka ketika nyawa Abu Talib ditarik oleh malaikat maut, dia belum sempat mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas agama nenek moyangnya. Maka Nabi SAW pun menyatakan, wallah, demi Allah, la yastaghfiranna laka ma lam unha an, aku akan memohon ampunan kepada Allah untukmu wahai pamanku jika aku tidak dilarang olehnya. Maka turunlah firman Allah Jalla wa Ala, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Sungguh tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memohon ampunan untuk mereka kaum musyrikin setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka Allah, yaitu mati di atas kekufuran. Para ulama yang mensyarah hadis ini, baik dalam Fathul Bari, syarah Sahih Muslim, Ikmalul Muallim, syarah Sahih Muslim, Ikmalul Fawaid, dan syurah Kitab Tauhid, menerangkan banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak faedah dari hadis ini. Di antaranya, jamaah yang dimuliakan Allah, bahayanya kita memiliki sikap enggak enakan, mempertimbangkan keinginan manusia, mempertimbangkan apa kata manusia dan apa penilaian manusia terhadap kita, sehingga terkadang menghalangi kita untuk taat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan itu sebab
sebagian manusia meninggalkan agama Allah. Tidak enak dengan orang. Akhirnya dia meninggalkan sebuah perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Dan na'udzubillah, kalau perintah yang ia tinggalkan tersebut adalah tauhid. Dan na'udzubillah, kalau larangan Allah yang ia kerjakan tersebut adalah syirik. Kekufuran. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Seorang yang mati di atas akidah kekufuran, di atas kesyirikan, dia akan binasa selama-lamanya. Wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an manthura, kata Allah. Pada hari kiamat kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, maka kami jadikan debu yang berterbangan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Taqrib At-Tadmuriyah, karena mereka membawa akidah-akidah kufur. Akidah-akidah yang kufur. Telah melakukan pembatal-pembatal Islam yang ia belum bertobat darinya. Seperti kesyirikan atau keyakinan-keyakinan kufur. Ini sangat membahaya. Sangat berbahaya. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan iman sebagai syarat diterimanya amal salih seseorang. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang melakukan sebuah amalan saleh, min dzakarin aw untha, dia seorang laki ataukah seorang wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa syarat diterimanya suatu ibadah ada 3. Yang pertama, ikhlas karena Allah ketika melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dari 4 sisi, al-kaifiyah, al-adadiyah, az-zamaniyah, dan al-makaniyah. Caranya, waktunya, tempatnya, dan jumlahnya. Dan yang ketiga adalah akidah yang sahih, iman yang benar. Iman yang benar, akidah yang benar. Makanya di dalam Sahih Muslim, di awal kitab Sahih Muslim, di pembahasan akidah, pada pembahasan Kitabul Iman, hadis yang pertama kali dicantum oleh Imam Muslim dalam pembahasan tersebut, di awal Sahih beliau tersebut adalah hadis Abdullah bin Umar. Tatkala sebagian jamaah umrah dari Irak bertemu dengan Abdullah bin Umar sedang tawaf, mereka menceritakan bahwa di Irak, di tempat mereka ada seorang yang bernama Jahm bin Safwan yang menyatakan innal amra unuf, bahwa Allah mengetahui sesuatu kalau sesuatu itu telah terjadi. Ini bentuk pengingkaran terhadap salah satu dari 4 rukun takdir, karena salah satu dari 4 rukun takdir adalah mengimani ilmu Allah Jalla wa'ala terhadap segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Allah Maha tahu kalau itu terjadi, bagaimana terjadi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar ucapan demikian? Yang mana Jahm bin Safwan atau Ja'ad bin Dirham adalah tokoh di daerah tersebut. Maka langsung Abdullah bin Mas'ud menyatakan, akhbir annani bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla Uhudin dhahaba lama qabila Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini menunjukkan, kata Imam Nawawi, bahwa Abdullah bin Umar menganggap mereka kafir, murtad. Karena kalau tidak kafir, kita tidak boleh berlepas diri dari saudara kita yang masih muslim, yang masih mukmin, yang masih mukmin. Kemudian Abdullah bin Umar menyatakan, dan sampaikan kepada mereka, kalau mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman tentang takdir. Bahaya kan? Kekeliruan dalam bab akidah. Misalkan seorang sholat 5 waktu, puasa sunnah, haji, umrah, selalu baca Al-Quran, menjaga sholat berjamaah, tapi punya akidah semua agama sama, yang disebut dengan akidah wahdatul adyan.
mati membawa akidah seperti itu, maka seluruh ibadah yang ia kerjakan selama hidupnya, Allah katakan faja'alnahu haba'an mansura, akan kami jadikan debu yang berterbangan. Makanya pembahasan akidah itu sangat penting jamaah. Dan pembahasan akidah itu tidak cukup mengikuti kajian-kajian umum seperti ini. Harus ada kajian khusus. Seperti di waktu-waktu duha yang kita bisa fokus mengkaji, mempelajari, duduk bersimpuh pada seorang ustadz yang mumpuni dalam bab akidah, menerangkan kepada kita rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada hari akhirat, rukun-rukun iman kepada para malaikat, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab, rukun-rukun iman kepada nabi dan para rasul, dan rukun-rukun iman kepada takdir. Karena seluruh penyimpangan dalam bab akidah itu karena tidak memahami rukun-rukun iman dari 6 rukun iman ini. Semua firqah menyimpang dikarenakan salah satu dari 6 rukun iman ini yang mereka keliru memahaminya. Apakah ini disebut dengan kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, As-Salimiyah, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya kembali kepada pembahasan 6 rukun iman ini. Maka para ulama menulis kitab-kitab akidah mengupas 6 rukun iman ini dengan penjelasan-penjelasan yang sangat rinci. Maka ada tulisan syarah akidah Tahawiyah. Ini syarah oleh Al-Imam Ibn Abil Izz. Imam Ahmad menulis kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip akidah. Yang barang siapa yang menyelisih akidah ini, dia tidak dikatakan seorang yang mengikuti manhajnya para salaf. Al-Imam Al-Bahri menulis kitab Syarh Sunnah. Al-Imam Al-Lalikai menerang kitab Syarh I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, menerangkan prinsip-prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim menulis kitab Usuluddin wa I'tiqaduddin, prinsip-prinsip agama dan akidah Islam. Maka jangan sampai kita memahami pembahasan fikih yang sangat mendalam, rupanya kita tidak memahami bagaimana akidah mereka para salaf terhadap bab takdir, akidah para salaf dalam menyikapi penguasa yang zalim, dan seterusnya. Pembahasan akidah adalah pembahasan yang sangat bahaya. Maka jangan sampai sifat kita, sikap kita tidak enakan sama orang, akhirnya menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik atau akidah yang kufur. Selesai kita, rugi selama-lamanya. Apalagi mati di atas dosa syirik yang Allah katakan di dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada seluruh para nabi sebelum engkau, apabila engkau melakukan dosa syirik. Ini ancaman Allah kepada seluruh nabi dan rasul, yang mana mereka tidak pernah menyentuh kesyirikan sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Allah katakan kepada mereka, kalau engkau sempat berbuat syirik, maka seluruh ibadahmu akan hangus. Seluruhnya hangus. Bagaimana banyaknya ibadah para nabi dan para rasul, kalau sempat mati membawa dosa syirik, semuanya hangus. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya syurga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra, innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka dia seakan-akan dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi, yang kemudian diterkam oleh burung-burung yang ada, atau diterjang oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam
At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini keutamaan mati di atas tauhid dan bahayanya mati di atas kesyirikan. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik kepada siapa yang dia kehendaki. Dan jangan pernah merasa aman dari perbuatan syirik. Salah satu tipu daya syaitan terhadap umat ini agar mereka jatuh dalam syirik adalah tidak ada lagi perhatian dari mereka untuk pembahasan akidah dan tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah di masa itu. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunan aku. Siapa anak keturunan beliau? Ustadz bertitel S1, S2, S3, LC, MA. Siapa anak-anak beliau? Ishaq, Ismail. Dan seluruh para nabi yang datang setelah beliau anak keturunan beliau. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, kata Allah. Kami menjadikan anak keturunan Nabi Nuh dan Ibrahim para nabi dan orang-orang yang turun kepada mereka kitab. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini." Apalagi syirik kecil yang jauh lebih halus, yang kata Nabi seperti semut hitam di atas lempengan batu di malam yang sangat gelap, kemudian turun air hujan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah membawa ayat ini dalam kitab tauhidnya, beliau menyatakan, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Siapakah yang merasa aman dari dosa syirik setelah Nabi Ibrahim? Artinya kalau Nabi Ibrahim saja masih mengkhawatirkan syirik terhadap dirinya dan anak keturunannya, lalu bagaimana dengan kita? Maka disebutkan oleh para ulama, salah satu kisah yang menarik dan memotivasi kita untuk tetap belajar akidah atau semangat belajar akidah, bahwa suatu ketika beberapa murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengeluh karena banyaknya pelajaran yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Mereka meminta agar pelajaran-pelajaran lain lebih didominankan dengan alasan kita sudah sering belajar tauhid. Maka suatu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menceritakan kepada mereka dua kisah. Yang pertama, kata beliau, di sebuah tempat ada seorang anak mensutubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka mereka pun mengingkarinya. Ekspresi wajah mereka menunjukkan pengingkaran yang luar biasa terhadap kisah tersebut. Mereka bertakbir, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Setelah itu beliau mendatangkan sebuah cerita yang kedua, bahwa di sebuah tempat ada sebuah kebiasaan sebagian mereka ketika bangun rumah baru, mereka menyembelih untuk jin agar tidak mengganggu rumah baru mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak melihat ada pengingkaran dari mereka yang melebihi pengingkaran mereka terhadap kisah pertama tadi. Maka Syekh langsung menyatakan, sungguh masih lemah tauhid kalian. Pengakuan kalian tauhid sudah kuat, belum benar. Buktinya pengingkaran kalian terhadap maksiat yang pertama tadi lebih keras daripada yang kedua. Padahal yang pertama maksiat, walaupun itu zina. Sedangkan yang kedua, dia adalah syirik yang membuat pelakunya kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Makanya kata para ulama, orang yang sudah menilai di dirinya sudah kuat tauhidnya, menunjukkan tauhidnya lemah. Makanya kalau pelajaran tauhid buat oleh syaitan, kita benar-benar mendapatkan sakinah dalam majelis ilmu agama. Ya kan? Betul-betul tunduk, tawadhu, hadirin itu. Betul-betul tawadhu, mereka hadir, kepala yang menunduk ke bawah. Seperti padi, semakin berisi semakin tunduk. Begitu pula kalau majelis tauhid. Ya, baru 15 menit udah kayak padi yang sudah berisi. Sudah nunduk dia. Tawadhunya luar biasa. Ya, tawadhunya sakinah. Ya, begitu pembahasan poligami baru berdiri. Masya Allah, segar kajian hari ini.
Ini tipu daya syaitan jemaah. Ya. Tidak mendominankan pembahasan akidah. Pembahasan tauhid itu hanya melahirkan generasi-generasi micin dalam agama ini. Ya. Lebay, alay dalam beragama. Sekarang sebagai contoh jemaah, ada orang tidak berjenggot. Dia tidak berjenggot, dia tahu hukum jenggot itu wajib, tapi dia tidak berjenggot mungkin karena iman masih lemah atau hawa nafsu. Walaupun itu tidak menjadi alasan yang benar. Celananya masih musbil, masih merokok, tapi akidahnya akidatus salaf. Ya, dia jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, dan dia berada di atas akidatus salaf. Ada satu lagi berjenggot, celana cingkrang. Ya, celana cingkrang, tapi akidahnya bukan akidatus salaf. Menyikapi penguasa akidahnya khawarij rupanya. Yang ini enggak. Mana yang lebih baik jamaah? Lebih parah ini. Yang berjenggot bercelana cingkrang ini karena dia punya paham khawarij. Punya pendapat boleh memberontak pada penguasa yang zalim, boleh mencela mereka secara terang-terangan. Sedangkan ini sekedar maksiat. Dan dia meyakini itu salah. Dirinya tidak tahan. Kenapa? Karena penyimpangan ini bentuknya akidah, sedangkan ini bentuknya maksiat. Terkadang kita terkejut. Ada orang Masya Allah penampilannya sunnah luar biasa, semangat hadir sholat berjamaah, anti syirik, anti bidah. Begitu kita diskusi terkait masalah menyikapi penguasa yang zalim, rupanya pahamnya khawarij. Menyedihkan. Dia tidak siap menerima hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim, mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, menasihati mereka secara empat mata, bukan teriak-teriak di jalan, bukan dengan mencela mereka. Dia tidak menerima hadis itu. Padahal dia menerima hadis-hadis tentang riba. Dia menerima hadis-hadis Nabi tentang sholat, tentang wudu. Ketika kita membawakan hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bagaimana menyikapi penguasa yang zalim, dia tidak siap menerimanya. Berbagai alasan, berbagai takwil, berbagai syubhat dia keluarkan. Nerangkan apa jamaah? Daruratnya pembahasan akidah. Makanya dai ustaz yang benar-benar cinta manhajus salaf, cinta kepada murid-muridnya, pasti dia akan selalu mendidik jamaahnya untuk berada di atas akidah yang benar. Akidah yang benar. Seperti contoh tadi, misalkan dia berpenampilan sunnah, Masya Allah, semangat ibadah, berjenggot, celana cingkrang, bercadar. Pahamnya khawarij. Ini jauh lebih parah dari orang yang belum bercadar, yang belum berjenggot, masih musbil, masih merokok, tetapi dia di atas aqidatus salaf. Karena ini bab aqidah, sedangkan ini bab maksiat. Maka pembahasan aqidah sangat penting jamaah. Sangat-sangat penting. Makanya para ulama dahulu itu, seorang itu dinilai karena dominannya pembahasan dia tentang aqidah, tentang prinsip beragama. Dan kalau kita melihat kepada sikap-sikap Nabi SAW, kita akan melihat prinsip itu. Ketika para sahabatnya keliru dalam bab ibadah, Nabi terkadang tidak marah, malah tertawa. Setelah itu baru beliau ajarkan. Tetapi ketika babnya akidah, beliau marah dan tegas sekalipun dia dimaafkan karena kebodohannya. Sebagai contoh, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dirinya pernah diutus oleh Nabi SAW untuk suatu kepentingan. Di dalam safarnya di tengah padang pasir beliau junub. Kata beliau, awalan tajidul ma, aku tidak mendapatkan air. Kemudian aku ingat bahwa tanah itu pengganti air dan aku hadas besar. Fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqud dabbah. Aku pun berguling-guling di tanah seperti bergulingnya seekor hewan. Karena beliau kira ini hadas besar. Kalau saya mungkin tuh hadas kecil, saya junub. Kalau junub air harus menyertai tubuh seluruhnya. Dan sekarang tanah akan saya gunakan pengganti air, berarti harus mengenai seluruh tubuh saya. Beliau mengguling-guling di atas di padang pasir. Setelah itu pulang beliau ceritakan, Nabi tertawa. Nabi nggak menyatakan makanya kamu ngaji, jangan asyik ya nonton aja. Enggak. Nabi tertawa, kemudian Nabi menyatakan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Wahai Ammar bin Yasir, sebenarnya cukup kamu pukul kedua telapak tanganmu ke tanah, kemudian kamu mengusap kedua telapaknya, kemudian wajahmu. Selesai. Itu cukup untuk hadas besar.
Tetapi ketika kekeliruan dalam bab akidah, ketika ada seorang sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta, wahai Rasulullah, kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Dia membarengkan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah dalam penyebutan dengan kalimat wa. Salahnya hanya di wa, satu huruf salahnya. Kalau dia menggunakan thumma, maka tidak salah. Nabi langsung berteriak keras, aja'altani lillahi nidda, apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Padahal kata Syekh Albani ketika menerangkan hadis ini dalam sebuah kaset yang saya dengarkan, kata Syekh Albani, dipastikan sungguh tidak ada niat dari hati sahabat yang mulia ini untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan Allah. Itu sebatas ucapan dia, yang keliru, bukan dari hatinya. Tetapi Nabi membawa makna hadis, makna ucapannya kepada kandungannya. Walaupun dia tidak berdosa di hadapan Allah karena kebodohan, tetapi disikapi tegas oleh Nabi SAW. Contoh yang kedua, dalam perang Hunain, di medan perang, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr, famararna bi sidratin lil musyrikin ya'kufuna 'indaha wa yanwutuna biha asliyatahum yuqalu laha dhatu anwat. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها سنن إنما قولكم هذا كما كان يقول بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Kata sahabat Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ketika perang Hunain kami bersama Nabi SAW, beberapa kami saat itu baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam, kami melewati ada sebuah pohon sider kaum musyrikin yang mereka keramatkan. Mereka namakan dengan Zatu Anwat. Mereka beriktikaf di bawah pohon tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon tersebut. Kesyirikan, melahap berkah. Melahap berkahnya kaum musyrikin terhadap tempat, pohon, benda, itu ada dua bentuknya. Ini harus antum simpan faedah ini, sangat penting, kata Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab Tauhid. Dan ini harus benar-benar kita pahami hukum melahap berkah, kapan menjadi syirik besar dan menjadi syirik kecil. Kata Syekh Saleh Al-Syekh bahwa yang pertama, mereka meyakininya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam mendatangkan berkah. Ini jatuh ke syirik besar karena telah menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam menyampaikan hajat. Dan ini syiriknya Abu Jahal, CS. Allah berfirman pada surat Az-Zumar ayat ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka orang-orang yang telah menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai aulia, beralasan kami tidak menyembah mereka, melainkan semata-mata kami menjadikan mereka perantara antara kami dengan Allah agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini jatuh syirik besar. Sekarang ketika ada ritual-ritual kesyirikan, menyembelih untuk laut, semua berteriak itu syirik, itu syirik, itu syirik. Betapa banyak kuburan-kuburan yang disembah dijadikan sebagai perantara antara manusia dengan Allah dalam menyampaikan hajat. Banyak para dai diam bungkam, tidak ada yang berbicara. Apa bedanya? Itu syirik besar. Ini pun syirik besar. Bahkan ini harus lebih diperingatkan karena lebih banyak yang melakukannya dan banyak orang tidak meyakininya sebagai bentuk kesyirikan. Bahkan sebagian mereka meyakininya sebagai situs-situs Islami. Ya kan? Sekarang ketika ada syirik, menyembelih Allah, semua bicara itu syirik, itu syirik. Bahkan sebagian orang yang melakukan syirik, yang membenarkan ritual-ritual syirik pada Quran menyatakan itu syirik. Yang ini juga syirik, mas bro. Sama kedudukannya menyembelih untuk selain Allah dengan menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Sama syiriknya. Kenapa ketika ini kita berbicara itu syirik dan menyampaikannya, ketika ini kita diam? Menerangkan apa jamaah? Daruratnya pembahasan tauhid, daruratnya pembahasan akidah.
Kalau di masa kita aja sudah seperti ini bahayanya syirik, bagaimana 50 tahun ke depan masa anak kita, cucu kita, kalau mereka tidak diperkuatkan tauhid dan akidah. Sekarang syubhat-syubhat tentang syirik luar biasa. Belum lagi syubhat-syubhat tentang bid'ah. Lebih ngeri lagi. Ini di masa kita. Bagaimana 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Baik. Sampai mana tadi kita bisa lari ke sini pembahasannya? Hah? Ini konsekuensi duduk di depan aku. Hah? Antum duduk di depan berarti udah siap dengan konsekuensinya. Apa tadi yang kita kok tiba-tiba bahas lari ke sini? Hah? Antum? Ya emang dari tauhid dari tadi. Apa tadi? Kok bisa tarik ke sini pelajarannya? Hadis Abu Waqid Al-Laythi. Ketika mereka melihat adanya pohon keramat, pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin yang mereka melahap berkah. Kemudian saya terangkan bahwa bentuk melahap berkah kaum musyrikin kepada benda dan tempat itu ada dua bentuk. Yang pertama, mereka jadi meyakininya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam mendapatkan berkah, maka ini syirik besar. Yang kedua, sekedar menjadikannya sebagai sebab, bukan sebagai perantara, sebagai sebab, maka ini bisa jatuh ke syirik kecil. Dan syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik lebih besar daripada dosa maksiat. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Melihat demikian, para sahabat yang baru masuk Islam tertarik. Ya maklum, orang yang baru masuk Islam. Maka mereka menyatakan, "Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat." Sebagaimana mereka punya pohon keramat, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di situ. Dan mereka iktikaf di bawah itu. Buatkan juga untuk kami, wahai Rasulullah. Maka Nabi berteriak menyatakan, "Allahu Akbar. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Sesungguhnya ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa tatkala mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami pula sebuah sesembahan yang kami sembah selain Allah, sebagaimana kaum ini memiliki sesembahan yang disembah selain Allah tatkala mereka melihat sebagian kaum yang menyembah seekor anak sapi. Hanya saja bedanya, kata para ulama, para sahabat ini hanya mengucapkan, meminta. Begitu ditegur dan diingkari oleh Nabi, mereka pun berhenti dan tidak melakukannya. Di antara pelajaran dari kisah tersebut, kata para ulama, bahwa Nabi itu selalu tegas dalam kesalahan-kesalahan yang sifatnya akidah. Padahal di medan perang, ya kan, membutuhkan persoalan, Nabi enggak diam, jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, nanti kita pecah. Yang penting kita bersatu padu dulu demi menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Yang penting kita bersatu, bro. Ma'ruf yang paling besar itu tauhid, dan munkar yang paling bahaya, yang paling menghancurkan dunia akhirat adalah syirik. Itu munkar yang paling besar. Maka kalau kita menyuarakan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, maka hendaknya yang pertama kali ma'ruf yang pertama kali kita perintahkan adalah tauhid. Sebagaimana munkar yang paling besar adalah syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab Al-Usul Tsalatsa menanamkan prinsip ini. Beliau menyatakan, wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa a'zamu ma nahallahu anhu syirku, dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsa. Perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling keras itu adalah syirik. Maka sungguh omong kosong orang-orang yang meneriakan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, tetapi tauhid tidak pernah dibahas dan syirik tidak pernah disentuh. Karena menyentuh syirik besar resikonya. Nabi harus meninggalkan tempat yang beliau di situ dilahirkan gara-gara bicara syirik. Di situ beliau dibesarkan, di situ ada rumah Allah yang paling mulia di dunia, Ka'bah, harus beliau tinggalkan karena beliau bicara syirik. Diusir jemaah. Nabi Ibrahim demi berbicara masalah akidah, beliau ditelanjangi. Gimana tuh kalau ada ustadz ditangkap, ditelanjangi, dilepaskan di tengah-tengah kota, mungkin langsung pensiun dini dari dakwah. Ya kan? Nabi Ibrahim ditangkap, ditelanjangi, kemudian dilempar ke dalam api.
Mungkin kalau kita setahun setelah kejadian itu udahlah bicara surga neraka aja yang paling aman. Bicara surga neraka bisa masuk ke semua kalangan. Bicara fadilah amal, jangan syirik, jangan, kita harus hikmah dalam berdakwah. Naudzubillah jemaah. Lihat di sini Nabi ketika Ammar keliru dalam bab ibadah, Nabi tertawa, ya kan? Lalu setelah itu Nabi luruskan, bukan begitu. Tayamum itu cukup untuk hadas besar. Tetapi ketika ada yang keliru dalam bab akidah di medan perang, di mana Nabi membutuhkan kekuatan persatuan, Nabi tegas mengingkarinya. Kenapa? Karena tauhid adalah sebab utama turunnya pertolongan Allah. Sebagaimana syirik adalah sebab pertama hancurnya suatu umat dan turunnya malapetaka. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir saja langit itu runtuh. Gunung-gunung itu meletus dan bumi itu terbelah tatkala mereka melakukan syirik, menyatakan Allah punya anak. Bahayanya dosa syirik. Ini pelajaran yang pertama jemaah. Bahayanya ketika kita bersikap enggak enakan sehingga kita jatuh ke dalam syirik, naudzubillah min dzalik, atau jatuh ke dalam akidah kufur, atau jatuh ke dalam maksiat yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah. Betapa banyak orang karena enggak enak akhirnya melakukan maksiat kepada Allah. Padahal kalau dia mau berpikir enggak enak, tempatnya di mana? Tempat enggak enak juga, yaitu neraka Allah. Ya kan? Ya begitu kan? Enggak enak ini sepupu, dibilang sombong kalau enggak salaman. Udahlah Ustaz, ingat aja keutamaan tauhid. Mudah-mudahan nanti dibersihkan dengan pahala sedekah. Salamanlah dia. Enggak enak Ustaz. Daripada dibilang sombong, anta yang sombong, karena Nabi menyatakan definisi sombong adalah batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan hadis dan merendahkan manusia. Itulah sombong dalam Islam. Gara-gara enggak enak, dia melawan sabda Nabi SAW yang berbunyi, la an yut'ana ahadukum fi ra'si bi mikhyatin min hadidin khairul lahu min an yamusa yada imra'atin la tahillu lah. Riwayat Imam Tabarani dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi lebih baik daripada kalian berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Nggak enak, aduh gimana ini, atasan, sepupu, teman kan, udahlah sekali, Allah maafkan, innallaha ghafurur rahim. Dia lupa innallaha juga syadidul iqab, yang dia ingat ketika manusia innallaha ghafurur rahim. Subhanallah, syubhat dari syaitan. Gara-gara nggak enak, lihat nih Abu Talib, gara-gara nggak enak mati su'ul khatimah. Pelajaran berikutnya yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa pentingnya kita berada di lingkungan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Orang-orang yang berilmu, tidak cukup dengan orang yang saleh jemaah, tidak cukup. Harus dengan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena orang saleh nggak akan bisa menerangkan agama Allah untuk kita. Kalau ada orang yang berilmu, dia bisa terang, oh ayat ini maksudnya demikian. Dia langsung buka tafsirnya. Bentar ya, saya buka dulu tafsirnya. Ya. Ketika ada syubhat-syubhat seputar akidah, orang yang alim itu bisa menjawab, dia luruskan. Kita buka akidah ini, kita lihat penjelasan Imam Al-Bukhari, ini Imam Ibn Hajar jelas bagi dia. Tapi kalau orang soleh, begitu ada syubhat sedikit, dia juga ikut bingung akhirnya. Betul juga ya, sama-sama bingung akhirnya. Makanya kata sebagian ulama salaf, alim wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Kenapa? Alim membawa perubahan untuk dirinya dan orang lain. Ada seorang ustaz misalkan di sebuah tempat, dia akan menerangkan kepada manusia sifat wudhu Nabi, sifat salat Nabi yang benar, sifat haji Nabi yang benar, umrah Nabi yang benar. Dia akan menerangkan akidah, rukun-rukun iman kepada takdir, rukun-rukun iman kepada para malaikat dan seterusnya. Tentu akan ribut dunia. Sekarang jangankan bahas masalah tauhid misalkan, kita bahas sifat salat Nabi tanpa nunjuk hidung-hidung orang. Kita nggak nunjuk di hidung orang, baru bahas sifat salat Nabi.
Marah sebagian orang. Kenapa? Cuma sholat kalian aja yang benar ya. Sholat yang lain semua salah. Padahal kita nggak pernah bilang itu. Cuma menghadirkan riwayat Bukhari, Muslim, Nabi ketika mengangkat kedua tangan demikian. Kenapa? Karena memang itu konsekuensi wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Contoh lagi jemaah. Nabi 40 tahun di Mekah. Belum berdakwah. Tetapi beliau tidak pernah mengikuti budaya syirik, bid'ah dan maksiat kaum musyrikin. Betul? Bahkan ketika turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Nabi sedang yatahannath fi ghari Hira, kata Aisyah. Beliau sedang fokus ibadah, menjalani sisa syariat Nabi Ibrahim dalam gua Hira. Beliau menyendiri, nggak mau bergaul dengan kaum musyrikin. Tetapi mereka nggak marah sama Nabi, ya kan? Mereka masih menyatakan Nabi sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling amanah. Bahkan ketika mereka berselisih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad, mereka katakan Muhammad lebih berhak. Tetapi lihat ketika Nabi mulai berdakwah, menerangkan bahaya syirik, pentingnya tauhid, ya, mengingkari kesyirikan-kesyirikan mereka, Nabi mulai menjelaskan fikih-fikih ibadah yang otomatis akan nampak orang-orang yang tidak benar ibadahnya. Langsung mereka berbalik berapa persen? 1000%. 1000 derajat Celcius. Iya, kenapa saya bilang 1000 derajat? Karena sebelumnya Nabi orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Sekarang mereka katakan sahirun majnun. Ini tukang sihir nih. Ini orang gila nih. Syairun majnun, ini ahli syair. Kenapa? Nabi sudah mulai berdakwah. Makanya bingung kalau ada yang mengatakan dakwah saja, tapi jangan sampai ada yang tersinggung. Ya akhi, kalau kita menyampaikan kebenaran, nggak akan mungkin orang tidak akan tersinggung. Bahkan jangan hanya tersinggung, bahkan akan tersungging manusia itu. Ya kan? Bicara riba, aduh, jangan. Masih banyak jamaah yang masih melakukan riba. Nanti lari. Nggak jadi. Oh iya, betul. Bicara syirik, Ustaz, di sini banyak pelaku syirik masih. Waduh, nggak jadi juga. Hikmah Ustaz, ya. Bicara bahaya bid'ah, waduh Ustaz, bisa kacau nih Ustaz. Jadi bicara apa? Keutamaan sholat aja, keutamaan masjid, keutamaan baca Al-Quran, keutamaan birrul walidain, aman, nggak ada yang tersinggung. Tapi dia akan tersungging dalam neraka Allah Jalla wa'ala di hari kiamat karena membiarkan kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Baik, dari mana tadi kita bisa lari ke sini, akhi? Untuk saya sebutkan pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah ini. Kemudian saya sebutkan faedah-faedah yang terakhir tadi. Dari poin apa? Pentingnya kita berada di sisi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu, bukan sekedar orang yang saleh. Karena orang yang berilmu bisa menerangkan kebenaran untuk kita. Dan itu sebab seorang akan mendapatkan taufik dari Allah. Jam 8:15. Sebenarnya saya baru masuk poin-poin utama, muqaddimah dari pembahasan kita malam hari ini. Gimana antum? Kasih berapa menit lagi buat anda? Pertanyaan juga banyak. 60 menit lagi, insyaallah. Masya Allah. Paling jauh coba tunjuk tangan. Dari mana? Berangkat. Paling jauh dari mana kira-kira? Bogor? Bukan. Dari mana? Bogor. Berapa jauh ke Bogor? 2 jam. Kendaraan jam berapa paling terakhir? 24 jam. Masya Allah. Tayyib. Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasala an a'lami ahli al-ardh fadulla ala rahib. Fa'atahu faqala inni qataltu 99 nafsa fahal li min tawbah qala la. Wa qad qatalta 99 nafsa fa'aysa minhu faqatalahu fakammala bihi 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فلما نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب
Faqalat malaikatur rahmah innahu ja'a taiban muqbilan 'ala Allah. Wa qala malaikatul 'adzab innahu lam ya'mal khairan qat. Fa'atahum malakun fi surati adami faja'aluhu hakaman bainahum. Faqala qisu ila ayyil ardaini adna falhaq bihi faqas. Orang yang memakai imamah dengan niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat ibadah. Tapi saya gambarkan karena saking besar ya. Ada yang sampai seperti kita lihat aja merasa berat. Kayak gimana jalannya? Sehingga disangka dia sebagai alim. Dia disangka sebagai alim. Dia pun diarahkan kepada ahli ibadah tersebut yang disangka alim. Saya ulangi kembali. Saya khawatir politis ucapan saya. Ya, imamah kalau dipakai dengan niat bahwa Nabi pernah memakainya, itu adalah ibadah dan tidak boleh melecehkan imamah karena Nabi telah memakainya. Jelas? Ya. Kita gambarkan tadi bahwa imamah karena itu adalah simbol orang yang berilmu. Ketika dipakai oleh orang yang tidak berilmu, dia pun dianggap sebagai orang yang berilmu. Maka kata Nabi, dia diarahkan kepada ahli ibadah. Orang menyangka dia sebagai ahli ilmu. Dia pun menyatakan, aku telah membunuh 99 orang. Apakah pintu tobat masih terbuka untuk saya? Maka orang ini pun menjawab, tidak ada lagi pintu tobat untuk kamu. Kamu udah bunuh orang 99 orang, sekarang mau taubat lo? Kagak ada lagi itu taubat. Kata para ulama, inilah kondisi kebanyakan ahli ibadah tatkala mereka tidak memahami ilmu agama. Rata-rata ahli ibadah yang soleh, yang ahli ibadah, tetapi tidak dekat dengan ilmu agama, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang memahami aqidatus salaf, rata-rata mereka berfatwa dan bersikap dengan perasaan, bukan dengan ilmiah. Ya kayaknya ini bagus, masa sih nggak bagus? Bagus kok, coba aja. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Pakai perasaan ini juga. Dan kedua, kata para ulama, orang yang ahli ibadah tetapi tidak terbimbing dengan ilmu agama, seringnya dia jatuh ke sifat ujub. Tinggal melihat orang lain kayak semuanya nih penduduk neraka nih, cuma dia aja yang masuk surga. Seakan-akan orang lain nggak mungkin masuk surga. Seakan-akan orang lain tidak mungkin lebih baik dari dia. Kenapa? Karena ilmu akidah yang lemah. Akhirnya dia menjawab, nggak ada lagi pintu tobat untuk kamu. Kamu udah bunuh 99 orang, sekarang baru mau tobat, nggak ada lagi. Akhirnya orang ini pun putus asa. Dia lihat dia sudah membunuh 99 orang, mau tobat nggak ada pintu tobat lagi. Udah saya genapkan aja 100 orang menjadi dengan orang ini yang mengeluarkan fatwa, nggak ada lagi pintu tobat. Maka kata Nabi, orang ini pun dibunuh oleh dia, menjadi genap yang dia bunuh menjadi 100. Kemudian dia kembali bertanya, di manakah ada orang yang paling berilmu? Maka barulah dia diarahkan kepada orang yang paling berilmu sesungguhnya. Dia pun menceritakan, saya sudah membunuh orang 100 orang, sekarang saya mau tobat. Maka alim ini tidak menjawab menggunakan perasaan, tetapi menjawab mengikuti kebenaran. Pintu taubat belum tertutup, matahari belum terbit dari arah barat, nyawa yang sedang ditarik belum sampai di kerongkongannya. Maka dia menjawab, apa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Tobat kamu sekarang, Allah akan menerimanya. Dan pergilah engkau kepada sebuah lingkungan yang di sana ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka tauhidkan Allah bersama mereka, dan kamu jangan kembali lagi ke daerahmu karena daerahmu adalah lingkungan yang tidak baik. Hadis yang panjang. Syahid dari hadis itu, para ulama menyebutkan beberapa pelajaran, di antaranya adalah sebuah pelajaran untuk pembahasan kita hari ini. Di situ dia bertanya, ketika ingin tobat dia bertanya apa? Menanyakan siapa? Di manakah orang yang paling berilmu? Dia tidak menanyakan di manakah orang yang paling saleh. Karena orang yang saleh belum tentu bisa memperbaiki orang lain. Nih, sekarang ada syubhat-syubhat seputar takdir yang menggunakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Kita tanyakan kepada ahli ibadah, akhirnya dia pun ikut jadi bingung. Sama-sama, oh ya betul juga. Akhirnya tambah lagi satu orang korban berikutnya. Tapi orang yang berilmu, walaupun mungkin dia tidak terlalu saleh, dia bisa menerangkan. Enggak demikian. Ini ayatnya, ini hadisnya, penjelasan hadis bahwa makna hadis afdal jihadi fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Jihad yang paling afdal di jalan Allah dalam mengucapkan kebenaran di sisi penguasa yang zalim, yang mana hadis ini sering dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan pemberontakan dan mencela pemerintah. Ketika dia sampaikan kepada ilmu, langsung bisa dia terangkan. Ini ucapan ulama salaf. Ini penjelasan ulama fulan menyatakan bahwa indah di sini di sisi empat mata.
Sebagaimana diterangkan oleh hadis Nabi yang lainnya, hendaknya dia mengambil kedua tangannya dan yang satu 4 mata. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak maka dia telah menunaikan kewajibannya. Maka lepaslah dari dia salah satu dari syubhat khawarij. Pentingnya orang yang berilmu di tengah-tengah kita, jemaah. Begitu pula ketika kita galau, gelisah dalam sebuah permasalahan. Mungkin kalau tidak mendapatkan bimbingan dari orang ilmu, dari orang yang punya ilmu, mungkin rumah tangga kita akan retak. Kita akan berpisah dengan istri kita. Kita salah menyikapi anak-anak kita. Kita salah menyikapi orang tua kita, sahabat kita, teman kerja kita. Begitu kita berada di sisi orang berilmu, dia bingung. Bukan demikian, akhi. Sabar ya, sabar ya, dan seterusnya. Pentingnya ada orang yang berilmu di sisi kita. Dan apabila kita mengambil ilmunya, Abu Thalib di sisinya ada orang yang paling berilmu, tapi dia ambil ilmunya. Nabi SAW, ya kan? Maka berada di sisi orang yang berilmu, kita ambil ilmunya dan kita amalkan ilmunya. Jangan yang kita ambil ilmu yang kita ambil dari seorang ustadz hanya ilmu poligaminya saja yang kita ambil. Ya, hanya ilmu poligami aja yang kita ambil dari seorang ustadz. Jangan. Kemudian ada sebuah bait syair Abu Thalib yang menerangkan dia meyakini kebenaran dakwah Nabi. Dia menyatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin khairal adyani tahta adimis sama walaula makhafatu masabin nasi la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Kata Abu Thalib, sungguh aku telah tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebaik-baik agama, hanya saja karena aku khawatir celaan manusia. Andai kata tidak, engkau akan melihat aku berlapang dada untuk agamanya. Bahayanya tidak enakan, jamaah. Padahal kalau kita berpikir manusia bisa buat apa untuk kita? Jangankan orang lain, anak sendiri, anak kandung kita yang telah kita lahirkan, kita mati, belum pernah sepanjang sejarah ada seorang anak saking baktinya dia kepada ibunya, dia menggali kuburan ibunya, ingin menemani ibunya dalam kuburan selama seminggu. Ada? Pernah dengar itu? Belum pernah, ya kan? Jadi kenapa kita terlalu mempertimbangkan keinginan manusia? Kata sebagian ulama, ridwan nasi ghayatun la tudrak, fa'adrik ma yudrak watruk ma la yudrak lima yudrak. Keridhaan manusia, cinta manusia itu puncak yang gak akan pernah bisa kita raih. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih demi sesuatu yang pasti akan bisa kita raih, yaitu kecintaan Allah. Terkadang kita untuk di depan manusia ini benar aja salah, apalagi salah, ya kan? Melakukan sesuatu, sebagian orang karena kita melakukan sesuatu itu memuji kita, sebagian yang lain malah mencela kita. Si Muhammad senang sama kita, si Amr yang benci sama kita. Ridwan nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih. Kita mati sendirian, masuk kuburan sendirian, dihisab sendirian, dimizan sendirian, perintah mengambil catatan sendirian, perintah melewati as-sirat sendirian, dikisos di qantarah sendirian, di al-a'raf sendirian, dilemparkan ke dalam neraka juga sendirian. Bukan bersama manusia. Dan kaidah tidak boleh kita memakai perasaan apabila dengan menggunakan perasaan membuat kita meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Itu kaidah. Ya. Karena Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada Allah yang telah menciptakan makhluk. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kaum musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani menginginkan Nabi itu berbahasa basi dengan mereka dan mengorbankan prinsip. Itu namanya mudahana. Mudahana. Berbahasa basi dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama, niscaya mereka akan berbahasa basi dengan engkau Nabi Muhammad. Nah, namun bukan berarti kita tidak bersikap hikmah. Ya, hikmah sesuatu yang diperintahkan, berlemah lembut sesuatu yang diperintahkan, berbuat sosial sesuatu yang diperintahkan. Nabi telah menjenguk orang Yahudi yang sakit, Nabi menerima hadiah orang Yahudi di Madinah. Ya, Nabi juga punya tetangga
ya Yahudi dan Nasara, tetapi pembahasan kita tadi hal-hal yang tidak boleh di dalam agama kita dan kita mengalah untuknya, sehingga kita jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah, atau jatuh ke dalam sebuah maksiat yang tidak dibenarkan karena perkara tersebut kita melakukannya. Jelas ya maaf? Baik, wajah-wajah antum menandakan sudah saatnya ya. Betul. Nah, datang ini. Oh bukan, gimana? Baik, pertanyaan ana. Jelaskan tahapan fikih dakwah karena sebagian beralasan dengan enggak enakan, seolah-olah itu bagian dari fikih dakwah, terutama saat mendakwahi penguasa, pembesar, atau orang yang dihormati di khalayak. Syukran wa jazakallahu khairan wa anta kadzalik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ushul Tafsir, ketika beliau menerangkan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, sisi perbedaan antara Makkiyah dan Madinah, bahwa Makkiyah rata-rata metodenya lebih keras, lebih tegas daripada ayat-ayat yang Madaniyah. Beliau menerangkan bahwa Al-Quran sebaik-baik rujukan dalam memahami fikih dakwah. Bagaimana fikih dakwah Al-Quran? Di awal Makkah, dakwah di Makkah, khamar Nabi belum mengingkarinya. Betul apa enggak? Ya kan? Masih tauhid. Karena kenapa? Mereka para pelaku syirik, akidah terlebih dahulu. Kedua, terkait fikih dakwah, mendakwahi para pembesar kaum, maka telah ada bimbingan-bimbingan ayat Al-Quran. Di antara firman Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangilah Fir'aun jamaah, Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah katakan, ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah. Terkait dengan penguasa juga ada hadis khusus dari Nabi, man ra'a min amirihi syai'an yakrah, barang siapa yang melihat penguasanya melakukan sebuah kemungkaran, falyakhudh biyadihi wal yakhlu bih, hendaknya dia pegang tangannya dan hendaknya dia berempat mata, falyansahu, kemudian dia nasihatinya. Kalau diterima, kalau enggak dia telah menunaikan kewajibannya. Ada dengan cara lain, dengan menyuratinya dengan surat yang jelas, nama saya ini, ya, nama rumah saya ini. Oh, jangan Ustaz, nama mati saya diciduk, ciduk mati syahid, kenapa takut? Ya, itu baru gentleman. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kamu menasihati saya di depan halayak ramai, itu bukan nasihat, kata Imam Syafi'i, itu celaan. Saya tidak ridho mendengarnya. Kalau kamu ingin menasihati saya, nasihati saya ketika sendirian. Apalagi orang yang punya jabatan. Sekarang misalkan ada orang yang sehari-harinya antum selalu traktirin dia, antum teriak dari jauh karena dia sedang merokok, bawakan ayat begini, dengar nggak kira-kira? Anda yakin dia nggak akan mendengar, dan walaupun dengar tapi sakit hatinya, ya kan? Sakit hatinya, tersinggung. Apalagi orang yang punya kekuasaan, simbol negara, dihormati oleh negara lain. Dan itu bukan sebagai sikap basa-basi, karena Nabi yang menyuruhnya. Andai kata Nabi membolehkan kita memberontak, kita siap memberontak. Tapi Al-Quran dan hadis yang melarang kita memberontak dan mencela. Andai kata boleh, kita akan memberontak sekarang. Semua kita punya sifat memberontak, ya kan? Semua kita punya sifat seperti itu. Cuma masalahnya sekarang kita muslim punya aturan kita adalah aturan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya melarang kita memberontak. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersabar, tidak boleh mencela, tetapi mendoakan dan menasihati secara diam-diam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum isma' wa athi' wa in daraba dharak wa akhadha malak. Innakum satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan 'alaykum. Qalu ya Rasul famadha ta'muruna in adrakna dhalik? Qala addu alladhi 'alaykum wa tas'alullaha alladhi lakum. Dan hadis-hadis Nabi yang lainnya. Makanya sebagian ulama menyebutkan, Syekh Saleh Sulaiman Ar-Ruhaili di dalam beberapa pelajaran beliau menyebutkan bahwa sering ulama kita menyebutkan fikih dalam masalah mendakwahi penguasa dan masyarakat, bahwa yang petunjuk dari ulama kita
bahwa ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita ingatkan masyarakat kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim. Bersabar, jangan memberontak, jangan mencela, nasihati mereka secara diam-diam. Ya, dan doakan mereka untuk baik. Tetapi ketika kita sedang berada di tengah-tengah penguasa, kita ingatkan mereka bahayanya menzalimi rakyat. Ya, bahayanya penguasa yang zalim dan keutamaan penguasa yang adil, sehingga terwujudnya kebaikan. Rakyat akhirnya taat kepada penguasa. Penguasa ketika melihat rakyat taat kepada dia, akhirnya dia bisa berubah. Tapi kalau seorang penguasa sudah ditanamkan dalam hatinya kebencian terhadap rakyatnya, dia sudah berburuk sangka terhadap rakyatnya, enggak apa, sudah tidak akan mungkin dia akan berbuat kebaikan untuk mereka. Tapi lihat bimbingan ulama tadi, ketika kita bersama masyarakat, kita sampaikan bersabar di atas kezaliman penguasa. Doakan mereka, jangan memberontak. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah hak kamu. Ketika kita bersama pada penguasa, kita ingat mereka bahaya kezaliman. Penguasa yang zalim diancam oleh Nabi demikian. Penguasa yang adil keutamaannya demikian. Terwujudnya kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya, ketika di masyarakat kita provokasi masyarakat untuk benci kepada penguasa. Ketika bersama penguasa kita tanamkan kebencian untuk masyarakat. Kebaikan apa yang terjadi? Ada sedikit pun, dunia akhirat tidak ada kebaikan. Jelas ya? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ana boleh tahu buku atau kitab referensi untuk belajar akidah? Masya Allah. Bukan sekedar boleh, harus tahu. Di antaranya kalau dalam bab tauhid yang menjadi silsilah dalam pembahasan tauhid, al-usul thalatha, kemudian dia belajar al-qawaidul arba', ya. Kemudian dia belajar kitab tauhid, kemudian dia belajar nawaqidul Islam, kemudian dia belajar kitab kasyfus syubhat, dia belajar kitab usulus sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kemudian dalam bab aqidah asma wa sifat dia belajar kitab al-lum'atul i'tiqad. Kemudian naik belajar ke aqidah wasitiyah. Kemudian naik belajar qawaidul muthla, ya. Kemudian belajar taqrib tadmuriyah. Kemudian dia belajar asyarah at-tahawiyah, ya. Banyak lagi kitab-kitab aqidah yang lain, usulus sunnah karya Imam Ahmad, Usuluddin wa i'tiqad, usulus sunnah wa i'tiqaduddin karya al-Imam Ibnu Abi Hatim, As-Sunnah karya al-Imam Al-Muzani, ya. Syarh i'tiqadi Ahlus Sunnah wal Jamaah karya al-Imam Al-Lalikai, dan kitab-kitab akidah yang lainnya. Juga kitab akidah dalam Sahih Bukhari, itu juga salah satu pembahasan yang sangat bagus, ya. Namun lebih dominan kepada pembahasan asma was sifat. Barakallahu fikum. Meyakini ilmu hitam masuk apa ini? Kutu manusia, apakah ini termasuk syirik? Ilmu hitam seperti apa ilmu hitam? Hah? Gelap. Ya. Baik, mungkin maksudnya bisa terbang, bisa menghilangkan diri, ya. Begitu. Kalau dikatakan ilmu hitam artinya mempelajarinya, ini ilmu sihir namanya. Ilmu sihir. Bahkan Nabi SAW menyatakan man ta'allama, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab tauhidnya, bahwa barang siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, ya sungguh dia telah belajar salah satu dari bab sihir. Apa di antara ilmu perbintangan? Ilmu zodiak. Scorpio menandakan apa? Apa kalau Scorpio? Tandanya. Hah? Rezeki. Kalau ya maksudnya kan ada ada mitosnya dalam ilmu zodiak. Apa kalau Scorpio katanya? Hah? Kalau Oktober, lahirannya Oktober, menandakan apa? Adalah zodiak, ada mitosnya. Ya. Demikian juga ilmu hitam, tidak dikenal zaman dahulu para murid datang ke gurunya belajar ilmu karamat. Tidak dikenal bahwa orang-orang datang kepada Imam Syafi'i belajar ilmu karamat. Bukan belajar fikih dan akidah, cuma mau belajar karamah, biar kebal, biar nggak basah kena hujan, dan biar bisa sholat Masjidil Haram walaupun berada di Indonesia. Ya. Nabi SAW di perang Uhud pecah topi perang beliau, ya kan?
luka pipi beliau, patah gigi geraham beliau. Sekian para sahabatnya meninggal dunia. Beliau dari Mekah ke Madinah lari dan bersembunyi dalam gua apa? Gua Thawr, bukan gua Hira. Gua Hira di Mekah udah lewat. Ketika awal turun wahyu. Andai kata ada ilmu hitam, Nabi dengar bin Salabid Aimi ajan, bro, langsung udah Masjid Nabawi. Ya kan? Nggak ada. Demikian juga para sahabatnya ketika mau perang, Nabi nggak manggil mereka. Umar mau perang ya, sini dulu, saya baca-baca ini benang ikat di sini ya. Atau panggil mana Sa'ad bin Waqqas, sini. Mana perutnya? Buka bajunya, ini pedang. Ya, berangkat. Enggak. Yang dipesan oleh Nabi SAW, serahkan segala urusan kalian hanya kepada Allah. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Jangan gulul, jangan menyiksa, jangan membunuh anak-anak kecil. Diingatkan mereka untuk menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah. Bahkan ketika Nabi SAW melihat ada gelang di tangan salah satu sahabatnya, Nabi bertanya, "Mahada?" Apa ini? Maka dia menjawab, "Minal wahinah." Wahai Rasulullah, ini gelang bisa menjauhkan kita dari penyakit wahan yang menimpa telapak tangan. Bahasa kita ya apa? Jimat. Kalau bahasa kami orang obat kampung. Obat kampung dari nenek. Obat ini udah dibaca-baca orang alim. Ya. Maka Nabi menyatakan apa? Inza'hu fa innahu la yaziduka illa wahna. Buang itu. Itu hanya membuat engkau semakin lemah. Orang yang punya ilmu hitam, orang paling sengsara, jamaah. Nggak percaya? Karena orang yang belajar ilmu hitam itu ada sesajenan yang harus mereka berikan. Ada yang harus setiap malam-malam tertentu dia menyiapkan kopi pahit dan harus diletakkan di belakang rumah yang tidak ada cahayanya. Kalau sempat lagi rapat ingat, ini malam ini harus menyiapkan gelang, harus menyiapkan kopi pahit. Dia sedang rapat, langsung gemetar ketakutan. Ini bentar lagi jam 10, jam lagi 10, habis nih gua nih. Kalau nggak sempat anak jadi korban. Selalu gelisah. Ada yang sebagian orang ilmu hitamnya harus memandikan keris setiap malam. Kalau sempat lupa, habis dia. Ada sebagian jimat itu tidak berlaku di musim hujan. Iya, ada jimat diceritakan pada saya beberapa tempat. Ketika hujan turun nggak berani perang. Kau aja lek depan lek, kau aja lek. Dari belakang hujan nggak manfaat, nggak main jimatnya. Hujan turun jarab ya. Oh lihat lek, aku jaga dari belakang lek. Dari belakang mungkin nanti ada musuh. Padahal karena jimatnya nggak berlaku, hujan sedang turun. Sengsara orang yang punya jimat itu. Nanti ada sebagai jimat syaratnya harus menyembelih ayam yang berwarna hitam, yang di ekornya ada warna putih dikit. Setengah mati dia nyari. Susah gak jemaah? Tersiksa dia. Makanya nggak usah hitam-hitam deh, yang putih-putih aja, yang udah jelas Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada ilmu hitam di zaman Nabi. Mereka diajarkan untuk menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah. Tidak ada ilmu kebal. Kita meyakini keramat itu ada, tetapi keramat itu bukan sesuatu yang dipelajari khusus agar kita bisa keramat. Bahkan para sahabat Nabi yang punya keramat, terkadang mereka tidak sadar itu ada pada diri mereka. Contohnya, Umar sedang khutbah di atas mimbar di Madinah. Tiba-tiba beliau berteriak, "Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal, gunung, gunung, gunung." Supaya suara beliau yang di atas mimbar Madinah sampai ke Irak, terdengar oleh pasukan beliau yang sedang dikejar oleh musuh. Mendengar ucapan Umar yang berbunyi, "Al-Jabal, Al-Jabal, Al-Jabal, gunung, gunung, gunung." Mereka langsung naik gunung. Maka mereka pun selamat dari pembantaian musuh. Pulang mereka ceritakan kepada Umar, pun terkejut. Kok bisa? Lihat nih Umar. Mungkin kalau orang yang dikatakan alim, habib zaman sekarang, makanya belajar keramat. Nantilah kalau mau belajar keramat ke rumah lah. Ya, nggak bisa di tempat-tempat. Bawa ke rumah lah, bawa lah gula 2-3 kilo, ya roti 2-3 kilo. Nah, Umar malah menyatakan tawadhu. Kok bisa sampai? Bukan, makanya sering-seringlah jalan sama orang yang alim. Ya, nantilah kalau ada sering-sering mas saya kasih dikit-dikit. Ya. Contohnya juga ada seorang sahabat Nabi ketika berjalan di malam hari kakinya tiba-tiba bercahaya. Besoknya diceritakan kepadanya, dia pun heran, kok bisa?
Kita meyakini ada karamah. Ahlus sunnah dalam bab karamah wasatun bainal ahli al-ifrat wa ahli tafrid. Kita pertengahan. Bukan seperti orang yang ghulu terhadap bab tersebut dan tidak pula mengingkarinya. Di antara kaidah dalam bab ini kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan yamshi fawqal ma' wa yatir fil hawa fa'ridhuhu 'ala al-kitabi was sunnah." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang di angkasa dan jalan di air seperti siapa? Wiro Sableng jalan di air, itu bukan dukun, memang film. Ya kan? Kata beliau, kalau ada orang yang bisa terbang di angkasa, jalan di atas air, jangan langsung kamu benarkan. Kamu nilai dulu dia, sesuai nggak dengan Al-Quran dan hadis. Kalau akidahnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ibadah-ibadah yang bertentangan, betul dia wali, tetapi wali syaitan, kata Syekhul Islam. Dalam kitabnya Al-Furqan, ada sebuah kitab judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahmani wa Awliya'i Syaitan. Judul kitabnya. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Dan memang cerita-cerita hal yang seperti itu paling cepat tersebar, paling mudah diterima oleh sebagian orang yang nggak punya akidah. Ketika mayat beliau diturunkan, kuburan beliau itu bercahaya. Padahal lampu HP jatuh, bercahaya. Masya Allah. Ketika beliau meninggal, wajahnya seakan tersenyum, keluar ini, Masya Allah. Berbagai cerita. Luar biasa jemaah dalam bab-bab seperti ini. Kenapa? Karena tidak belajar akidah. Makanya kalau sayang umat ini, ajarkan akidah yang benar. Jangan pernah bosan menerangkan tauhid untuk mereka. Karena sedetik kita pisah space dari tauhid, mati, selesai jemaah. Tauhid sedetik pun nggak boleh pisah dari hati kita. Sedetik mati, sedetik tauhid hilang dari hati kita, di saat itu kematian datang, selesai jemaah. Makanya bab tauhid tidak boleh kita bosan darinya. Tauhid, selalu tauhid. Walaupun pembahasan lain juga ada. Nah, ini jawaban tentang ilmu hitam. Di ilmu keramat juga demikian. Tidak ada di zaman Imam Malik mereka datang ke Imam Malik khusus belajar ilmu keramat. Saya mau belajar kepada Imam Malik bagaimana kalau hujan tidak basah, bagaimana bisa sholat di Mekah walaupun tinggal di Indonesia, ya? Bagaimana sholat di Mekah di waktu Jumat? Di sana saya sudah masih istirahat, mungkin sedang sholat duha, ya kan? Di sini lagi tidur 5 jam bedanya. Ketika asap, ada orang tua cerita sama saya sedih lihat dia. Ini cerita langsung ke saya. Ketika asap yang luar biasa di Sumatera tuh waktu itu, ingat kan? Asap dari kebun yang luar biasa. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah setempat katanya. Enggak mati-mati apinya. Barulah dinaikkan, ya, barulah dia dipanggil seorang habib. Ambillah air dari dia kemudian dibaca-baca. Baru padam, ya. Saya Masya Allah, kasihan nih bapak, korban hoax. Tapi hoaxnya akidah lagi, kan bahaya. Mending kalau hoaxnya hanya masalah bisnis, ini hoaxnya bab akidah lagi. Hoaxnya dalam masalah akidah. Darurat akidah jemaah pembahasannya. Pembahasan akidah sebuah pembahasan yang darurat. Agar manusia ini tidak berada di dalam keterpurukan, jatuh ke dalam kesyirikan. Betapa banyak anak-anak sekarang digantungkan kepada selain Allah. Masih kecil diberikan benang di pinggangnya dari orang tua, dari kampung, biar nggak disentuh oleh syaitan. Setelah itu benang itu katanya udah dibaca-baca Al-Quran. Setelah itu dibawa kemana? Ke kamar mandi, kena kotoran najis. Bukankah ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran? 1-0 dia udah kalah dengan syaitan, ya kan? Andai kata itu adalah salah satu ilmu yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat akan melakukannya. Begitu anak lahir mereka kata, ya Rasul, ini benang sudah saya sediakan, tolong Rasulullah baca-baca yang dikit, nanti saya ikat di pinggang anak saya biar nggak kena apa-apa. Enggak. Hasan dan Husain diruqyah oleh Nabi setiap sore, u'idukuma bi kalimatillahi tamma min syaitanin hamma wa min ainin lamma wa min syarri ma khalaq. Aku lindungi kalian. Aku memohon kepada Allah perlindungan untuk kalian dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan. Nabi berdoa, meruqyah. Bukan dengan kasih berat.
Tuh, ini 15.000 ya. Bayarnya sana. Jangan. Enggak. Nabi ajarkan mereka untuk menyerahkan segala urusan mereka hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Pertanyaan masih banyak, insyaallah taala. Pertanyaan ini yang tanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang ada di kajian rutin ini, terlebih lagi kepada guru saya Ustaz Abdul Bar, ya, orang yang luar biasa ilmunya. Mungkin sisa-sisa pertanyaan bisa antum tanyakan kepada beliau. Wallahu taala misal, kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memasukkan kita dari orang-orang yang ia kecualikan dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang yang saling mengasihi, cinta mencintai di dunia ini, pada hari kiamat seluruh mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk memasukkan kita kepada mereka yang telah ia firmankan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku untuk orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, dan mereka saling mengunjungi karenaku, dan mereka saling berbagi karenaku. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, maka kita memohon kepadanya agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling topang menopang antara satu sama yang lainnya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan merasakan manisnya iman sehingga kalian mampu menyedekahkan sebagian harta yang masih kalian cintai. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma naqasa malu muslimin min sadaqah. Harta seorang muslim itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Bahkan Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu seperti suatu biji-bijian yang ditanam kemudian tumbuh dan keluar darinya 7 ranting, dan setiap satu rantingnya keluar darinya 100 buah-buahan. Allah akan melipat gandakannya lebih dari itu. Ifhalukum jami'an ya tullabul ilm. Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsuh. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya Pak, kita berusaha istiqamah lurus, ada saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik, atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman sekedar lisan itu tidak cukup. Tidak ada satupun manusia yang paling saya cintai di muka bumi ini lebih daripada cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hanya sekedar ucapan itu tidak cukup. Orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan keadaan dan kondisi mereka, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kera api neraka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ketika datang orang-orang munafik kepada engkau, mereka mengatakan nasyhadu, kami mempersaksikan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui engkau adalah benar-benar rasulnya Allah. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasannya orang-orang munafik mereka itulah pendusta. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekedar dengan lisan yang terucap di mulut kita tidak cukup. Jangan sampai syaitan menggiring kita dan menggoda kita dari mulut kita, dari perbuatan kita. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun perbuatan dan ucapan dan perilaku kita itu tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi barometer untuk kita adalah bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah. Itu barometer buat kita. Saking cintanya mereka kepada Nabi Isa, mereka mengangkat kedudukan Nabi Isa seperti kedudukan Tuhan. Isa itu sebagai Tuhan. Kalau kita tanya kepada orang Nasara, wahai orang Nasrani, kenapa kalian menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan kalian? Mereka mengatakan ini sebagai bentuk cinta kami kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fatal nggak? Cinta yang salah, cinta yang tidak berdalil, cinta yang keliru. Ini kita khawatirkan akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Dan saya tidak mengatakan orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan memuat maulid itu kafir. Tidak, saya nggak pernah mengatakan demikian. Yang saya sedang membahas sekarang, ketika cinta yang salah, ketika cinta yang tidak dibangun di atas dalil, maka itu akan memberikan apa? Kerusakan. Nah begitu juga orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, karena kebenciannya sangat berlebih-lebihan, dia menganggap bahwasanya Isa itu sebagai anaknya pelacur. Benci yang salah. Makanya dikenal dalam bahasa agama hubbun fillah wa bughd fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena ketika seseorang cinta dan benci bukan karena Allah, maka itu akan terjadi jalan-jalan kejelekan. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya mereka itu mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah jalanku, ikuti jalan Rasulullah. Berarti Allah telah memberikan koridor cara kita mencintai Allah dengan mengikuti apa? Sunnah Nabi SAW. Dengannya Allah akan mencintai kita. Dan bagaimana cara kita mencontohi cinta Nabi? Yaitu bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah cinta yang benar. Namun kalau seandainya cinta yang tidak disertai dengan cara yang benar, kita takutkan seperti ucapan seorang penyair Arab, semua orang mengaku sebagai kasihnya Laila, tapi Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Aku cinta sekali sama Laila. Setiap aku melihat dinding-dinding kota ini, seakan-akan tergambarkan kepadaku kecantikan wajah Laila. Kan gila cintanya kan? Mabuk cinta, ini bukan lagi cinta, sudah mabuk cinta. Tapi ternyata Laila nggak kenal sama orang yang mengaku cinta kepadanya. Jadi para hadirin, kesimpulannya apa? Cinta yang benar adalah cinta yang harus disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan berarti kita cuma sekedar menyampaikan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau seandainya ada saudara kita muslimin melakukannya, ya kita bukan siapa-siapa. Wa ma'ana ilal balak. Tidaklah kita kecuali hanya sekedar menyampaikan.
Cara berpikir dasar agama Islam itu adalah menyerahkan diri, tunduk patuh. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Untuk menjadi hukum di antara mereka hanyalah mengatakan kami mendengar dan kami taat. An yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Lihat ya, taat Allah dan Rasul. Itu yang akan ditanya kita nanti di hadapan Allah SWT. Bukan taat kepada kebiasaan kebanyakan manusia. Ayat itulah yang merupakan cara berpikir dasar seorang muslim. Menyerahkan diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu pendapat-pendapat lain kecuali Al-Quran dan hadis. Tidak perlu perasaan-perasaan lain kecuali Al-Quran dan hadis. Tidak perlu hukum-hukum lain kecuali Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga dengan hal-hal yang sunnah. Tidak pantas kita meninggalkannya hanya karena malu dengan manusia. Berarti kita malu menjadi hamba Allah Jalla wa'ala. Malu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi demi mendakwahkan agama ini selama 23 tahun, boh ming pecah. Ming ancui pegat ewa kafi. Terluka parah. Pipi ya Rasulullah. Patah gigi gerham ya Rasulullah. Hancur topi perang ya Rasulullah. Pamannya dimutilasi. Hamzah. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Selama 23 tahun Nabi berjuang di atas itu. Kemudian kita datang setelah itu merasa malu menerapkan agama yang telah beliau perjuangkan selama 23 tahun tersebut. Kemudian kita mengaku cinta Nabi, Pak hidup cinta Nabi. Bahkan sebagian orang yang naik itu pun cinta Nabi malam Isra Mi'raj betul. Kanduri, maulud cinta Nabi. Kanduri urmate cinta Nabi. Apa yaitu kuburan cinta Nabi. Salat 5 waktu nah cinta Nabi. Bab kanduri mandung ngaku cinta Nabi. Bab salat 5 waktu nah ngaku cinta Nabi. Memelihara jenggot, berani menyatakan cinta Nabi. Saya pelihara jenggot. Saya angkat celana saya di atas mata kaki karena cinta saya kepada Nabi. Hadis tadi beliau memerintahkan saya. Berani. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan perbuatan kita dan sikap kita. Kita nggak perlu malu dengan nilai-nilai agama. Karena memang kita diciptakan untuk mengamalkan agama. Bukan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya. Adakah dalil dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang bersifat ucapan, perbuatan atau ikrar dari beliau? Tidak ada. Tapi ini kan kayaknya udah lazim di masyarakat karena setiap mereka melakukan perayaan-perayaan seperti itu kan bukti cinta, bukti bahwa ini syiar. Dengan melakukan kegiatan tersebut diharapkan pahala dari situ kan, karena ini kan kita mengagungkan Masya Allah. Kalau gitu gimana nanti Bang? Ada orang yang melakukan sholat subuh lebih dari 2 rakaat dengan alasan saking cintanya dia kepada Allah dan kepada Rasul. Dia nggak mau sholat subuh cuma 2 rakaat.
karena itu waktu yang sangat segar, menyegarkan, waktu yang badan sangat segar dan masih sangat semangat. Apakah bisa kita katakan, oh udahlah kalau demikian nggak apa-apa? Kalau alasannya nanti udah menjadi kelaziman di tengah-tengah masyarakat, bagaimana nantinya kalau suatu tempat kelazimannya itu salat subuh lebih dari 2 rakaat? Apakah kita akan mengikutinya? Sementara dalam Al-Quran Allah menerangkan prinsip kepada kita dalam beragama bukan mengikuti mayoritas manusia, tetapi mengikuti pedoman Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang telah kita sebutkan di atas tadi, juga firman Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa, saya lupa nomor ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kembalikanlah kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, kembalikanlah kepada hadis-hadis beliau ketika beliau telah wafat. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Kalau ada yang berkata, tapi ini kan dilakukan oleh mayoritas manusia, ya, perlu dong kita melakukannya demi menjaga nilai-nilai toleransi di antara kita. Kita katakan tiada salahnya kita mengikuti kebiasaan mayoritas manusia demi menjaga persatuan, nilai-nilai toleransi, selama tidak menjerumuskan kita ke dalam perkara bid'ah, Bang. Karena bid'ah sesuatu yang haram dalam agama kita. Tak boleh dong kita demi menjaga perasaan manusia kita rela melanggar larangan Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya lebih layak untuk kita cintai, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas seluruh cinta, ya kan? Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau dikatakan kan mayoritas manusia melakukannya, kita katakan semenjak kapan sesuatu yang dilakukan atau diucapkan oleh mayoritas manusia menjadi dasar hukum dalam Islam? Sementara kita sepakat dasar hukum dalam Islam dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu ijma', kesepakatan seluruh mujtahid ulama Islam, ya, atau qiyas yang sahih menurut keumuman para ulama. Itu pun ada ketentuan-ketentuan dalam mengkiaskan sesuatu. Justru kalau kita buka Al-Quranul Karim, kita akan dapatkan banyak ayat yang mencela mayoritas dan memuji minoritas. Sebagai contoh dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang di dunia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Allah juga berfirman, walakin aktsaran nas la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengenal kebenaran sehingga mereka berpaling darinya. Walakin aktsaruhum lil haqqi karihun. Akan tapi kebanyakan manusia benci kepada yang namanya kebenaran. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang memuji minoritas dan menerangkan bahwa orang-orang yang berada di jalan yang benar adalah kaum minoritas. Seperti firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur, ya. Dan juga firman Allah, jika saya nggak salah ingat, dalam surat Saba, walaqad saddaqa alaihim iblis wa dhanna. Sungguh telah benar sangkaan iblis bahwa mayoritas manusia anak Adam mengikuti dia. Dan iblis sendiri bersumpah di hadapan Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, dalam surat Sad, dia bersumpah la tajidanna aktsaruhum wa la tajidanna aktsaruhum syakirin. Ya Allah, thumma la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, aku akan selewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mengganggu mereka, menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kirinya. Dan engkau tidak akan mendapatkan mayoritas mereka bersyukur. Artinya mayoritas mereka berada di atas kebatilan. Jadi Bang, kalau Abang katakan itu syiar, kembali lagi nanti Bang, mungkin kan terkadang orang berkata, lah emangnya ada larangan? Ya kan? Gitu, mana dalilnya? Ada nggak yang melarang kita melakukan Isra Mi'raj? Ya. Merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kenapa dibilang berdosa? Betul. Satu sisi ini menunjukkan ilmiahnya seseorang ketika dijelaskan kepadanya sesuatu atau suatu pembahasan, dia menanyakan alasannya. Yeah. Secara umum ini
karakter yang bagus, apa sebutannya Abang? Kritis ya. Kritis ya. Karakter yang bagus. Tetapi perlu diketahui dalam pelaksanaan ibadah, pertanyaan yang layak untuk dilemparkan justru sebaliknya. Adalah ada nggak dalil yang menganjurkannya? Bukan ada nggak dalil yang melarangnya? Dalam bab dunia ya, dalam bab halal dan haram, perkara muamalah. Nah, itu hukum asal kan kehalalan. Maka barang siapa yang mengharamkannya, kita tuntut mana dalilnya. Dalam perkara ibadah, orang yang melakukannya yang dituntut mana dalilnya. Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku. Menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala sebagaimana melihat kepada isi hati kita, Allah juga melihat kepada perbuatan eksternal kita. Fa in kana salihatan qabilaha wa illa raddaha alaihim. Apabila amalan eksternal mereka benar, maka Allah akan menerimanya. Tetapi jika keliru, maka Allah akan menolaknya walaupun niat mereka baik. Allah Jalla wa'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Siapa mereka? Amilatun nasibah. Di antara makna tafsir ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dari dua penafsiran adalah amilatun nasibah, orang-orang yang telah lelah, letih beramal, tetapi justru masuk ke dalam neraka dengan amalan-amalan mereka tersebut tatkala amalan mereka tersebut tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalan yang syirki. Sehingga kata Syekh, kama yadullu ala dzalika adidun minan nusus, sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya yang juga menunjukkan bahwa sebagaimana Allah Jalla wa ala melihat kepada amalan hati, Allah juga melihat kepada amalan eksternal. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan pembaruan dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dan juga sabda beliau, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi seandainya saya membenci Arab, ya, apakah saya akan menjadi orang-orang yang tergolong tidak di dalam barisan yang membela agama Allah nanti ke depan? Jadi kalau kita berbicara anti Arab, jadi ini kalimat yang cukup menjumal ya, kalimat yang cukup umum. Ini sekarang benci Arab yang bagaimana? Di Arab itu ada Syiah, ya, di Arab itu ada Khawarij, ada teroris. Benar. Ya. Di Arab itu juga ada keturunan Abu Lahab ya. Jadi apa dulu ini? Tapi kalau seadanya ini kita sepakat. Ya, karena tidak ada kemuliaan
Ya walaupun dia orang Arab tidak ada kemuliaan kalau dia tidak berpegang di atas agamanya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang paling bertakwa. Makanya Nabi kita SAW di awal Islam yang beliau jadikan sebagai muadzinnya beliau itu bukan orang Arab, tapi yang beliau jadikan muadzin adalah Bilal bin Abi Rabah karena memang beliau pantas. Ya, karena kenapa kalau memang beliau pantas, kenapa harus diambil orang lain? Maka Rasulullah mengatakan, aku mendengar terompah kakinya Bilal bin Abi Rabah di dalam surga. Ini mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW beliau anti rasis. Beliau tidak melihat dia dari mana, sukunya dari mana, bangsa dari mana. Selama dia memiliki kapasitas di dalam mencintai agama, mencintai Allah, maka dia adalah orang yang mulia. Makanya di dalam Islam itu kalau kita melihat buku-buku para ulama, kitab-kitab para ulama, bahkan disebut dengan kutubus sittah. Kitab induk dalam Islam itu kan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Mereka itu semua bukan orang Arab. Tidak ada satupun orang Arab, semuanya orang Ajam. Tetapi umat Islam hari ini memuliakan nggak Sahih Bukhari? Mereka memuliakan. Berarti di sini dalam Islam jelas Islam dan Muslimin itu sendiri bukanlah mereka kemudian fanatik kepada orang Arab, tetapi siapa yang mereka memiliki kapasitas yang harus kita muliakan maka kita muliakan. Ya, jadi kesimpulannya tergantung dia benci Arab yang apa dulu yang dia inginkan. Tapi kalau seandainya seperti saya bilang tadi, dia benci sama Arab, ya, yang Arab yang dia benci adalah Islamnya itu sendiri, sementara Arab yang itu diperangi oleh Nabi, diperangi oleh Islam, diadopsi oleh dia dalam kesehariannya. Iya, jadi itu perlu dirinci apa yang dulu yang diinginkan. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Ketika seorang duduk dengan orang yang saleh, awal-awalnya mungkin dia kurang nyaman, dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Merasa nggak nyaman, kok kayaknya tegang suasananya. Tapi lambat laun dia akan terbiasa dengannya. Dia sudah mulai mencintainya. Dan cinta kepada kebaikan adalah modal utama seorang akan melakukannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di awal kitab beliau yang berjudul Al-Ubudiyah, beliau mengucapkan sebuah kaidah yang luar biasa kata para ulama. Ini kaidah seyogyanya kita mencatatnya dengan tinta emas. Kata Syekhul Islam di awal kitab Al-Ubudiyah, al-mahabbatu muharrikah. Ini kaidah luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Al-ubud al-mahabbatu muharrikah. Cinta itu adalah penggerak. Cinta itu penggerak. Seseorang ketika bergerak melakukan sesuatu, pasti sebelumnya dia telah mencintai sesuatu itu. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Kitabul Ilm, di antara sebab seorang bisa mencintai sesuatu adalah karena telah mengetahui keutamaannya. Kalau dalam kebaikan, kalau dalam kejelekan sudah terbiasa dengannya. Ketika seorang telah mencintai sesuatu, maka dia akan melakukannya.
Nah, demikian pula ketika seorang duduk dengan orang-orang yang buruk, minimalnya dia terbiasa dengan maksiat-maksiat yang tersebut di hadapannya tanpa mengingkarinya. Walaupun dia masih mengingkarinya dengan hatinya dan masih risih dengannya, lambat laun dia sudah mulai nyaman dengan maksiat-maksiat tersebut. Berjalan waktu, dia akan sudah mulai mencintainya. Dan mencintai kejelekan akan menyebabkan seorang benci kepada kebaikan, dan itu saling melazimkan Itu adalah konsekuensi cinta kepada kebaikan, kejelekan. Sebagaimana cinta kepada kebaikan menyebabkan seorang benci kepada kejelekan. Dan itu kita rasakan. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan ahli ma'asi, dia akan sensitif dengan kawan-kawannya yang saleh. Dia baper, mudah tersinggung. Tapi kalau dengan teman-temannya pelaku maksiat, dia dibuli pun gak tersinggung, gak sensitif. Begitu duduk dengan orang-orang yang saleh, hanya dengan sedikit teguran dan masukan dia langsung tersinggung. Tapi kalau dengan ahlul ma'asi, dibuli habis-habisan di depan halayak ramai pun dia tidak tersinggung. Justru menjadi sebuah nikmat tersendiri dalam persahabatan katanya. Dan itu kita rasakan semua Tidaklah kita menjauh dari kebaikan kecuali kita akan cinta kepada kejelekan yang mengakibatkan kita benci kepada kebaikan. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah memerintahkan Nabi kita untuk mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Aku berdakwah di jalan Allah di atas ilmu, atas landasan ilmu, bukan di atas landasan mimpi Maulana Fulan dan Allan. Bukan pula di atas landasan mimpi yang telah ia lihat berulang kali di dalam suatu goa. Di atas dasar ilmu wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Inilah jalanku wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Ini ciri pengikut Nabi Muhammad SAW, punya peran di dalam dakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah diperlihatkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita secara sempurna dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan para rasul. Sekarang kita di zaman yang sudah putus wahyu. Apabila ulama berbeda pendapat dalam mengambil suatu kesimpulan hukum dari sebuah ayat hadis, yang keumuman ayat dan hadis tersebut bisa mencakup semuanya itu, tetapi semua dari itu bisa dinilai mana yang lebih kuat. Maka itu dengan ilmu alat yang telah ia pelajari, ilmu hadis bahasa Arab. Nah, kalau dia orang awam, kata Syekh Utsaimin, maka dia ikuti mana yang paling berilmu menurut dia dan paling bertakwa kepada Allah. Itu yang dia pilih. Karena bagaimana dia mempertimbangkan ilmu bahasa Arab nggak ada, sastra Arab nggak ada, ilmu bahasa Arab aja itu ada 12 cabang. Shorof dan nahwu baru 2 cabang. Masih ada 10 cabang lagi dari ilmu bahasa Arab. Mustalah hadis nggak belajar, kaidah fikih nggak, usul fiqh nggak, usul tafsir nggak. Bahasa Arab mubtada khabar kata itu mentang mencawa-cawa. Maka solusi untuk orang yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, dia lihat dari mereka ini siapa yang paling bertakwa kepada Allah, siapa yang paling berilmu, yang dia bisa lihat keilmuan mereka dalam penyampaian mereka. Maka itu yang dia pegang. Dan itu tidak dianggap taklid buta, karena itu yang dia mampu, kata Syekh Utsaimin. Jelas ya? Tapi ingat, ada pendapat-pendapat yang dia tidak ada nilai dalam medan khilaf. Kapan itu? Kata para ulama, warubba khilafin laisa lahu hadun minan nazar. Terkadang ada pendapat ulama yang tidak ada sisi ilmiahnya. Contohnya apa? Ibnu Hazm berpendapat bolehnya musik. Jangan kita datang setelah zaman Ibnu Hazm kita katakan hukum musik khilaf. Ibnu Hazm membolehkan. Para ulama menyatakan Ibnu Hazm keliru karena beliau menyelisih ayat Allah wa minan nasi may yashtari lahu al hadits, menyelisih hadis Nabi la yakunanna aqwamun fi ummati man yastahillu al hira wal harira wal ma'azif. Beliau menyelisih kesepakatan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab yang semua mereka sepakat tentang haramnya musik. Contohnya lagi hal-hal yang dianggap khilafiyah padahal itu enggak khilafiyah. Contohnya tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela pemerintah, dan tidak boleh menasihati mereka secara terang-terangan. Itu bukan masalah khilafah ya. Sepakat para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab itu tidak boleh, dan mereka sepakat bahwa itu adalah ciri khawarij.
penting untuk kita ketahui secara global agar kita mengetahui duduk masalah secara umum terkait mengucapkan bismillah dalam wudhu. Yang pertama, para ulama sepakat secara keseluruhan dianjurkannya mengucapkan bismillah di awal wudhu, sepakat. Baik berdalil dengan hadis ini ataukah berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk memulai perbuatan yang baik dengan nama Allah Jalla wa Ala. Kemudian mereka berbeda pendapat. Dianjurkan ini bermakna rukun, wajib atau sekedar sunnah. Sebagian para ulama syarat ataukah sunnah. Sebagian ulama ada yang menyatakan syarat karena keumuman hadis ini. Tidak ada wudu berarti tidak sah. Sebagian ulama menyatakan wajib bukan sebagai syarat. Kalau dia meninggalkannya maka wudunya sah tetapi dia berdosa. Pendapat yang ketiga menyatakan sunnah dan ini pendapat mayoritas ulama dan kita sedang belajar fikih ringkas, tidak kita uraikan secara rinci. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena beberapa alasan. Dua hadis sahih yang merupakan hadis pokok di dalam mensifatkan wudu Nabi SAW secara rinci, yaitu hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika mereka mempraktekkan sifat wudu Nabi secara rinci dengan meminta dibawakan air satu gayung. Tiada salah di antara dua sahabat ini yang menyebutkan harus mengucapkan bismillah dahulu sebelum wudu. Kedua, hadis ini wallahu a'lam bishawab, Imam Ahmad yang merupakan muhaddis mendhaifkan sanadnya. Bahkan beliau menyatakan la yathbutu fi hadza syai' wal hukmu far'un 'anit tashih, dan hukum itu cabang dari kesahihan hadis. Yang ketiga, andai kata hadis ini dikatakan sahih, maka makna la wudu'a lahu bukanlah penafian sah tetapi menunjukkan ketidaksempurnaan tetapi sah. Jelas? Nah, wallah. Dari ujung Sumatera untuk Indonesia menebar dakwah, menebar sunnah. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini walaupun mungkin sebagian perutnya sudah keroncong dan tenggorokannya sudah mulai merasa haus, tetapi saya cukup bahagia ya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya semuanya. Tidak lain pertemuan kita adalah pertemuan yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan juga bisa menambah ilmu kita, dan tentunya yang paling terpenting bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu semakin menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan rasa cinta itu tentunya akan melahirkan daripada ibadah dan amalan soleh. Dan pada sore hari ini saya diberikan judul yang tentunya cukup penasaran ya para teman-teman semuanya yang mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tertawa dengannya. Apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa? Dan bagaimana keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah ya tentang sifat tertawanya Allahu Rabbul Alamin. Ini mungkin yang akan menjadi pembahasan kita, dan waktu yang diberikan sangat sempit, sementara banyak hal-hal yang akan kita berbicara tentang pembahasan kita di sore hari ini. Tepatnya saya akan membaca sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, sebuah hadis yang datang dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Dan saya yakin teman-teman semuanya pasti semua mengenal siapa beliau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, dan bahkan kalau dikaitkan antara Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibnu Mas'ud lebih alim, lebih mengerti tentang penafsiran Al-Quran. Ya, maksudnya ketika kita kaitkan antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan Abdullah bin Abbas, yaitu penggandingan antara cahaya dengan cahaya. Namun cahayanya Abdullah bin Mas'ud di dalam memahami tafsir Al-Quran itu lebih
tinggi daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Walaupun Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Namun di sana disebutkan oleh para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masih hidup, mereka mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud menanyakan tentang tafsir Al-Qur'an. Iya, setelah wafatnya Abdullah ibnu Mas'ud baru mereka mendatangi Abdullah ibnu Abbas, dan juga telah datang athar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya ada orang yang lebih jago dalam menafsirkan Al-Qur'an dibandingkan saya, maka saya akan mendatangi orangnya. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu lebih jago di dalam menafsirkan Al-Qur'an dibandingkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, kita akan membaca sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu akhira ahlin nar khurujan minha wa akhira ahlul jannah dukhulal jannah. Rajulun yakhruju minan nari habwan fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyilu ilaihi annaha mala fayarji fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala فيقول الله ملأ فيقول الله تبارك وتعالى اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا 10 أمثالها أو إن لك 10 أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت ملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. Perhatikan para hadirin dan hadirat, hadis yang sangat agung yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saya artikan dulu hadisnya, kemudian setelahnya kita mengambil fawaid dari hadis-hadis tersebut. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui laki-laki yang paling akhir keluar dari neraka, ya, sehingga dia menjadi laki-laki yang paling akhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan, ada seorang laki-laki yang dia keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merangkak. Fayaqulu Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah berkata kepadanya, idhhab fadkhulil jannah, pergilah engkau untuk masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyilu ilaihi anna mala'u, kemudian dia mendatangi surga dan dikhayalkan kepadanya bahwasanya surga itu telah penuh. Fayarji, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata, ya Rabbi wajadtuha mala'u, wahai Rabbku, aku mendapatkan surga itu telah penuh. Fayaqulullah tabaraka wa taala, kemudian Allah berkata kepadanya, idhhab fadkhulil jannah, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Qala fayatiha fayukhaylu ilai anha mala'u fayarji fayaqul ya Rabbi wajadtuha mala'u. Jadi dia berulang-ulang, dia dikhayalkan lagi kepadanya kalau surga itu telah penuh, dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepadanya, datangilah surga dan masuklah engkau ke dalam surga tersebut. Kemudian ketika dia masuk ke dalam surga, Allah mengatakan, fa inna laka mithla dunya wa asyar amthaliha, dan engkau mendapatkan, ya, 10 kali lipat dibandingkan kenikmatan daripada dunia. Au inna laka asyar amthaliha dunya, atau bagi engkau ada 10 kali lipat dibandingkan kenikmatan dunia. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat hadis yang lainnya, ketika dia masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, berangan-anganlah engkau. Allah memerintahkan dia berangan-angan. Kalau seandainya di dunia ini kita diperintahkan untuk berangan-angan dengan durasi waktu 3 menit saja, dunia ini sudah berada di atas genggaman kita. Ya, misalnya Mas Pitung disuruh berangan-angan, apa yang kau angan-angan semua kau dapat di dunia ini. Ya sudah, angan-angan saya seluruh dunia milik saya. Nggak sampai 1 detik kan? Seluruh dunia milik saya. Saya menguasai dunia. Di bawah saya semua adalah anak buah saya. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadanya dan memerintahkan kepadanya untuk berangan-angan.
Sehingga dia mengatakan, ya Allah, sudah tidak ada lagi apa yang aku angan-angankan. Kemudian Allah ingatkan kepadanya beraneka ragam nikmat, ini nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Ya, kemudian dia meminta kembali sehingga habis angan-angannya. Setelah habis angan-angannya, Allah mengatakan, wa hadza laka wa asyur amsalihha. Apa yang kau angan-angankan tersebut, ya, engkau dapatkan seluruhnya, kemudian dilipat dengan 10 kali lipat. Nah, laki-laki tadi yang keluar dari neraka, ya, bahkan disebutkan dalam riwayat ketika dia keluar dari neraka dan dia menoleh ke dalam neraka, dia berkata, tidak ada satupun manusia yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmatku ketika dia dikeluarkan dari api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Bayangkan para hadirin dan hadirat, iya, jasad dia itu masih dalam keadaan terpanggang. Dia belum menikmati indahnya surga. Dia belum menikmati enaknya, lezatnya makanan dan minuman dalam surga. Dia belum menikmati bagaimana cantiknya bidadari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Dia baru saja lepas dari neraka. Iya, kemudian dia berkata, tidak ada satupun manusia yang merasakan nikmat semenjak diciptakan manusia lebih nikmat daripadaku. Padahal seluruh para nabi dan rasul semua sudah masuk dalam surga. Para mujahidin, para syuhada, para siddiqin, as-salihin, al-muttaqin, mereka semua sudah masuk dalam surga. Dia baru saja keluar dari neraka. Kita bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya api nerakanya Allah Rabbul Alamin. Kita bisa merasakan bagaimana pedihnya api neraka Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bulan Ramadan ini tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah, tidak bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah dalam keadaan Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan memasukkan dan membuka pintu surga selebar-lebarnya, tentunya kita lah orang yang sangat merugi sekali. Baik, kita fokus kepada hadis kita. Ketika dia mendengar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dengan selipatan 10 kali lipat, dia berkata, "Ataskharu bi aw tadhaku bi wa antal malik?" Wahai Allah, apakah engkau bercanda kepada saya ya Allah? Apakah engkau tertawakan saya ya Allah dalam keadaan engkau adalah raja di atas segala raja? Baik, jadi maksudnya saking bahagianya, saking senangnya, dia selamat dari neraka saja sudah cukup buat dia. Kalau seandainya dalam surga dia cuma berdiri-berdiri saja, tidak mendapatkan kenikmatan, itu sudah cukup bahagia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melipatkan 10 kali lipat apa yang dia angan-angankan. Nah, saking bahagianya dia berkata, "Engkau Rabbul Alamin. Engkau yang memiliki jagat raya sealam semesta ini, kau bisa bercanda denganku ya Allah? Engkau ingin mentertawakan aku?" Ya. Kemudian wa antal malik, dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat hamba tersebut saking senangnya dan saking bahagianya. La ilaha illallah. Ya, kita akan berbicara nanti tentang luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sudah dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dia berbuat kemaksiatan, ya, dia durhaka kepada Allah. Kemudian ada saatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan sesuatu kepadanya yang kecil dalam surga, tetapi Allah memberikan kepadanya sesuatu yang sangat istimewa dalam keadaan dia orang yang paling akhir keluar dari surganya Allah. Nah, bayangkan bagaimana lagi orang-orang yang di awal masuk surga dari para kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kemudian qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Fakana yuqal dzalika adna ahlul jannah manzilatan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah dia adalah laki-laki yang paling ringan atau yang paling rendah nikmatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Mas'ud yang mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menceritakan hadis ini kepada sahabatnya, beliau juga tertawa. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ala tas'aluni mimma," atau beliau berkata kepada sahabatnya, "Ala tas'aluni mimma adhaku?" Tidakkah kalian bertanya kepadaku kenapa aku tertawa ketika aku menyampaikan hadis ini? Faqalu mimma tadhak.
Kemudian mereka berkata, wahai Abdullah ibn Mas'ud, kenapa engkau tertawa? Qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan aku tertawa dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa pada waktu itu. Faqalu bima tadhaka ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa ketika menyampaikan hadis ini? Qala min dhahki rabbil alamin hina qala wa asyra ad'afid dunya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tertawa, maka aku juga tertawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, sebelum saya membaca satu persatu, dari faedah yang bisa kita petik, kita bisa melihat kesemangatan para sahabat, kepenasaran sahabat Rasulullah terhadap ilmu itu jauh dibandingkan dengan tabi'in. Jadi ketika Rasulullah SAW tertawa, ya, ketika beliau mengkhabarkan hadis ini, para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Nah, para tabi'in ketika mendengar Abdullah ibn Mas'ud, ketika melihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu tertawa, mereka enggak bertanya kepada Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud lah yang berkata kepada mereka, tidakkah kalian bertanya kepadaku, kenapa aku tertawa? Kemudian ketika Abdullah ibn Mas'ud mengatakan demikian, baru mereka mengatakan, kenapa engkau tertawa? Ya, kemudian Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku tertawa karena Nabi tertawa. Ya, dan para sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa taala tertawa. Taib. Nah, dalam hadis ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentunya banyak faedah sekali yang bisa kita petik. Pertama, fil ahadithi ilmun min a'lamin nubuwah wa i'lamullahi ta'ala lin nabihi sallallahu alaihi wasallam bi akhir ahli nar khurujan wa akhir ahli jannati dukhulan. Dalam hadis ini ada faedah buat kita dari tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada beliau tentang laki-laki yang paling akhir keluar dari neraka dan laki-laki yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dan ini merupakan perkara gaib. Dan perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya Allah, sebagai rasulnya Allah, Allah lah yang mengkhabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara gaib tersebut. Dan tidak semua perkara-perkara gaib itu dikhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian saja perkara gaib yang dikhabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang seseorang mereka mengaku mengetahui perkara gaib, iya, dia mengetahui apa akan terjadi besok, dia mengetahui apa yang akan terjadi bulan depan, dia mengetahui apa akan terjadi tahun depan, maka dia telah memposisikan dirinya dengan Allah Rabbul Alamin. Dan siapa yang meyakini seseorang itu mengerti perkara gaib, maka orang tersebut telah menjadikan orang yang diyakini tersebut sebagai tandingan bagi Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, la ya'lamu al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, dan juga tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Karena itu merupakan perkara dari perkara rahasianya Allah Rabbul Alamin. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat tersebut? Karena itu kiamat adalah perkara yang akan terjadi di depan kita. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal maslu anha bi alami manisail. Tidaklah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maksudnya engkau wahai Jibril lebih mengetahui dibandingkan diriku. Ini di antara hal yang saya sebutkan tadi, tidak semua perkara gaib diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, para hadirin dan hadirat, ketika kita membahas tentang apa itu syirik. Syirik adalah taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khassa'isillah. Syirik adalah menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Jadi kapan seorang makhluk menjadikan pada makhluk yang lainnya yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah, maka dia telah menyekutukan sesuatu itu dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, dan bagian dari kekhususan Allah adalah mengerti dan mengetahui perkara gaib.
Tidak ada yang berserikat dengan Allah di antara makhluk-makhluknya untuk mengetahui perkara gaib ini kecuali para nabi dan rasul yang dikhabarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan sebelum saya lanjutkan, para hadirin dan hadirat, saya ingin bertanya, dan saya yakin para hadirin dan hadirat yang sudah hadir di kajian ini sudah sering ikut kajian rutin, alhamdulillah ikut pengajian dengan Ustaz Firanda, subhanallah, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang luar biasa ilmunya. Soal yang ingin saya tanya, para ahli terkadang memprediksikan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, dan di daerah ini dan itu. Ya, dan itu selalu tepat. Apakah perkiraan terjadinya gerhana matahari ataukah gerhana bulan ini bagian daripada bagian dari hal mengerti perkara gaib sehingga kita tidak boleh mempercayainya, dan siapa yang mempercayainya dia akan bisa kufur? Ada yang bisa menjawab? Silakan, bila ada yang bisa menjawab. Ya. Raise hand langsung bagi yang bisa menjawab. Silakan. Masih pada anteng, Ustaz? Belum panas nih ya? Belum panas. Masih pada anteng. Atau lagi lapar nih? Lagi lemas nih. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kaidah penting ya, yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Baik, ada pengaruh yang sifatnya itu zahir, ada pengaruh yang sifatnya itu tidak zahir. Ada pengaruh yang sifatnya bisa jelas, ada pengaruh sifatnya tidak jelas. Saya jelaskan dulu hal yang lebih mudahnya. Baik, setiap kita naik pesawat, itu biasanya pilot akan mengatakan penerbangan kita menempuh jarak 2 jam 50 menit atau 2 jam atau 1 jam setengah. Itu biasa tepat ketika pesawat landing tepat di waktu yang telah disebutkan. Nah, misalnya jarak antara Jakarta dengan Banda Aceh, itu kan sudah ada jalurnya, jaraknya ya sekian kilometer. Nah, pesawat dia berjalan dari sekian dan sekian, maka dengan jarak sekian itu dia membutuhkan waktu 2 jam 50 menit. Ini adalah perkara yang memang zahir, nampak, jelas. Ya, dari ukurannya dan juga dari kecepatan larinya pesawat tadi. Nah, begitu juga antara matahari dengan bulan. Matahari itu kan dia bergerak. Ya, matahari setiap menit bergerak sekian dan sekian. Itu ada ilmu khusus dan ada pengamatan dengan alat-alat yang khusus. Nah, ketika matahari itu bergerak dengan ukuran sekian, maka dari jam sekian atau pada hari ini akan terjadilah pertemuan antara matahari dengan bulan tadi. Ya, akan nampak jelas, akan ada pertemuannya dengan jarak yang berjalan tersebut. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini bukanlah perkara yang terlarang dalam agama. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, man atta arrafan, barang siapa yang seseorang mendatangi tukang ramal dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, maka dia telah kufur apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak masuk dalam bab ini sama sekali. Akan tetapi ramalan yang itu membuat seseorang itu bisa keluar dari Islam, sesuatu yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ketika dia bulannya Sagittarius, bulannya ini dan itu, oh kalau bulan kamu Sagittarius, berarti di bulan ini kamu dapat jodoh, di bulan ini kamu akan dapat rezeki, di bulan ini kamu akan begini dan begitu. Itu kan nggak ada pengaruhnya. Dari mana dia mengetahui dapat rezeki? Itu rahasianya Allah. Itu perkara gaib, tidak ada yang mengerti dan tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan perputaran matahari dan bulan tadi, sama seperti jarak pesawat antara satu daerah dengan daerah yang lain yang bisa diketahui dengan pasti. Ya, walaupun mungkin meleset 1 menit 2 menit. Bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Baik. Karena kita pembahasannya bukan inti ini, jadi cuma sekedar lewat saja dan mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini juga ahadits bayanu fadlillahi ta'ala wasi'ati ata'ihi. Dalam hadis ini ada kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan luasnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Fahada akhir man yadkhul jannah wa adnaha manzilatan wa ma'adha a'tahu Allah ta'ala asyra ad'afid dunya bima fiha hatta istakhafal farah wa ahdama syusi'atul ata'. Perhatikan,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dia berbuat dosa, yang dia berbuat maksiat. Bahkan saking banyaknya dia berbuat dosa, saking banyak dia berbuat maksiat, dia menjadi orang yang paling akhir keluar dari nerakanya Allah Rabbul Alamin, dan menjadi orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Tetapi bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa yang dia angan-angankan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat dengan 10 kali lipat. Ketika kita berkomunikasi dengan manusia, ketika kita bermuamalah dengan manusia, kita berbuat salah dengan manusia tersebut, kita mengkhianati dia, kita membuat dia kecewa. Jangankan dia memberikan kebaikan untuk kita, membalas kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dari kesalahan tersebut, mungkin dia akan membalas dengan kejelekan yang lebih berlipat dari apa kesalahan yang kita lakukan. Atau minimal dia tidak akan mau berbicara dengan kita. Ya, dia tidak akan mau berkomunikasi dengan kita, apalagi dia memberikan hadiah kepada kita. Tapi subhanallah, kita berhadapan dengan Allahu Rabbul Alamin. Siang dan malam kita berbuat maksiat kepadanya, siang dan malam kita berbuat dosa kepadanya. Nah, ya, malas beribadah, sulit untuk berbuat kebajikan, sulit untuk melakukan apa yang beliau perintahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menunggu. Mudah-mudahan ada di antara hamba-hambaku yang bertaubat. Mudah-mudahan ada di antara hambaku yang kembali kepadaku. Dan kalau seandainya tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah sebelum dia mati, ya, itu pun tidak langsung dia dimasukkan ke dalam neraka. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab dia dalam neraka, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, namun diadab tidaklah selama-lamanya. Ada waktu yang kemudian dia angkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya zat yang begitu mulia ini, Tuhan yang kita sembah ini, yang begitu banyak berbuat kebaikan kepada kita, begitu luas rahmat kepada kita, saya ingin tanya kepada diri saya, dan saya ingin tanya kepada para hadirin dan hadirat, apakah pantas untuk kita bermaksiat kepadanya? Apakah pantas untuk kita melakukan apa yang dilarang olehnya? Apakah pantas untuk kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin? Dalam keadaan satu amalan yang ringan terkadang diberikan pahala sebesar gunung Uhud oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang satu ucapan yang ringan bisa menyelamatkan seseorang dari nerakanya. Terkadang dengan hanya memberikan air kepada seekor anjing yang najis, Allah hapuskan beraneka ragam dosa yang dilakukan dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang harus kita tanamkan di bulan Ramadan ini, para hadirin dan hadirat. Luasnya rahmat Allah kepada kita, besarnya kasih sayang Allah kepada kita, dan tanamkan keagungan Allah dalam kolbu kita, sehingga ketika tertanam itu dalam kolbu kita akan menghalangi kita dari berbuat dosa dan berbuat maksiat. Baik. Kemudian yang ketiga, sebelum saya lanjut faedah selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita uji lagi satu soal lagi supaya nggak mengantuk ya. Baik, ini nggak boleh lewat ini soalnya. Tadi satu kali lewat. Ini nggak boleh lewat. Soal yang kedua, bagaimana keadaan orang-orang beriman masuk dalam surga? Ya. Silahkan yang bisa jawab. Yang bisa jawab dikasih hadiah pulsa 50.000 dari Masjid Astra. Baik. Silakan. Raise hand. Bagaimana keadaan orang beriman masuk dalam surga? Anteng bener ini. Yang bisa jawab silakan segera raise hand. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hah? Tidak ada yang menjawab? Enggak ada, Ustaz. Ustaz jangan tanya saya juga, saya juga nggak tahu. Labas, saya jawab. Orang-orang beriman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya,
Ya, ada 70.000 orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah tanpa adab dan tanpa hisab. Mereka adalah la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta ruqyah, tidak dikai, dan mereka wala yatatayyarun, tidak menganggap sial dengan suara burung atau keberuntungan, dan kepada Allah mereka hanya bertawakal. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya ini masih ada keterkaitan dengan pembahasan hadis kita di sore hari ini. Yang kedua, seseorang masuk ke dalam surganya Allah setelah dia dihisab. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Barang siapa yang seseorang ya timbangan amalan kebaikannya itu lebih banyak, maka dia akan masuk dalam surga. Tetapi kalau seandainya ya timbangan amalan kejelekannya itu justru lebih banyak, dia tempatnya dalam neraka. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang seseorang itu dihisab, maka dia mendapatkan adab. Bukan adab dalam neraka, tapi keberatan yang akan dia lalui ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, setelah melalui panjangnya hisab dan berat tadi, dia sukses masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Dan yang ketiga, masuknya orang-orang ke dalam surganya Allah adalah dari hadis yang kita sebutkan tadi. Dia telah diadab dalam neraka. Ya, dia telah disiksa dalam neraka. Kemudian ada saatnya dia mendapatkan syafaat dari Nabi SAW atau orang-orang yang mereka memberikan syafaat, kemudian dia diangkat ke dalam surga. Ini 3 kondisi orang-orang beriman masuk ke dalam surga. Dan tidak ada orang-orang yang mereka memiliki iman walaupun sebesar biji sawi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, masuk kekal dalam nerakanya Allah, sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij dan keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Siapa yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Dan ini jelas terbantah dari hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya adalah hadis yang sedang kita baca ini. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka dalam keadaan dia sudah dipanggang, kemudian dia masuk dalam surga dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jangan sampai lupa ya. 3 keadaan orang-orang beriman masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-haditsu dalilun ala itsbati sifati dhahak lillahi ta'ala liqaulihi fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hatta yadhakullahu tabaraka wa ta'ala minhu. Dari hadis ini kita mengambil sebuah pelajaran. Ditetapkannya sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, perhatikan baik-baik para hadirin dan hadirat, ini masalah yang sangat penting untuk kita ketahui. Ahlussunnati wal Jamaah di dalam memahami ayat-ayat sifat, mereka membawa ayat sifat tersebut atau ayat Al-Qur'an kepada zahir daripada nas. Zahir daripada nas. Kecuali di sana datang sesuatu yang memalingkan dari mana zahir kepada mana yang lainnya, maka kita bawa kepada mana yang lainnya. Tetapi secara hukum asal semua ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah itu dibawa kepada zahir ayat tersebut. Dan demikianlah jalannya para salaf. Dan demikianlah jalannya para nabi dan rasul. Kalau seandainya sesuatu itu boleh ditakwil secara hukum asal, maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama akan mentakwil ayat tersebut. Perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim menunggu waktu sekian lama untuk mendapatkan seorang anak. Fabashir Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan dari orang-orang yang soleh. Kemudian fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami memberikan khabar gembira kepada Ibrahim dianugerahkan kepada beliau seorang anak. Ketika falamma balaghu ma'ahu sa'yu, ketika umurnya Ismail sudah dewasa, sebagian ulama mengatakan di antara 7 tahun sampai 12 tahun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan beliau ceritakan sendiri kepada anaknya apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Ya bunai ini arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana menurut pendapat engkau wahai anakku? Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah dari Allah, ketika datang ayat-ayat dari Allah, beliau fahami secara zahir. Walaupun zahir itu kelihatannya kejam. Bagaimana mungkin ada seorang ayah harus menyembelih anaknya? Ini kan gak logis, ini kan gak masuk akal. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi Anda jangan terlalu jumut dalam memahami ayat.
Jangan terlalu polos dalam memahami ayat. Ayat itu perlu dilihat dari tekstual, kontekstual, intekstual. Dari beraneka ragam sisi harus kita lihat ayat itu. Nah, kalau seandainya Ibrahim berpemikiran seperti orang-orang yang terakhir dalam memahami ayat Al-Quran, dalam memahami perintah Allah, maka Ibrahim adalah orang yang paling jago untuk mentakwil kepada mana yang lainnya. Oh, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada saya menyembelih anak saya. Maksudnya saya harus menyembelih waktu saya agar bagaimana waktu saya itu lebih fokus untuk mengurusi anak-anak saya. Atau maksudnya nggak mungkin lah Allah memerintahkan saya untuk menyembelih anak saya. Maksudnya Allah memerintahkan saya untuk menyembelih hewan peliharaannya Ibrahim, hewan peliharaannya Ismail. Nggak mungkin Ismail disuruh sembelih, kan begitu kan? Tapi Ibrahim alaihissalam tidak mengungkapkan demikian. Beliau tidak mentakwil demikian. Iya, beliau mengutarakan sebagaimana zahir yang beliau dapat dari Allah bahwasanya anaknya itu akan disembelih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat setelahnya ketika Ibrahim akan disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Ibrahim sudah menyerahkan diri kepada Allah dan Ismail juga sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, yang kedua-duanya saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Ibrahim melihat anaknya akan disembelih, anaknya melihat ayahnya akan menyembelih dirinya. Kemudian tiba-tiba datang malaikat dan membawa seekor kibas yang sangat besar. Inilah jalannya para salaf, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ayat itu difahami asalnya secara zahir sampai datang sesuatu yang memalingkannya, baru dia dipalingkan kepada mana yang lainnya. Ini satu hal. Hal yang kedua, sesuatu itu akan bisa diketahui oleh manusia itu dengan beberapa jalan. Yang pertama, manusia melihat sendiri sesuatu tersebut sehingga dia bisa menggambarkannya. Yang kedua, ada orang yang melihatnya, yang kemudian orang yang melihat tadi mengkhabarkan kepadanya sehingga dia bisa menggambarkannya. Yang ketiga, ada sesuatu yang serupa dengannya. Ketika ada sesuatu yang menyerupainya, dia juga bisa menggambarkan sesuatu tersebut. Baik. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang sifat Allah, pertama, tidak ada satupun manusia yang melihat Allah. Bahkan Nabi SAW ketika beliau di Isra dan dimirajkan oleh Allah, beliau tidak melihat Allah Rabbul Alamin. Baik. Dan yang pertama lupa saya sebutkan, kita tidak melihat Allah. Nabi juga tidak melihat Allah. Yang ketiga, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Rabbul Alamin. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Bisa difahami? Nah, ketika jalan ini tidak bisa ditempuh oleh manusia, maka yang ada jalan bagi kita dalam menetapkan sifat-sifat Allah adalah apa yang telah Allah khabarkan dalam Al-Quran dan apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya ini saja. Baik? Tidak ada jalan bagi kita, saya tegaskan kembali, kecuali hanya jalan ini saja. Maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Alallahil bayan wa ala rasul balagh wa alaina taslim. Allah yang menjelaskan tentang agamanya, Rasulullah yang menyampaikannya, dan kita sehebat-hebatnya kita, sejago-jagonya kita, maka kita hanya cukup menerima dan mendengar apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas? Sehingga sebuah hal yang sangat tidak baik, sesuatu hal yang kita tidak memiliki adab kepada Allah. Ketika Rasulullah mengkhabarkan Allah tertawa, kita mengatakan Allah tidak tertawa. Tetapi maksudnya adalah Allah memberikan pahala kepadanya. Maksudnya adalah Allah ridho kepadanya. Nah, para hadirin dan hadirat, kita tanyakan kepada mereka, ketika engkau menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tertawa, apakah engkau melihat Allah itu tidak tertawa? Satu. Apakah engkau melihat, apakah ada orang yang mengkhabarkan kepada engkau bahwasanya Allah tidak tertawa? Tentunya ini sesuatu yang tidak mungkin. Nabi SAW ketika mengkhabarkan Allah tertawa, Nabi SAW tertawa. Ya, dan menunjukkan ini adalah diinginkan secara zahir. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mendengar hadis ini dari Nabi, ketika Nabi itu tertawa, beliau juga tertawa. Sehingga tidak diinginkan daripada hadis tersebut kecuali itu tertawa secara hakikatnya.
Namun para hadirin dan hadirat, ketawanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tertawanya makhluk sesuai dengan makhluk itu sendiri. Bisa difahami? Taib. Sama dari sisi lafaz, tidak mesti sama dari sisi hakikat. Ini kaidah yang perlu diambil, kaidah yang perlu diketahui. Saya ulangi, sama dari sisi lafaz dan makna, tidak mesti harus sama dari sisi hakikatnya. Kita punya wajah, kita punya wajah. Rumah kita juga punya wajah, masjid kita juga punya wajah. Apakah wajah kita sama dengan wajah rumah? Apakah wajah kita sama dengan wajah masjid? Tentunya beda. Ya, berbeda. Begitu juga antara wajah kita dengan ibu kita, walaupun sama-sama punya dua mata, sama punya hidung dan satu telinga, dua telinga dan satu mulut, tetapi ada perbedaan di situ. Apalagi kita ingin berbicara wajah kita dengan wajah semut, wajah kita dengan wajah nyamuk, wajah kita dengan wajah ular, wajah kita dengan wajah cacing, tentunya sangat berbeda. Itu antara makhluk dengan makhluk saja berbeda walaupun sama-sama wajah. Apalagi apabila itu digandengkan dengan Allah Rabbul Alamin. Jelas? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar. Kita juga mendengar. Apakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya kita? Tentunya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Kita juga bisa melihat. Apakah berbeda? Apakah sama antara melihat kita dengan melihat Allah? Tentunya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu, dan kita manusia juga memiliki ilmu. Apakah ilmunya Allah berbeda? Apakah ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk? Tentunya berbeda. Ya, begitu juga dengan tertawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, dan makhluknya Allah juga tertawa. Tetapi tertawanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tertawanya makhluk sebagaimana yang kita ketahui bersama. Faham? Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, sedikit faidah, karena ini inti pelajaran yang kita bahas di sore hari ini, walaupun agak berat, cuman difokuskan. Ahlul batil, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya, mereka semuanya menggunakan ayat laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ketika kita katakan kepada Mu'tazilah, ya Mu'tazilah, kenapa engkau tidak menetapkan tertawa bagi Allah? Dia mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Makhluk tertawa, Allah tertawa. Enggak mungkin Allah tertawa karena makhluk tertawa, Allah enggak tertawa. Begitu juga ketika kita tanya kepada Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, kenapa engkau menafikan tertawa bagi Allah? Dia akan menjawab dengan ayat yang sama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Makhluk tertawa, Allah tertawa. Nah, kalau Allah tertawa, nggak mungkin itu akan melazimkan sama dengan makhluknya. Maka kami tidak menetapkan Allah tertawa. Yang kami tetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan Allah memberikan pahala kepadanya. Nah, kita tanya kepada Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, makhluk mendengar, Allah juga mendengar. Kenapa kalian menetapkan sifat mendengar bagi Allah? Ya, padahal juga makhluk punya sifat mendengar. Kenapa kalian tidak mengatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah? Dia akan menjawab, mendengarnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tertawanya makhluk ya sesuai dengan mendengarnya Allah sesuai dengan pendengarannya Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, mendengarnya makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk itu. Jadi dalam satu hal mereka menggunakan kaidah itu, dalam hal yang lain mereka menafikan kaidah tersebut. Jadi di sini terjadi kontradiksi dari akidah dan manhajnya mereka. Makanya kata Allah dalam ayatnya, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak antara satu dengan yang lainnya. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Oleh karena itu, jalannya Ahlus Sunnah di dalam menetapkan sifat Allah, yang pertama mereka menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana datangnya, mereka itsbatkan. Setelah mereka itsbatkan sifat-sifat tersebut, kemudian mereka sucikan, mereka tanzih, mereka sucikan yang serupa dengan makhluknya. Mereka menetapkan Allah tertawa, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Adapun orang-orang Jahmiyah, mereka mentaktil dulu sifat Allah. Sifat Allah ditolak dulu. Allah tertawa? Enggak, Allah enggak tertawa. Tapi dalam hadis disebutkan Allah tertawa.
Iya, mereka tidak bisa menolak hadis. Hadisnya di Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka takwil. Oh, tertawa di sini maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya. Allah memberikan ridho kepadanya. Bisa difahami di sini? Jalannya mereka, saya ulangi balik. Saya ulangi pelan-pelan. Ahlussunnah di dalam menetapkan sifat Allah, mereka tetapkan dulu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dari pengkhabaran sifat-sifat tersebut. Baik. Setelah mereka tetapkan, baru setelahnya mereka sucikan. Mereka mengatakan Allah tertawa. Iya, Allah tertawa. Kenapa? Karena Rasulullah mengkhabarkan Allah tertawa. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Tertawanya Allah tidak sama dengan tertawa makhluknya. Tertawanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tertawanya makhluk adalah sesuai dengan kelemahannya makhluk itu sendiri, sebagaimana dalam mendengarnya Allah dan melihatnya Allah dan ilmunya Allah. Adapun mereka Jahmiyah, ketika mereka mendengar sifat Allah, mereka ta'til, mereka tolak. Allah nggak tertawa. Tapi dalam hadis Allah menyebutkan Allah tertawa. Baru setelahnya mereka takwil. Oh, maksudnya tertawa di sini adalah Allah memberikan ridho kepadanya. Allah memberikan pahala kepadanya, bukan daripada sifat tertawa itu sendiri. Inilah sisi perbedaan pendalilan antara Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah. Ya, sehingga para hadirin dan hadirat, la syak wa la raib, ini merupakan keyakinan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Sebagai pengikut para salaf, kita memahami dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa. Saya membaca di sini ya ucapan para salaf rahimahumullah, ajma'u salafu rahimahumullah ala itsbatu sifati dhahak lillahi taala ala wajh laik bihi subhanah. Seluruh para salaf mereka sepakat ditetapkannya sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah fi kitab Tauhid, disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah ya di jilid yang kedua di halaman 563. Dan beliau seorang ulama yang hidup di tahun 200 Hijriyah, dan beliau seorang ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan bab dzikri itsbatu dhahak Rabbina azza wa jalla. Bab penyebutan sifat dhahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila sifatin tasifu dhahakuhu, bila takif li dhakhihi. Tetapi seseorang tidak membagaimanakan dari sifat tertawanya Allah. Dia hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala tertawa, tidak dia membagaimanakan dengan sifat-sifat tertentu dari sifat-sifat makhluknya. Taib wala yushabbih dhahaku bi dhahatil makhluqin. Dan tidak boleh seseorang menyerupai ketertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Ya, tetapi ditetapkan Allah itu tertawa. Bal nu'min bi annahu yadhak. Kata Ibnu Khuzaimah, kita beriman Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Kama 'allama nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa naskut an sifati dhahaki jalla wa ala id Allahu azza wa jalla ista'thar bi sifati dhahakihi. Dikarenakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khabarkan kepada kita kalau Allah itu tertawa. Maka kita tetapkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, tetapi kita tidak membagaimanakan, tidak mensifati tertawanya Allah begini dan begini, tidak boleh. Karena itu bukan keyakinannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah hanya menetapkan Allah itu tertawa, tetapi tertawanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah yang tidak sama sedikit pun dengan ketawa makhluknya. Dan sebagian orang terkadang mereka mentertawakan Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika mereka berjalan di atas akidah ini. Dari sisi mana mereka mentertawakan? Mereka membawa ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan yang artinya ketika manusia itu lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepadanya. Iya. Apakah kamu akan mengatakan Allah itu lupa? Maka wajib bagi engkau harus mentakwil ayat di sini. Tidak bisa engkau memahami ayat sebagaimana zahirnya Allah lupa. Kalau engkau meyakini Allah lupa, engkau bisa kafir, engkau bisa keluar dari Islam. Ya, ini dalil yang mereka gunakan untuk mentertawakan Ahlus Sunnah, yang melazimkan Ahlus Sunnah untuk mentakwil semua sifat tidak bisa difahami secara zahir. Maka kita menjawab para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iya, perhatikan ayat. Ketika manusia itu lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepadanya. Lupa dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Bisa lupa bimana atark, meninggalkan. Bisa lupa mana dhuhulul qalb, lalainya hati seseorang dari sesuatu yang sudah dia maklumi. Itu dalam bahasa Arab. Saya ulangi kembali. Dalam bahasa Arab lupa itu dibagi menjadi dua.
Ada artinya dah tark, meninggalkan. Ada artinya duhul qalb, lalainya hati dari sesuatu yang dimaklumi. Dia sesuatu sudah tahu. Misalnya tadi saya sudah mengatakan masuknya seseorang ke dalam surga, masuknya orang beriman dalam surga dengan 3 keadaan. Saya sudah menyampaikan tadi dan ilmunya telah diketahui oleh teman-teman. Kemudian ketika saya tanya lupa. Ya, maka dia menyebutkan nasitu, saya lupa. Karena sesuatu yang sudah dimaklumi kemudian hilang tadi, lalai dia, lupa. Baik. Nah, di dalam ayat perhatikan baik-baik. Ketika manusia itu lupa kepada Allah, Allah lupakan dia. Perhatikan baik-baik. Ketika manusia berbuat dosa, ketika manusia berbuat maksiat, dia tahu nggak kalau seandainya Allah melarang itu? Tahu nggak dia? Dia berbuat zina, dia minum khamar. Ya, dia berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, dia tahu nggak kalau Allah melarang dia? Dia tahu nggak kalau Allah melihatnya? Dia tahu. Faham dia. Tetapi dia sengaja meninggalkan Allah, sengaja untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Sehingga ayat ini para hadirin dan hadirat artinya lupa adalah meninggalkan. Ketika manusia mereka meninggalkan berbuat ketaatan kepada Allah, maka Allah meninggalkan dia kelak di yaumul qiyamah. Allah tidak akan membelanya, Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Dan ini bukan takwil, ini adalah memahami ayat sebagaimana zahirnya. Bisa difahami ya? Tapi harus paham. Ini permasalahan yang penting. Karena banyak sekali orang-orang yang mereka mentertawakan Ahlussunnah, mengatakan Ahlussunnah sesat, Ahlussunnah itu mujassimah. Ya, Ahlussunnah itu menyerupai antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Sehingga tidak sedikit mereka mengkafirkan Ahlussunnah dikarenakan keyakinan mereka ini. Ya, dan banyak teman-teman yang tadinya mereka sudah intima kepada sunnah, sudah belajar apa itu dakwah, sudah mengerti apa itu dakwah salafiyah, sudah cinta dengan sunnah, tetapi ketika dia tidak memahami permasalahan yang sedang kita bahas ini dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang jeli, sehingga dia banyak termakan dari orang-orang yang kemudian menyebarkan syubhat, melontarkan syubhat, dia tidak punya jawabannya, dia tidak bisa memahami permasalahannya, sehingga dia mengikuti jalan yang dia meninggalkan jalan yang telah diakui sebagai jalan kebenaran. Bisa difahami ya? Baik. Dan juga daripada faidah hadis ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, bolehnya seseorang itu tertawa. Terkadang sebagian orang terlalu saklek, ya, hidupnya terlalu serius. Ya, kalau tertawa nanti keras hati, ya, kalau tertawa nanti menjatuhkan muruah seseorang. Nabi SAW manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia, tetapi beliau tertawa dengan sahabatnya. Dan terkadang Nabi kita Muhammad SAW beliau bercanda. Seorang Nabi bercanda. Terkadang kita sedikit punya ilmu, Masya Allah, jaimnya tuh luar biasa. Ya, pokoknya kalau senyum sama orang, tertawa sama orang, bercanda sama orang, dia pikir itu akan menjatuhkan kedudukannya, menjatuhkan kehormatannya. Nabi, para hadirin, tertawa. Bahkan Nabi bercanda. Datang seorang nenek-nenek menjumpai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan nenek-nenek nggak masuk surga nanti, sehingga membuat dia sedih. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya nenek-nenek itu nggak masuk surga. Iya, kemudian Nabi SAW mengatakan iya, karena siapa yang mati dalam keadaan tua, nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia kembali. Kenapa? Rasulullah ingin membuat dia senang, Rasulullah ingin membuat dia tertawa. Kemudian ada seorang sahabat waktu itu dia menunggangi unta. Kemudian kata Rasulullah, kenapa engkau menaiki anak unta? Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, ini bukan anak unta, ini induk unta. Saya nggak naik anak unta, saya naik induk unta. Kata Nabi SAW, bukankah induk unta ini juga dia punya ibu? Kan dia anaknya induk unta, anak juga namanya. Bercanda Nabi kita Muhammad SAW. Ada saatnya beliau serius. Ketika menyampaikan ilmu beliau serius. Ya, apalagi menjelaskan tentang neraka, menjelaskan tentang azab Allah, menjelaskan tentang hukum Allah. Nabi kita serius. Tapi di tengah keseriusan beliau ada hal yang beliau bercanda dengan sahabatnya. Bercanda dengan istrinya. Iya, punya waktu dengan sahabat-sahabat yang terkadang mereka dari sisi sosial adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin,
Orang-orang yang nggak punya apapun, yang tinggal di masjid, tidak punya makanan, tapi Rasulullah masih peduli dengan kondisi dan keadaan mereka. Rasulullah melihat seorang anak kecil sedang bermain burung. Kemudian beliau berkata, "Ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Aba Numair, wahai anak kecil, apa yang kau lakukan dengan burung kecilmu? Seorang nabi masih bisa bercanda dengan anak kecil. Terkadang kita jangankan dengan anak kecil orang lain, anak kita sendiri nggak sempat kita bercanda. Oh, nggak sempat saya bercanda dengan anak-anak, waktu saya full dari pagi sampai malam. Iya, kegiatan saya banyak. Jadi alhamdulillah anak saya ada yang ngurusinnya, subhanallah. Sibuk-sibuknya kita nggak sesibuk Nabi SAW. Hebat-hebatnya kita tidak sehebat Rasulullah. Iya, takwanya kita juga nggak melebihi daripada takwa Nabi. Iya, kewibawaan kita juga nggak melebihi daripada kewibawaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Tetapi beliau bercanda dengan anak kecil yang bukan anaknya, apalagi itu anak kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW memarahi seorang ayah yang dia tidak mencium anaknya. Kata Rasulullah, kamu nggak punya rahmat, anaknya yang pernah dicium. Iya, jadi mencium anak itu bagian dari rahmat. Mencium anak itu bagian dari akhlak. Mencium anak itu bagian dari etika, bagian dari bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Jadi jangan maknya saja dicium. Ya, anak itu juga perlu dicium. Ya, walaupun dia sudah besar dicium anaknya. Itu sebagai bentuk kasih sayang, ada kedekatan antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Iya, dan juga dari bentuk candaan Nabi SAW kepada istri beliau. Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku mengetahui kapan engkau marah dan aku mengetahui kapan engkau sedang tidak marah." Kemudian Aisyah berkata, "Bagaimana engkau mengetahui ya Rasulullah ketika aku marah dan ketika aku sedang senang dan tidak marah?" Kan nggak mungkin ya Aisyah ketika marah dengan Nabi beliau teriak-teriak, nggak mungkin. Nggak mungkin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau marah dengan Rasulullah beliau menampakkan wajah yang beliau tidak suka, nggak mungkin. Karena tidak boleh seseorang mengangkat suaranya di atas suara Nabi, nggak boleh. Apalagi itu Nabi suami beliau. Iya, ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui aku marah dan ketika aku senang?" Kata Rasulullah, "Kalau seandainya engkau sedang marah, engkau mengatakan wa Rabbi Ibrahim, demi Robnya Ibrahim." Berarti kau sedang marah itu. Engkau tidak menyebut namaku ketika marah. Tetapi ketika engkau senang, engkau mengatakan wa Rabbi Muhammad, demi Robnya Muhammad. Berarti engkau sedang senang itu. Engkau sedang tidak marah, engkau sedang suka. Subhanallah. Segitunya Nabi SAW berkomunikasi dengan istri beliau. Bahkan saking supelnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan lomba larinya Aisyah dengan Aisyah itu bukan di awal pernikahan. Ya, disebutkan dalam riwayat hadis ada 2 kali Rasulullah lari dengan Aisyah. Ketika dalam perjalanan Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk jalan duluan. Kemudian kata Rasulullah kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sekarang kita lomba lari, siapa yang menang?" Dan di lomba lari pertama Aisyah radhiyallahu taala yang memenangkan lomba lari tadi. Taib. Jadi 1-0. Kemudian setelah waktu yang lama, ya Rasulullah membawa Aisyah dalam safar beliau. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, kita sekarang lomba lari lagi." Kemudian pada waktu itu Nabi SAW memenangkan lomba lari. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, ini yang dulu ini untuk menembus kekalahan saya yang dulu. 1 lawan 1 sudah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Badanku waktu itu sudah mulai gemuk. Aku sudah mulai berisi. Sehingga aku tidak mampu untuk mengalahkan lomba lari Nabi Muhammad SAW." Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, ketaatan seseorang, ilmu seseorang, kewibawaan seseorang itu tidak menghalangi untuk dia tersenyum, tidak menghalangi untuk dia tertawa, tidak menghalangi untuk dia bercanda dengan orang-orang yang dekat dengannya. Iya, karena Islam ini bukan agama yang kaku, Islam ini bukan agama yang keras. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha sedang bermain-main dengan anak kecil di rumahnya beliau di hari raya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq sebagai bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha.
Kemudian beliau berkata, wahai Aisyah, apa yang kau lakukan? Di rumahnya Nabi Muhammad SAW dimarahi dimarahi Aisyah oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian kata Nabi SAW, biarkan wahai Abu Bakar. Jangan sampai orang menyangka bahwasanya Islam ini agama yang jumud. Jangan sampai orang berpikir Islam ini agama yang ibadah saja. Salat saja, baca Quran saja, haji saja, zakat saja. Nggak ada yang santainya. Jangan. Ada waktunya kita bermain. Ada waktunya kita makan. Ada waktunya seseorang menghibur dirinya dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali Syekh Albani yang telah menyusun sekian banyak kitab, ya terkadang beliau pergi ke pantai, di pinggir pantai bersama istri dengan anak-anak beliau, dan terkadang beliau bersama teman-temannya. Sehingga ini bukan sesuatu yang terlarang dalam agama para hadirin dan hadirat. Tetapi tertawa yang terlarang ketika tertawa itu menjatuhkan muruahnya. Tertawa yang seperti orang-orang pemabuk tertawa, atau orang-orang yang tidak punya akhlak, atau orang-orang pasar yang dia tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian tertawa bukan tertawa yang terus menerus, majelisnya majelis tertawa terus, di mana duduk tertawa, di mana duduk tertawa, di mana duduk tertawa. Tertawa yang seperti inilah ya akan bisa membuat hati seseorang itu menjadi keras, ya, dan kesehariannya terus bercanda. Ini akan membuat hati seorang itu keras. Tapi ada terkadang dia bercanda, ada terkadang dia tertawa, ada terkadang dia tersenyum, dan yang semisalnya ini tidaklah mengurangi daripada ketauhidan, tidak mengurangi kewibawaan seseorang, karena manusia yang paling berwibawa dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah, kehidupannya mereka tertawa dan bercanda. Dan satu lagi, waktu itu Rasulullah SAW makan kurma dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan beberapa sahabat yang lainnya. Iya. Kemudian Nabi SAW dilihat oleh Abu Bakar sangat banyak sekali makan kurma. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau banyak makan kurma ya Rasulullah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, ya engkau lebih banyak lagi, saking banyak anaknya pun nggak ada, butir kurma pun nggak tersimpan sama engkau, saking banyaknya engkau makan. Jadi waktu itu biji kurma itu ditolak kepada Nabi SAW. Jadi biji kurma yang dimakan oleh Abu Bakar Siddiq itu sampai berkumpul di tempat Nabi SAW. Demikian juga para ulama kita bercanda. Antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz kan buta. Syekh bin Baz buta. Dan pernah suatu hari antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani, mereka berdua mengendarai mobil. Kemudian Syekh bin Baz, Syekh Albani, beliau bawa mobilnya agak ngebut. Kata Syekh bin Baz, wahai Albani, jangan terlalu ngebut, jangan terlalu kencang kau bawa mobil. Kata Syekh Albani, orang yang buta tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya kencang bawa mobil. Dan Syekh Albani rahimahullah, beliau berdalilkan dengan hadis di mana Nabi SAW kalau berjalan beliau tidak lambat. Rasulullah kalau berjalan itu agak cepat beliau berjalan. Jadi kalau bawa mobil juga cepat, tentunya dengan batasan yang telah diatur dalam berambu-rambu lalu lintas. Itu candanya ulama, tapi nggak boleh juga kalau misalnya kita duduk dengan seorang Syekh Shalih Suhaimi misalnya, beliau buta. Kemudian ya Syekh, Anda nggak tahu bagaimana nikmatnya bawa mobil karena Anda buta. Ya kita nggak levelnya Syekh dong berbicara bercanda seperti itu. Kalau Syekh bin Baz dengan Syekh Albani kan selevel, temanan. Jadi wajar mereka bercanda, jadi jangan dipakai nanti. Ya duduk, kebetulan Syekh Shalih Suhaimi misalnya datang ke Indonesia, ya beliau buta rahimahullah, ya kita pakai dengan ucapan Syekh Albani tadi, yang nggak cocok namanya, itu nggak punya adab kita dengan ulama, karena nggak selevel umur, nggak selevel dari ilmu, dan nggak selevel dari kedudukan. Jadi dalam bercanda itu adalah hal yang dibolehkan dan dianjurkan sebagaimana bercandanya Nabi, tetapi seseorang harus melihat kondisi dan keadaan. Ya, jangan kepada semua orang dia candain. Ya, ada orang yang bisa dia candain, ada orang yang tidak bisa dia candain. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini juga kita bisa mengambil faidah, ya, peringatan atas bahaya dosa-dosa besar bagi pelakunya di akhirat kelak apabila dia belum bertobat darinya. Walaupun
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Dalam arti kata dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Namun siapa yang akan sanggup untuk menahan nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sanggup? Ini kalau seandainya saya umumkan, ini kita kajiannya sampai jam 9 malam nanti. Kalau buka puasa cukup dengan minum air putih saja. Antum di ruangan kamar sendiri, ruangan ber-AC, ruangan sejuk, duduk di kursi, nggak disiksa, nggak diapa-apain. Kita nggak sanggup mendengar penceramah nanti sampai jam 9 malam. Nggak sanggup, kita nggak betah. Saya juga nggak sanggup untuk bicara sampai jam 9 malam. Hilang, udah nggak tahu apa dia ngomongin lagi. Iya, ini apalagi misalnya Allah Subhanahu wa taala memvonis kita 1 hari saja dalam neraka. Nah 1 hari dalam neraka itu ribuan tahun dibandingkan dengan kehidupan dunia ini, di ribuan tahun. Iya, oleh karena itu walaupun wah ini kan nggak syirik, ini kan nggak perbuatan kufur, ini kan perbuatan tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah, betul. Cuman siapa yang sanggup untuk menahan nerakanya Allah? Siapa yang sanggup untuk menahan adabnya Allah? Kaki kita kena knalpot saja, yang knalpot itu panasnya itu tidak sampai 100 derajat, kita tidak sakitnya luar biasa. Sakitnya sampai ke tulang. Kita terkena air minyak panas yang mungkin mendidihnya tidak sampai 100 derajat Celcius. Yaitu sakitnya sampai ke tulang. Apalagi kalau seandainya kita dibakar dengan api neraka, dibakar dengan api di dunia ini, api yang biru tadi kita disiram bensin kemudian kita dibakar, itu lebih menyakitkan dibandingkan knalpot saya nggak sanggup kita tahan. Apalagi api nerakanya Allah itu dilipat dengan 60 kali lipat panasnya. Oleh karena itu para hadirin, jangan menyepelekan dosa, sekecil apapun dosa tersebut. Tetapi kita harus merenungi, ketika kita berbuat dosa, kita sedang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Iya, tidak dilihat besar dan kecilnya dosa tersebut, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Oleh karena itu, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan dosa, sebagai bulan untuk kita berlatih. Jangan sampai kita berbuat dosa agar keluarnya kita dari bulan Ramadan ini seperti yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, seperti bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktu yang diberikan kepada saya jam 17 lewat 20 menit, sudah lewat 2 menit. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Hanya rupanya ini sudah ada beberapa juga yang izin live karena di tempatnya masing-masing sudah masuk waktu maghrib. Oh, Indonesia Timur ya? Iya. Dari beberapa pertanyaan akan saya ambil satu pertanyaan yang kiranya bisa mewakili semua pertanyaan tersebut dari Abang Andri Asdi Putra di Bekasi. Ustadz, izin bertanya, apakah tanda bahwa Allah mencintai kita dan bagaimana meyakini bahwa sesungguhnya kita sudah berada di jalan yang dicintai Allah? Syukran wa jazakallahu khairan. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran sebelumnya, ya, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya ketika hamba tersebut menjadikan jalannya Rasulullah SAW sebagai jalan dalam pedoman kehidupannya. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, kalau seandainya engkau mengaku mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Iya, dengan engkau mengikuti jalanku, itu jalannya Rasulullah SAW, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Taib. Oleh karena itu, di antara hal yang paling urgen dalam kehidupan kita untuk kita mengetahui mana jalannya Rasulullah SAW dan mana yang bukan jalannya Rasulullah. Ketika kita telah mengetahui itu merupakan jalannya Rasulullah SAW, peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham kita. Dan jangan lepaskan apapun ujian dan cobaan yang menghampiri kita, karena itu merupakan nikmat yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika seseorang berjalan di atas sunnah Rasulullah,
berjalan di atas jalan manhajnya Rasulullah, dia akan terselamatkan dari beraneka ragam jalan-jalan kesesatan dan jalan-jalan kekufuran. Dan kemudian dia akan dikumpulkan bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Ini tanda dan bukti yang pertama. Yang kedua, sebagai bukti dan tanda seseorang mencintai seseorang, Allah mencerdaskan dia dalam agama. Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk dia menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Iya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan cerdaskan dia dalam agamanya. Allah akan faqihkan dia dalam agama. Dia akan mengerti perkara halal dan haram. Dia akan mengerti yang mana tauhid, dia akan mengerti yang mana sunnah, dia akan mengerti yang mana syirik, dia mengerti yang mananya bid'ah, dia mengerti yang mananya kesesatan. Itu sebagai bukti dan tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, kalau seandainya kita malas untuk kajian, malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, yang terkadang kesemangatan kita belajar menuntut ilmu itu hanya tinggal kenangan dalam benak kita. Dulu 10 tahun yang lalu ketika saya mengenal sunnah, walaupun banjir melanda Masjid Astra saya datang. Walaupun macet ke Masjid Astra saya datang. Iya, dulu 10 tahun yang lalu jadi kenangan-kenangan manis buat kita. Tapi sekarang ini terkadang cuma sekedar online, duduk di depan layar, duduk di depan HP-nya, duduk di depan komputernya. Ya, dengan ruangan nggak perlu macet-macetan, kadang berat untuk dia melakukannya. Kita khawatir para hadirin dan hadirat, Allah tidak menginginkan kepada kita kebaikan. Iya, ketika Allah persulit kita belajar, ketika Allah persulit kita menuntut ilmu, ketika Allah tidak merasakan lagi manisnya belajar ilmu agama, kita khawatir Allah tidak menginginkan kebaikan lagi kepada kita. Nah, kalau seandainya ini sedang kita alami, perbanyak bertobat, perbanyak beristighfar. Tidak lagi kita merasakan lezatnya, manisnya ilmu tadi, karena mungkin sudah banyak dosa dan sudah banyak kelalaian yang menutupi antara cahaya ilmu dengan kolbu kita tadi. Jadi kita harus perbanyak istighfar untuk mengembalikan itu semuanya, untuk merasakan manisnya dan lezatnya ilmu itu kembali. Dan yang ketiga, di antara tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menguji dan mencoba dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Subhanallah. Makanya para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu, ketika mereka mendapatkan ujian, ketika mereka mendapatkan cobaan, mereka bukan hanya bersabar. Karena sabar itu merupakan titik yang terendah daripada sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Itu titik terendahnya. Tetapi di antara orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan mereka diberikan musibah oleh Allah, petanda Allah mencintainya. Ketika dia diberikan musibah oleh Allah, saatnya untuk dia mendapatkan pahala kesabaran dari Allah, dari apa yang telah Allah janjikan, dari musibah yang Allah berikan. Yang ketiga, ketika dia mendapatkan musibah, dengannya Allah akan mengampuni dosanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang yang dia terkena dari duri, kecuali dengannya Allah akan mengampuni dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Jadi justru dia bersyukur dengan musibah. Dan bersabar itu titik yang paling rendahnya. Jelas? Dan mungkin di sana ada hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tanda dan cinta seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nah. Baik Ustaz, kiranya satu pertanyaan saja yang kami ajukan. Mohon maaf pada ikhwan sekalian karena sudah sebentar lagi, 1 menit lagi sudah 17.30. Barangkali ada yang belum nyiapin bukaan, silakan bisa beli kolak dulu, nih ada waktu sebentar. Ya Ustaz ya. Silakan ditutup Ustaz kajian kita hari ini. Oh, soalnya cuma satu berarti. Taib. Nah, alhamdulillah para hadirin dan hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, terus tetap semangat belajar menuntut ilmu,
Dan jangan lupa bulan Ramadan adalah bulannya qiraatul Quran. Ya minimal di tahun ini, kalaupun kita tidak bisa ikut Imam Syafi'i, ya 1 hari 2 kali khatam Quran, tapi minimal 1 kali dalam 1 bulan ini kita bisa khatam Al-Quran. Tetap harus semangat ya. Di awal, kalau di awal kita sudah kendor, maka jangan harap di akhir Ramadan kita akan semangat. Di akhir Ramadan kita akan lebih kendor karena semakin banyak ujian dan cobaan di akhir-akhir Ramadan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum jami'an ya tullabul ilm? Khair, Masya Allah. Imran udah berapa juz hafalannya? Tidak, 1 iman, 1 seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsuh. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya apa? Kita berusaha istiqamah lurus, ada saat-saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi